atas izin Bang Zuma. Biar tahu kau. Udahlah, cuekin aja. Mereka ini nggak ngerti apa-apa sih. Kalian sebenarnya teman-teman netizen ya, jangan melihat yang diucapkan waktu itu. Jadi jangan terlalu cepat memberikan penilaian gitu loh. Kayak kemarin gue lagi tegas, Bang Hendy, jangan alangin orang kadet dong. Nah, terus sekarang apa yang terjadi? Orangnya kemana? Ini kalau ada orang kayak di depan gue begini, gue gampar congornya. Mau muslim mau enggak. Jadi kalian tuh nggak tahu apa-apa sebenarnya. Nonton aja di situ juga kan. Lu juga nggak beri apa-apa kok. Lu pikir kita ini nganggur apa? Di belakang layar lu pikir kerjaan kita banyak loh. Lu kerjanya ngeritik tiap hari. Sekali-kali kayak kok kritik orang tuamu, kenapa dilahirkan saya blow on gitu loh. Nyebelin kadang-kadang. Jangan kerjanya ngeritik, kali-kali kayak membangun. Kasih saran yang baik. Dikit-dikit ngeritik. Udahlah, janganlah suka ngeritik. Bukan anti kritik, tapi ada waktunya gitu loh. Jadi kita itu sudah berbicara, sudah ada kesepakatan berbicara. Oke. Oke, Paman. Jangan sampai gua ambil kunci dongkrak nih. Kunci dongkrak apa Bang? Gigi. Kunci dongkrak lah. Hilang kunci dongkrak saya satu, ditaruh di situ di depan, hilang. Atau siapa yang ambil? Kan Dito. Saya kemarin sengaja bawa, Paman. Maafkan, Paman. Pantesan ada yang bawa. Duh. Ngomong dong kalau mau minjem. Jangan ngambil, nggak enak. Ya, mudah-mudahan Olan sudah mulai persiapan ya. Kayaknya tadi begini saudara-saudara. Sore tadi memang kita ada pembicaraan bagaimana kamu mendatangkan pendetanya, Olan. Bayar berapa? Begitu bentuknya dari host. Biaya berapa yang dikeluarkan? Rahasia dibilangnya. Yang penting nanti malam Bang Zuma lawan pendeta saya. Karena posisi saya sekarang membenarkan 70%, begitu. Alhamdulillah Olan sudah menerima kebenaran Islam 70%. Poinnya di situ. Insya Allah kalau malam ini memang sudah menjadi qadarullah, karena yang terakhir ini sekitar 30%-nya penentuan daripada gerejanya atau pendetanya bagaimana berdiskusi, berdialek tentang konsep ketuhanan, di mana kondisi Olan sudah 70% menerima Islam. Insya Allah ya. Begitu saudara-saudara, kita kembalikan kepada Paman. Ntar dulu diulang dulu. Aku mau live-kan doa saya nih sambil ngobrol ya. Ntar dulu ya. Nanti Kang Dito buka ya. Ucap salam dulu bahwa topik malam hari ini seperti itu yang tadi. Sebentar ya. Saya hitung dulu ya. Ya, silakan Kang Dito dibuka. Menunggu. Kang Dito silakan dibuka. Yang seperti tadi pembukaannya. Monggo Kang Dito dibuka. Saya buka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini sesuai dengan permintaan Olan. Jadi Olan itu tadi sore sudah menginformasikan tentang menerima kebenaran Islam sudah 70%. Kemudian dia mengajukan, oke, malam ini kalian coba melawan pendeta saya. Berdiskusi Bang Zuma dengan pendeta.
Ya. Jadi season malam ini mudah-mudahan ya 70% yang sudah diterima oleh Olan dilengkapkan oleh diskusi malam nanti. Insya Allah hidayah itu sudah ada, tinggal kita saksikan bersama-sama saudara-saudara ya, bahwa perdiskusian ini kita tidak lepas daripada suatu kontes persaksian kebenaran agama dalam dialektika, yaitu perbandingan sebagai keilmuannya. Kalau memang Olan mengikuti jalan adindanya, insya Allah semua orang yang menggunakan baik Islam maupun Kristen, insya Allah akan menyaksikan bagaimana diskusi secara online di Komal tercinta kita, Apologet Islam Indonesia, di Ahmad 01, sejak akan menampilkan diskusi lintas agama yang sangat super spesial dari mulai perjalanan Olan yang pertama sangat frontal, kemudian sedikit melemah tapi tetap frontal, kemudian saat ini yang terjadi saudara-saudara, Olan sudah 100% lembut, bisa dijinakkan, dan sempat ada statement tadi sore sudah membenarkan Islam 70%. Ya, malah ini Putus-putus. pendetanya ada di tengah kita. Aduh, kalau putus-putus ini bukan dari saya sendiri nih, Paman. Ini Iya. sinyal ini, Paman. Iya, merah Oke, sekali Paman. berapa kodenya kalau sinyal? Satu. Aduh. Satu bar Kodenya merah. berapa? 99 ya? Ya udah lancar, Oh, lancar. oke, sudah. Saya ulangi lagi sampai di mana? Oh, 75%, bukan 70%. Jadi 5%-nya ditambahin oleh Iwan Villa yang menyimak. Mudah-mudahan benar. Jadi insya Allah malam ini kita akan sama-sama menyaksikan bahwa diskusi lintas agama, kami jajaran Apologet Islam Indonesia memberikan dakwah kebenaran tentang Islam bukan hanya sebatas omon-omon, melainkan kebenaran tentang Islam yang sejati tidak kita tambah-tambahi, dan kita tidak pernah memaksakan orang lain memeluk agama Islam, karena orang bersahadat itu syaratnya adalah tanpa ada paksaan dari sudut manapun. Dalam Al-Quranul Karim, la ikraha fidin, tidak ada unsur paksaan memeluk agama Islam. Sehingga yang kita diskusikan adalah tentang sesuatu yang penting, bukan yang penting bicara sesuatu. Jadi alhamdulillah, Apologet Islam Indonesia bersama dengan gurunda kita Bang Zuma, insya Allah kontribusi sudah kita tunjukkan, bukan hanya 1-2 orang yang menerima kebenaran Islam. Setiap mau bersahadat kita bertanya sama mereka, apakah ada unsur paksaan dari pihak manapun? Mereka secara ikhlas, ridho menerima Islam. Kontribusi kita Apologet Islam Indonesia bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5 orang, melainkan 100 bahkan 200, bahkan 300. Jadi maha benar Allah dengan segala firman-Nya, yang dimana telah meridhoi jalan kita secara dakwah diskusi lintas agama, perbandingan secara ilmiah maupun secara biblika, bahwa kita bukan orang yang bodoh sehingga tidak boleh mempelajari. Dari kebenaran itulah banyak orang-orang yang akhirnya mendapat hidayah dari Allah. Allah Azza wa Jalla menuntun kita semuanya bahwa semua kebenaran itu datangnya dari Allah. Kami beserta dengan Bang Zuma dan juga saudara-saudara semuanya yang di dalam Bando Apologet Islam Indonesia, insya Allah bersama dengan teman-teman yang ada di bawah, baik donatur maupun teman-teman yang mendengarkan hanya melihat dan membantu tap-tap, insya Allah kita memiliki pahala masing-masing. Jadi malam ini sambil menunggu, sekian pembukaan dari saya. Kalau ada teman-teman di bawah yang sudah melihat akun-akun yang biasa digunakan oleh saudari kita online untuk diinformasikan request. Karena sesuai dengan tadi permintaannya, malam nanti diminta pendetanya
untuk berdiskusi dengan Bang Zuma. Saya rasa itu Iwan Villa, mudah-mudahan malam ini menjadi qadarullah ya, perjalanan episode pencarian kebenaran dari saudari Olan bisa terpenuhi malam ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman nanti kalau pendetanya sudah naik sama Olan, kita semua turun kok. Jadi biar aja satu moderator di atas supaya lebih nyaman, tidak merasa diintimidasi. Jadi setelah Olan sama pendetanya naik, kita turun. Hanya Mas Pandi atau Kang Dito atau siapa nanti Kores yang menjadi moderatorin supaya dia lebih leluasa, kan begitu. Jadi malam hari ini teman-teman stay tune di sini, kita menunggu apakah si Olan ini serius menghubungi pendetanya. Karena kalau dia datang di sini ya tentu akan seru, karena ini pertaruhannya sebenarnya si Olan akan benar-benar memeluk Islam kalau pendetanya terkalahkan argumentasinya ya. Ya, ini tentunya diskusi ini beradab, edukasi by data, bukan jor-joran. Udah tahu pendeta lah, mudah-mudahan dia alumni sarjana teologi sih. Ya gitu kita harap. Mudah-mudahan benar-benar datang. Karena Banyuma juga sudah haus selama ini hadapi jemaat-jemaat. Udah bosan ya hadapin jemaat ya Banyuma. Sekali-kali pendeta ya gitu ya Banyuma ya. Iya betul. Nah, mudah-mudahan sih. Iya. Silakan disambung lagi. Ya, Pak Lubis, Pangeran Lubis, selamat malam. Pangeran Lubis, Kang Dito, monitor Kang Dito. Di monitor. Ya, disapa yang naik, Pak. Kang Dito. Ini Pak Pangeran Lubis, apakah memang Anda yang dimaksud oleh Olan atau bukan? Selamat malam, saudara. Waduh. Padahal udah dibuka itu mute-nya itu. Selamat malam, Paman. Majang. Ngopi dia. Ya Allah ya Karim. Ya, selamat malam Bang Pangeran Lubis. Bang. Ya Allah. Suaranya kurang kenceng, Bang. Tes, Paman. Selamat malam, Paman. Aduh, macam mana ini Banpol ini? Turun. Alamak. Masya Allah. Silakan Gurunda. Iya. Hati-hati di jalan. Oke teman-teman sekalian, sejatinya yang kita butuhkan itu memang adalah diskusi yang mengedukasi gitu ya. Jadi memang harus yang setidaknya yang memahami Bible, yang mengerti tentang Bible, yang menghadapi para apologet Islam, kan gitu ya. Karena dari mereka lah kemudian para pendeta ini kita akan menerima isi pemaknaan dari Bible ini, apakah bergeser dari makna yang seharusnya atau memang tetap pada posisi sesuai dengan terjemahan atau sesuai dengan isi kitab, atau malah lebih cenderung kepada doktrin dan dogma. Nah, cakupan ini kemudian bisa kita ketahui dari pendeta-pendeta saudara kita Kristen, karena mereka lah yang melakukan pendidikan, menyelami, memahami daripada isi Bible itu sendiri. Terkait dengan cakupan penyampaian, apakah itu masih selaras dengan isi, atau penyampaiannya ini hanya berfokus kepada doktrin dan dogma, ya nanti kita lihat. Kita tunggu dari pendeta ini bagaimana mereka mengajarkan Bible dan seperti apa kemudian warna pemeluk
agama Kristen ini berdasarkan dengan Bible, apakah selaras atau justru tidak selaras dengan isi Bible? Nah, kalau dia tidak selaras, dari aspek mananya? Dan kalau dia selaras, selarasnya dengan mana? Dengan ajaran perjanjian lama kah? Selaras dengan perjanjian baru kah? Atau justru selaras dengan ajaran Yesus atau bertolak belakang dengan ajaran Yesus? Nah, ini penting untuk kita ketahui. Untuk menilai itu semua, tentu kita butuhkan seorang pendeta untuk menjabarkan kemudian konsep-konsep kekristenan yang dianut oleh pemeluk agama Kristen. Begitu juga kita. Nah, ada satu hal yang berkesinambungan di sini tentang Kristen Islam, yaitu terkait dengan salib. Terkait dengan salib, terkait dengan Nabi Ibrahim, ajarannya intinya, kemudian terkait dengan ajaran Nabi Musa dan ajaran Yesus. Jadi ini adalah poin-poin yang terkait antara Islam Kristen. Oleh karena itulah ini yang harus kita bahas salah satunya. Ajaran Nabi Ibrahim atau Abraham, ajaran Nabi Musa, ajaran Yesus. Nah, ini terkait dengan salib, penyaliban, terkait dengan dosa waris, terkait dengan konsep ketuhanan. Jadi item-item inilah yang kemudian menjadi poin yang bersentuhan ya dengan agama Islam Kristen itu. Saya kira begitu untuk sementara. Silakan. Siap, Burunda. Tapi izin saya sampaikan, baru saya menerima informasi benar pendetanya itu akan hadir. Jadi pendeta utama itu namanya Pendeta Alberto Setiawan. Iya. Cadangan itu pendeta. Iwan Juma dulu pernah di prank sama Pendeta Alberto. Oh, yang itu. Iya betul. Saya sudah siapkan segala sesuatunya, bikin teh, bikin kopi, bikin cemilan, buat cemilan. Tahu-taunya, ya Allah ya Karim. Gak nyangka aja. Ya mudah-mudahan bukan yang kayak demikian ya. Ada yang disambut dulu nih untuk mengisi waktu. Demikian ya. Ada yang. Oke, selamat malam Bang Andre Zega. Bang Andri. Kang Dito, Saudara. kalau berisik turunin aja ya, biar tidak mengganggu yang live YouTube. Lanjut. Oh, siap. Oke, ini ada Andini Mebel. Selamat malam, Andini. Malam, Bang. Oh, Saudara Andini. Ya, selamat malam. Dari Kristen apa Islam, Bang? Islam. Ya, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering mengikuti ini debat-debat begini tuh. Saya kan Islam dari lahir, tapi sering dikatakan sesat itu oleh orang ini kafir tuh. Padahal menurut saya Islam itu kan, saya dididik itu sudah paling benar dari tuntunannya. Menurut Islam yang saya dapatkan, sebenarnya ada dua kenikmatan kan yang setiap manusia itu dapat dari sang penciptanya. Dua kenikmatan, ya, yang baik yang ingkar maupun yang beriman. Poinnya aja Bang, poinnya waktu ini. Bang, poinnya aja apa? Iya, maksudnya ini kan Islam kan agama yang benar begitu. Jadi setiap ada dua kenikmatan yang diciptakannya itu, nikmat diciptakan dan nikmat dipeliharanya kan. Nah, jadi manusia ini tidak lahir langsung atas. Bang, kenapa Anda menjadi narasumber? Anda mau ngapain?
Bang, janganlah jadi narasumber dulu sebentar. Kamu diskusin bentar ya Bang ya. Sorry ya Bang ya, maaf ya. Dimaafkan Paman. Oke, Bang Andi ini mebel ya, dibawa dulu ya. Kita ada menunggu pendeta besar yang dijanjikan. Jadi izin ya saya turunkan ya. Pendeta besar. Yang besar badannya itu bom-bom. Ya Andri, coba dikondisikan dulu mic-nya supaya nggak noise. Kita lagi share live YouTube juga. Silakan Andri. Andri, silakan di open mic-nya. Silakan saudara. Baik. Oke. Yang di bawah sudah termonitor kalau ada Olan ya. Olan bisa langsung naik dulu sambil nanti digandeng pendetanya. Atau diselingi dengan teman-teman yang ada di bawah. Yang terutama Kristen dulu ya, teman-teman, biar hidup diskusi kita. Ada Alandra di bawah, Tohir, Dedi, Kiram. Jadi yang Kristen langsung saja tetap standby di request. Yang Muslim nanti dulu ya Bang ya, sabar ya. Ya, saya cek kembali. Ini Bang Tohir ini kelihatannya Muslim nih. Iya. Sambil meninjau kembali ya tujuan kita malam ini, mudah-mudahan qadarullah benar-benar terjadi apa yang sudah disampaikan oleh Olan. Aduh. Oke. Saya nggak naikin loh host itu yang naikin itu. Kalau enggak Paman Handi itu. Ya, sambil menunggu mungkin terkait dengan yang digadang-gadangkan oleh Olan Jin Kang Dito, Bang Ya, Suma mungkin silakan. ngaji dulu biar enak komal ini biar bersih. Siap, mantap itu. Tafadhol, Bang Zuma. Ya, tunggu ya. Saya lagi menggambar ini. Menggambar-gambar ini rooftop ke Bang Alumni. Sabar ya. Lanjut aja dulu bentar dikit. Kang Dito lanjut dulu Kang Dito. Jadi malam hari ini kita menunggu. Ini udah bentar lagi nih masuk jam 20 IB ya. Betul Paman. Kalau begitu sambil saya nyari-nyari di phonebook apa ya, pendeta pengganti kalau nggak ada. Tunggu sebentar, lanjut. Selamat malam Bang Dedi. Bang Dedi Riz, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Saya mau nyapa Bang Zuma aja nih, udah lama. Apa ngikutin Bang Zuma nih? Halo Bang Zuma. Masya Allah. Halo, makasih. Apa kabar? Wako Daeng. Waki juga di mati meja belas ya anak kan. Muncul nih tolok nah. Oke, itu aja Bangku. Semangat perjuangkan Islam. Amin, insyaallah. Amin. Allahu Akbar. Allah Akbar, masyaallah. Ya. Boleh diturunkan Bang, itu aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati meja. Iya tahu. Iya tahu. Iya tahu. Bisa ada. Masya Allah. Mungkin sedikit informasi juga. Jadi Bang Zuma, saya ada rumah di Petalasang, di Patalasang. Patalasang. Itu di Geria Lavanya nomor 7.
Di bawah gunung. Tapi saya belum pernah pulang. Iya, saya belum pernah pulang ke Makassar. Tapi sedikit banyak bisa Ji bahasa Makassar gitu. Iya tahu jago nah. Dekat dari ini, dekat Alhamdulillah. dari tempatku itu. Di Oh bawah iya, insya gunung Allah dia. nanti mampir. Insya Allah Siap. nanti bulan depan mampir. Amin amin Iya. amin. Oke Bang Zuma. Apa sudah siap Gurunda Bang Zuma untuk bacakan satu ayat? Satu ayat. Siap. Ada request surah Al-Kahfi. Ya. Request dari saudara siapa di bawah tadi ya? Panjangnya tahu wah. Ketikanya sudah tenggelam Gurunda. Surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Masya Allah panjang itu. Tafadhol Panjangnya Gurunda. itu. Iya. Tunggu dulu deh. Sedikit deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا
ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتنة آمنوا بربهم فزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأواه إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة
فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا صدق الله العظيم. Allahu Akbar, Masya Allah. Maha benar Allah Maha benar dengan Allah segala firman-Nya. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Wa fikum akhina. Masya Allah. Bang Juma izin ada berita gembira. Ya, alhamdulillah. Dari Kalimantan Barat, Pontianak, namanya J, beliau mau dibimbing syahadat malam ini. Siap. Cuma dia nyari tempat dulu karena untuk menjauh dari orang tuanya. Terus kalau ada namanya Julita di bawah, host dinaikkan dulu. Saya udah ajarin dia. Siap. Dipantau aja ya. Siap, Paman. Siapa namanya tadi, Paman? Julita. Iya. Bisa jadi juga Pak, ntar aku tanya akun TikToknya apa, tunggu ya. Iya, sambil menunggu ya, mungkin izin Bang Zuma. Iya. Makna dari surah Al-Kahfi itu, apakah secara sejarahnya adalah setelah Nabi Isa alaihissalam itu terangkat ke langit dan penganut atau pengikut Nabi Isa alaihissalam itu adalah mereka? Tafadhol Bunda. Al-Kahfi lebih dulu dari Nabi Isa alaihissalam. Oh, berarti yang disejarahkan itu terbalik mungkin ya, Bang Zuma? Iya, gimana ceritanya tuh? Kalau Ada nggak yang ngesanggah saya? Iya. Kalau yang difilmkan itu kisah jejak dakwah ya, itu yang saya lihat. Jadi Ashabul Kahfi ini adalah orang Romawi yang mereka mengikuti ajaran, mereka sebutkan Kristen ya di film itu. Itu sih Gurunda. Iya. Jadi pemahaman ini mungkin dipelintir ya. Enggak, sebenarnya saya sengaja cerita Al-Kahfi ini kan nanti akan diingkari oleh mereka. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai sejarah, ayat suci Al-Quran ketika mengkisahkan Asbabul Kahfi ini, itu terjadi malah 2 abad setelah masa Nabi Isa. Dan itu terjadi kurang lebih 4 abad sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, ini tadinya oleh Barat, itu mereka klaim ini cerita sejarah yang benar-benar terjadi. Akan tetapi setelah mereka tahu bahwa ternyata cerita itu ada di dalam Al-Quran, ya kan? Mereka menolak dan mengatakan bahwa cerita yang mereka terima itu adalah cerita yang dongeng. Tadinya dia katakan itu adalah kisah betulan. Tapi setelah mereka tahu ternyata jauh sebelum mereka paham tentang cerita-cerita ini, rupanya Al-Quran sudah menceritakan jauh setelahnya. Jauh sebelumnya maksudnya. Akhirnya mereka membelokkan cerita yang mereka tadinya katakan itu adalah sejarah. Ada sejarawan yang menemukan begini bla 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 bla. Dan ternyata Al-Quran lebih dulu menceritakan itu. Akhirnya mereka membelokkan kisah bahwa itu hanyalah dongeng. Itu tidak pernah terjadi.
Gitu bang. Masya Kang Allah. Dita. Luar biasa Gurunda kita ini ya. Masya Allah. Sekeren. Barakallahu fikum Gurunda. Insyaallah. Ya, teman-teman sambil menunggu dan tolong dipantau-pantau ya. Dan juga saudara-saudara Kristen yang terkasih oleh Tuhannya Yesus. Jadi, kalaupun ada memang undangan secara resmi dari Olan kepada pendetanya, karena sesuai dengan yang dibicarakan tadi, ini sudah jam 20.00 WIB, kami masih bersedia untuk menunggu karena ada suatu keseriusan. Jadi mohon untuk mengkonfirmasi baik yang sudah ada koneksi dengan beberapa teman-teman di Apologet Islam Indonesia, apabila memang harus bisa terjadi malam ini diskusi dari pendetanya Olan. Mudah-mudahan kita tidak sia-sia menunggu, tapi tidak ada kesia-siaan di dalam komal diskusi lintas agama Apologet Islam Indonesia, karena semuanya isinya daging. Masya Allah, Gurunda kita Bang Zuma dengan suara lantunannya Al-Quranul Karim ini menusuk hati, bahkan saya sampai speechless sebenarnya. Masya Allah, saya ikutin apa yang dibacakan oleh Bang Zuma dan saya mau bacakan terjemahannya, dan sempat saya konfirmasi film-film yang muncul ternyata sebegitu detailnya Gurunda kita Bang Zuma ini menjelaskan bahwa cerita itu dibuat-buat oleh mereka setelah mereka mengetahui Al-Quran menceritakan hal yang demikian, sehingga mereka lakukan itu saat ini menjadi kisah dongeng menurut mereka. Jadi itu jadi itu poinnya. Masya Allah Bang Zuma, Masya Allah, Masya Allah. Jadi untuk mungkin mengisi waktu ini supaya tidak dapat disia-siakan, kalau ada saudara-saudara Kristen ya, sambil menunggu saudara tadi yang diinformasikan oleh Bang Handi bahwa akan ada perikraran syahadat juga dari yang sudah menghubungi. Kalau ada yang mau berdiskusi spill sedikit ya, saudara-saudara stay tune terus untuk teman-teman 3,2 orang mata memandang. Jangan lupa di follow, di share, dan juga di tap terus layarnya, karena hal-hal yang penuh dengan kebenaran ini mudah untuk dirungkapkan, mudah untuk disia-siakan kepada orang yang tidak menghendaki, terutama ketidakmampuan atau berpikir orang bahwa diskusi lintas agama ini ada disclaimer. Kalau dibenturkan dengan sosiologi, tempat sosial berbudaya, itu sangat berbenturan. Jadi disclaimer kita, diskusi lintas agama kita buat seperti ini. Apologet Islam Indonesia tidak akan bubar, tidak akan hilang, karena kita semuanya satu komando, satu barisan. Insya Allah sumber yang kita gunakan valid, tidak ada hal yang kita buat-buat, dan faedahnya, manfaatnya sangat-sangat besar. Jadi untuk Iwan Fula yang ada di bawah, selalu dukung gerakan-gerakan diskusi lintas agama yang kita buat untuk menambah wawasan kita. Jangan sampai ada satu orang yang mengatasnamakan toleransi tetapi tidak mampu menjabarkan, menampakkan situasi dan kondisi. Di sini letak keilmuan perbandingan agama. Saya rasa itu dulu. Mungkin ada tamu yang di bawah sudah mau minta naik. Silakan. Saya itu dulu. Untuk yang tadi itu masih mencari tempat, dia ngirim KTP-nya dulu. Terus dia pakai nanti nama akun temannya, karena dia masih belum bisa berterus terang kepada orang tuanya. Nama akunnya nanti dibawa Farhan Nawi. Masih, ya, saya masih menunggu KTP-nya dulu. Siap Paman, siap. Ya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah diizinkan untuk naik walaupun hanya sebentar nanti Bang Zuma. Siap. Ya, saya sangat terharu dengan mendengar apa yang dilantunkan sama Bang Zuma. Saya Muslim Bang Zuma. Masya Allah. Ya, luar biasa Bang Zuma. Jadi selama ini saya selalu mengikuti dimanapun Bang Zuma live, saya selalu cari. Saya cari terus.
Begitu saya ketemu dengan labnya Bang Zuma, walaupun saya tidak dikasih naik, tidak dilihat apa yang saya anu di situ, saya tetap mengikuti. Saya mendengar semua Bang Zuma. Iya, Masya Allah. Kalau bisa Bang Heru lebih baik nonton di YouTube sekali-sekali, terus bunyikan lonceng notifikasinya di situ. Jadi setiap Bang Zuma live ada pemberitahuan di HP Anda, Zulkifli M. Abbas. Iya, gitu. Ya gitu. Karena setiap malam, setiap kali saya kepingin masuk itu, kadang-kadang tidak ada kesempatan untuk bisa dikasih naik, Bang. Oh, mau naik juga ya. Iya, akhirnya saya cuma hanya menyaksikan aja dan mendengar aja di bawah nih, Bang. Heru cukup dulu ya. Oke, Bang. Oke. Bang. Oke. Masih. Ya, Bang. Ya, Alandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, Bang Zuma, host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bang, saya kan tinggal mungkin ini mau informasikan aja. Saya ada teman ini beberapa bulan ini kan lagi pendekatan nih. Pendekatan ini jadi ceritanya teman saya ini dulunya muslim waktu masih kecil, orang Sanger. Nah ini nanti dia tadi cerita katanya mau pulang kerja itu dia nanti mau singgah di ke tempat saya, ke rumah saya. Saya awalnya sih dia nggak tertarik tuh mau cerita tentang membahas tentang masalah ini. Cuma tadi dari kemarin sebenarnya saya sudah minta dia minta naik karena Intinya Bang, intinya aja Bang, waktu Bang, intinya. Intinya nanti mungkin saya mungkin turun dulu sementara, nanti kalau sudah ada teman saya nanti sebentar mau datang, dia nanti mau tanya-tanya soal seputar diskusi ini Bang. Oke. Temannya Kristen ya. Nama akunnya siapa Bang? Nama akunnya? Dia pakai akun saya aja Bang. Oke. Terus nanti dalam waktu dekat ini saya mau atur ini juga jadwal sama teman saya yang admin itu bisa kali ya untuk dibuat diskusi. Bisa dong. Ya, nanti saya mau atur waktu. Teman saya teman baik juga sih. Karena memang mayoritas teman saya Kristen di sini. Oke. Demikian Bang Nanti Pandi. DM juga Bang Alandra, nanti DM saya saja nggak apa-apa. Oke, siap Bang Pandi. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Coba chat di bawah. Bang Alandra stay aja di bawah dulu ya. Kalau nanti pendetanya udah naik, kita semua turun kok. Biar kok nggak terlalu ramai di atas. Nggak apa-apa Bang Andi, di atas aja lah. Nanti pendetanya nggak nyaman kalau kebanyakan. Saya aja diturunkan juga nggak apa-apa. 3,3 di follow ya, semua di follow ya, di follow akunnya biar bisa Bang Alandra kalau Bang Alandra kalau temannya udah ada ya tinggal bilang teman saya udah ada ya, kita naikkan, tetap di request naik gitu Bang. Kok saya disuruh santai sih, emang saya lagi galak apa? Udah lah Bang Andi tadi bilang udah, jangan Selamat tinggal, nyuruh saya santai. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya sini mau menyampaikan aja, Bang Zuma ngajinya mantap, saya salut. Masya Allah. Nah, sini saya mau saya ini tetangganya Rudi Yohanes, rumah kami jarak-jarak 1 kilo lah dari rumah Rudi Yohanes. Siap, Masya Allah. Hanya itu aja Bang Zuma ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman bacaannya makhrajnya masih banyak yang salah.
mat-matnya juga masih keliru. Sehat bang? Sehat, Dek, sehat. Alhamdulillah. Mana kabar Bang Pol kita bang? Saya tidak kenal orang mana. Tapi ini loh Bang Jomak, saya perhatikan selama ini misionaris itu kalau menjalankan misinya pakai semua istilah Islam, sampulnya dirubah semua, bahkan Yesus dilupakan, Nabi Isa kalamullah. Pokoknya menjelaskan Nabi Isa semua begitu. Ya, dia tahu hari kiamat. Al-Sukrub 61 itu dipakai misionaris. Tapi kalau di dalam gereja Nabi Isa sama Yesus beda. Nah, gimana ini orang kayak gini kira-kira? Gimana Bang Hendi? Sorry Bang Hendi, sorry maaf. Ya, kalau dia lagi misionaris, semua istilah Islam dia pakai. Nabi Isa alaihissalam mengetahui hari kiamat gitu. Tapi kalau pulang ke gereja, Nabi Isa sama Yesus beda gitu. Itu loh, kenapa kira-kira ini apa ini orang kayak gini gitu? Mau diapain coba? Ya itu tadi berpura-pura kan memang diajarkan gitu. Itu Bang Handi. Oh, kayak licik seperti ular, tulus seperti merpati gitu ya. Serigala berbulu domba ya. Oh iya baru paham gua. Soalnya kalau dijual secara langsung yang berbau Yunani nggak laku kali ya. Itulah. Oh, oke paham. Kok baru enggak gua ya? Mantap. Pak Rombo, direspon dulu. Saya ada WA dulu nih. Oke. Pak Rombobo. Ini mau bobo nih. Rombobo, Pak. Selamat malam. Jaringannya jeleknya. Pak Rombobo. Malah. Bolak. Namanya nih. Halo, selamat malam, Bang. Bolak. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim, Bang? Alhamdulillah Muslim. Iya. Ada yang mau disampaikan, Bang? Cuma mau sebagai tamu aja, nyimak aja, Bu. Oh, di bawah aja dulu ya, Bangku. Makasih, Bang. Oh iya, nggak apa-apa. Ya. Mati lampu, Bang. Di mana kau tuh, Fandi? Di gereja. Depan gereja. Ngapain kau di situ? Mau dibaptis kau? Aku jalan-jalan. Jalan-jalan kau sampai di depan gereja, bahayalah kau nanti. Ngapain si Fandi di situ? Iya, Bang Bolak. Iya, makasih. Diturunkan aja Fandi. Bang Bolaknya hanya mau nyimak. Iya, diturunkan aja, Bu. Oke. Mati. Enggak loh, itu aku rencana mau panggil Pak Pendeta Dani. Kebetulan kawan aku kan di samping rumah ini kan, dekat rumah ini. Pendeta Dani Langi dari Manado, tapi dia apa sih namanya, pelayanan di sini. Tapi nggak ada beliau keluar. Lagi keluar beliau. Bukan penari latar juga, bukan? Bukan, Bang. Bukan Pak Man. Bukan Pak Man. Ngeri kali, Bang, kalau dibilang penari latar, Bang. Penyanyi latar iya ada, Bang. Penari latar nggak ada, Bang. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Ini mau dekat-dekat apa ini? Iyalah, mau dekat-dekat kelahiran apa ya? Kelahiran Theos Yesus ya. Sahabatku Iqbal, syukran. Kenapa tuh ada kayak Nur, apa, Bang? Barakallah. Noise Bang di saya ya? rumah. Kok saya? Itu bukan dong. Mungkin masuk WA atau apa itu. Jadi ada apa sedikit ya.
Itu ya? Nah, tuh kan? Ya, tuh kan? Nah, Jauhkan berarti. iya, Bang. Ya, yang Kristen yang mau naik silakan. Yang Muslim ditahan dulu sambil menunggu pendetanya Olan dari Brunei dari mana, Fandi? Brunei, Pakistan. Dari Toba. Ustaz Dari Rasman, Toba, berarti syukran. Batak. Batak. Salah semua. Dari Burundi. 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 Gak becus ya Bang Silakan Edi? kirim permintaan yang Kristen yang mau diskusi sama Bang Zuma, silakan kirim permintaannya, ya, ketik Kristen gitu loh. Pak yang mau mualaf ini ya, tiba-tiba hubungin saya aja sih. Ya tapi karena dia sering mendengar ya, dia lagi nyari suasana tempat yang aman. Oke. Kata saudara Haji sama Haji, pendetanya Olan lagi yasinan sampai jam 9 katanya. Salah itu Bang Juma. Dia lagi betulin kursi. Takut saya kayak siapa itu yang kemarin tuh, Bang? Yang orang Batak itu, yang nantang abang dulu itu loh, Bang. Aduh, siapa tuh? Anggota DPR itu dari PDI Perjuangan, siapa tuh namanya? Oh siapa? Ferdinand. Iya, Ferdinand. Susah kali di lobi orang itu. Susah kali di lobi. Menghilang sampai hari Nantang ini. dia akhirnya keok. Iya, nggak kelihatan Nggak lagi muncul. dia, ya Allah. Iya, nggak pernah lagi nongol. Kasian juga ya. Semangat beragama tidak dibarengi dengan ilmu ya, kayak gitulah jadinya. Lagian politikus mau teologis. Ya kagak nyambung lah coy. Iya, tadinya mau ini kan, mau tadinya mau daftar poluan tapi tidak lolos. Jadinya dia jadi bampol aja. Kok poluan sih laki-laki? Iya memang nggak apa-apa ya Bang. Jatuh di kecantikan dia. Nggak harus itu yang Mbak Nora bahasa satir ah. Apa ada saya lagi Bang Roma? Babi seruduk tembok apa? Bang Iqbal, thank you. Baru gue mau nanya nih, Bang Juma serius nih. Siap. Siapa aja yang bisa jawab. Kalau ada seorang Muslim itu ya, terus selalu fitnah saudaranya sesama Muslim, bahkan cenderung, aduh ya Allah, bahkan sudah menyerupai kaum itu seperti nyanyi-nyanyi rohani gitu, agama sebelah gitu. Menurut Banyuma ini sudah arah kemana ini orang kayak gini? Masih Islam kah? Atau dosanya besar kah? Atau kategori munafik kah? Atau seperti apa ya orang yang kayak beginian ya? Biasanya pelan-pelan Allah menutup hatinya gitu. Allah mengangkat kemudian hidayah yang ada. Mencabut hidayah itu ya. Ini saya nggak ada suara tuh Bang Jumanya. Banyumanya hilang. Dan kecenderungan kepada kekufuran itu semakin hari semakin menjadi-jadi. Sampai pada akhirnya hati buta dan bisa jadi balik menyerang agama. Ada yang kayak gitu Bang Andi. Banyak. Orang-orang munafik zaman Rasulullah itu kan gitu. Banyak yang kayak gitu. Di zaman Nabi ada gak? Ada ya? Ada. Ada. Orang-orang yang berpura-pura, orang yang mengejar sebuah kedudukan kemudian tidak mendapatkan apa yang diharapkan, itu balik nyerang. Al-Quran sudah memberikan kaidah itu. Bukan teman sekolahnya Abu Lahab, bukan? Oh lain, kalau Abu Lahab Lain. Oh lain ya. Abu Janda.
Abu Kampret. Emang ada Abu Janda? Abu Janda ada di zamannya baginda Rasulullah? Kayak di zaman sekarang itu ada. Atau kalau nggak ada pendeta bawaan si Olan yang minimal ini deh, sarjana teologi. Lebih bagus kalau dari alumni Setinias, ya, sarjana teologi. Kita pengen ngetes dia, kan belajar Islamologi tuh. Nah kita pengen tes gitu ya, akademik atau iman yang maju nih. Biasanya sih kalau sarjana kan akademis gitu ya, logis, bukan bawa iman melulu gitu. Ya, tadi forum ini juga saya undang nih. Kalau ada sarjana teologi silakan naik. Jangan jemaat pula kau yang disuruh datang. Atau kalau enggak ya, mungkin kenapa, ini Pak Bang Andi. Iya. Siapa Yoga ya? Yoga dengan si Olan ini kan termasuk berpenghasilan cukup lah ya kan ya. Jadi dia penghasilannya itu lumayan lah per bulan. Artinya setoran per puluhan itu besar. Ketika kemudian mereka keluar dari Islam, ada ketakutan berkurang penghasilan. Sehingga mereka harus bahu-membahu untuk menyerang kita umat Islam ini. Mungkin pendeta di belakang layar marah, ya kan, berapi-api. Tapi untuk tampil di Komal betul-betul sesuai yang dijanjikan kepada Olan, menghitung dia, waduh bahaya ini. Justru saya bisa ikut nanti sama isi Yoga. Kalau saya sampai berdebat sama Bang Suma ini, saya dipermalukan, bisa-bisa jemaatku hilang semuanya. Sampai gitu. sampai anak-anaknya mau dibelikan pembeli gula-gula 30.000. Jebel perpuluhan, betul. Tapi Ya, nggak apa-apa, kita tunggu aja Bang Andi. Dan Ya teman-teman sama yang lain. waktu Kores negosiasi di Bandung, pendetanya udah mau, udah deal-dealan. Tapi kemudian istrinya bilang, Pak, kalau Bapak jadi, gimana nasib Bapak? Akhirnya batal dia tuh. Setelah dia tahu ya. Sudah tahu Banyuma yang maju. Istri yang ngingetin. Kacau tuh orang. Kan dia tanya, memang siapa dari Islam siapa? Mereka mau tahu dari Islam siapa aja. Kan awalnya dia nggak tahu. Tiba-tiba mereka mau tahu. Mau maju tadinya. Tapi setelah tahu yang turun ikut berdebat itu adalah saya sendiri. Ya, undurlah pelan-pelan. Nah ini justru ada yang mau datang. Baguslah. Nggak istrinya. Udahlah Pak, kalau itu karir Bapak gimana gitu. Ya udah, selesai. Kayak inilah. Memang Banyuma ini merusak karir pendeta sih. Itu kemarin Bang Zuma, awal-awal itu kan dia mau ajak pendetanya. Tapi dia tidak mau lawan Bang Zuma. Nah sama dengan pendeta Dani Langi nih, kalau sudah ada Bang Zuma naik, menghilang dia yang di dekat rumah saya ini. Entah ada apa dengan mereka ini. Kalau begitu gua kasih Alberto. Alberto gua suruh maju. Alberto aja dia. Belum ada di bawah ya? Namanya tadi siapa Bang Andi? Fahran. Iya, belum. Ntar gue lihat dulu. Belum. Dia belum kirim KTP kok. Dia nyari posisi dulu. Saya nggak naikkan dulu sebelum ada KTP-nya. Terakhir W-nya bentar Bang katanya. Mulai dari di sini pertama dia hubungin saya gini ya. Assalamualaikum Bang.
Saya bilang waalaikumsalam. Gitu kan. Terus apa betul ini dari apologet Islam? Saya bilang ya. Saya ini menyebut namanya ya dari agama Kristen. Izin bimbingan saya, ingin bimbingannya untuk kami bersyahadat. Saya bilang Masya Allah. Terus saya bilang kapan? Malam ini. Terus dia bilang lagi sebentar, saya lagi ada ortu. Saya ingin ortu saya tidak tahu tentang ini, Bang. Dia bilang gimana caranya? Saya bilang TikTok. Gitu dan seterusnya panjang nih. Nih Gana Sangero, paman. Inisial Aduh, C. Bang izinnya dulu bersyahadat harus naik. Bang harus terlalu saya balas dulu. Ayo diisi suara. Tunggu nih. Aku Sabar ya. sambil naikkan. Nah ini. Kang Dito nanti disapa Kang Dito. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Bang Ken. Abang? Udah. Ya izin dulu moderator yang di bawah tolong dihapus-hapus dulu permintaan yang naik ini, kebanyakan sulit kita deteksi yang mana yang Kristen yang mana yang Muslim. Izin moderator di bawah di cancel dulu yang kirim permintaan naik supaya kita tahu yang mana yang Kristen. Di sini lagi hujan, saya nggak bisa keluar. Jadi dia nggak bisa sadar kalau dalam rumah. Dia mau keluar hujan, ntar lagi nggak apa-apa. Tunggu aja Mbak. Cek. Ada salam Banyumak dari Cik siapa kemarin tuh? Dari calon suaminya, Mas Bimo. Cik siapa lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Cece. Iya, iya. Syukurlah. Besok juga insya Allah ya hari Senin. Kalau nggak ada halangan, salah satu tokoh pemuda Batak yang akan menggemparkan kota Toba. Itu kota atau kabupaten itu? Kabupaten kayaknya kan dah. Toba Samosir ya Bang? Iya. Kabupaten Toba Samosir. Salah Tobasa satu namanya Bang. Tobasa. Tobasa Nuse, Samosir. Salah satu tokoh mereka. Oh yang itu ya? Iya. Masya Allah kalau itu mah gempar itu kalau dia tuh. Kalau beliau udah bilang publish, push. Tunggu tanggal mainnya teman-teman. Saya syahadatkan waktu itu nangis dia. Alhamdulillah. Makin banyak orang yang melembutkan hatinya menerima kebenaran ya. Padahal tadinya di dalam dunia perdiskusian ya itulah tampilannya gitu ya. Saya nggak pernah menyangka loh. Nggak menyangka apa Bang Andi? Nggak pernah menyangka kalau dia mau memeluk Islam. Iyalah. Paling sangar dia kan. Sangarnya nggak ketulungan. Piti-pitinya nyerang-nyerang Islam. Ya gitulah. Tapi setelah dia dengarkan diskusi-diskusi kita,
Alhamdulillah beliau kemudian mencoba untuk mendekati Bang Suma, berbicara dari hati ke hati. Setelah kita diskusi kurang lebih 2 pekan di belakang layar, melalui pembinaan Akhi Saiful, Api Sumut, alhamdulillah. Yang itu Bang ya? Yang kemarin kita bilang itu bahas itu ya Bang? Iya Dek, Oh Masya Allah, ya Allah. luar biasa. Nelpon sama aku, video call itu nangis kayak kasih lombok matanya. Nah itulah ya, jadi saya minta ini teman-teman sekalian, kita di dunia sosmed ini ya, di dunia sosial media ini, kekurangan-kekurangan kita yang ya merupakan keterbatasan kita sebagai seorang ciptaan Allah ya, sebagai manusia. Itu harus semua belajar dari kekurangan yang kita punya. Utamanya hati, jangan terlalu tinggi hati. Saya sih berharap ke depannya gitu ya teman-teman, kalau tidak ada kapasitas untuk berdebat, dialog, adalah lebih baik pelan-pelan mundur dari dunia apologet. Apalagi mengatasnamakan diri sebagai public figure yang sejatinya hanya menang suara saja. Ya, antara lebih baik gak usah tampil lah. Kalaupun tampil, kita saling mencari kebaikan aja. Mencari kebaikan, menebar kebenaran, menyampaikan kebenaran sebagai pembawa berita kabar gembira ya dari Al-Quran. Hindari kemudian saling menceritakan keburukan. Mencari-cari keburukan satu sama yang lain, lalu menceritakan keburukan itu kepada yang lain. Padahal kita sesama muslim itu, hindari aja. Kecuali Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Cuma perkenalkan aku dari Ambon Bang Juma. Masya Allah, iya Bang Aldi. Aku bersyukur tabarakallah taala ya, di media sosmed seperti ini kita bisa berdakwah ya. Aku bersyukur banget Bang Juma sebagai inspirasi umat muslim akhir zaman yang kemudian membicarakan sesuatu menyangkut agama, menyangkut hak dan batil, menyangkut halal kebenaran. Ya, aku mendukung ya Bang Juma ya dari YouTube. Kasih Bang Aldi. Mendukung sampai di siap. Masya Allah. Makasih Bang Aldi. Barakallah. Nanti Bang Juma kalau aku nonton di beberapa YouTube itu yang kemudian ada statementnya bom itu yang membicarakan tentang surat hadis apa yang kemudian Bang Juma itu aku saranin buat Bang Juma, aku ngasih masukan aja, itu ada kitab Fadilah Amal, itu punya Bang Juma ada nggak? Fadilah Amal. Fadilah Amal dari Jamaah Tabligh. Nah itu ada kumpulan hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW dari berbagai sumber tuh ada di situ. Masya Allah. Dulu ada kitab saya itu waktu masih kuliah, tapi tertinggal di daerah kayaknya. Mau tahu di mana sekarang Bang? Fadilah Amal. Memang bagus sih. Oke. Ya aku saranin punya Bang Juma minimal ada, karena di situ kumpulan-kumpulan baginda Nabi besar Muhammad SAW itu menjelaskan tentang semuanya ada di situ. Insya Allah Bang, insya Allah. Aku ngasih masukan aja Bang ya. Kita di Maluku, aku mendukung banget perjuangan Bang Juma dengan perjuangan Bang Juma sama teman-teman semua. Insya Allah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala dan semua ini berkah. Mohon satu masukan lagi. Ini kan menunggu pendetanya Olan ya. Nah, aku saranin
Aku Saradi sebelum itu masuk pendetanya Olan dibacakan tuh ayat-ayat pengusir pengusir jin, pengurus makhluk halus yang mereka anggap sebagai roh kudus itu. Nah biar rumah ini steril, aman dari gangguan-gangguan jin, setan, iblis sama makhluk lain. Itu aja sih Bang Juma. Iya, Makasih ya buat teman-teman yang ada di sini. Oke, thank you Bang Aldi. Insyaallah. Assalamualaikum. Iya Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak Nora. Siapa namanya nih? Xiao. Ini pasti orang Cina nih. Xiao Foi. Xiao. Turunkanlah moderator. Ya lanjut Bang. Aku pernah sekali 2 kali tuh diskusi sama beliau loh Bang. Masya Allah. Ya. Sama siapa? Xiao. Bukan yang abang bilang tadi tuh. Iya. Tapi memang kalau Allah sudah membolak-balikan hati manusia itu ya Bang ya, tidak ada yang bisa untuk mengingkari atau menghindari. Iya, saya diskusi sama beliau itu tanpa aura, tanpa mimik wajah. Terlihat hanya ada penolakan gitu. Tapi alhamdulillah setelah kita berdiskusi, beliau bertanya tentang konsep akidah, lalu saya adakan perbandingan, akhirnya lulu juga hatinya. Gitu. Ya kayak gitu. Gitulah kalau hidayah mau datang. Nah, di saat kemudian ada jembatan, ada pintu, ada wadah yang bisa menjadi penolong bagi teman-teman kita untuk masuk ke dalam agama Islam. Di saat itu jugalah kemudian muncul ya kelompok-kelompok orang yang ingin mematikan dan meredam misi daripada pergerakan apologet Islam ini. Sehingga melahirkan kekecewaan, melahirkan suatu keadaan di mana kita merasa penat, merasa capek karena gelombang penolakan itu seakan-akan muncul dari 2 arah, dari dalam dan juga dari luar. Kalau dari luar yang namanya orang kafir itu kan memang sudah bagian mereka, makanya Allah itu tidak pernah memberikan perintah kepada orang-orang kafir, kecuali Allah meminta mereka untuk menggalang kekuatan penolong-penolong mereka selain daripada Allah untuk memperlihatkan kebenaran mereka. Nah, yang bahaya ini yang dari dalam. Dan dari dalam itu bahayanya gimana? Hanya modal suara, modal vokal, modal nekat, modal berani, lalu kemudian tampil di depan umum. Setelah tampil depan umum, banyak kemudian disebut namanya oleh netizen, banyak kemudian dikenali oleh netizen, ya, banyak yang menyanjung, banyak yang mendekati, banyak yang beri dukungan, banyak yang membantu, banyak yang menolong, banyak yang tertawa dengannya bersama-sama. Pada kesempatan itu dia lupa bahwa itu hanya nikmat sesaat yang Allah beri. Sehingga melahirkan keadaan dia sombong, congkak, pongah, sehingga susah untuk memaafkan orang. Ya, yang tadinya kemudian niatannya untuk menjadi seorang apologet justru menjadi biang fitnah kemana-mana. Karena merasa ada yang memberikan angin segar. Yang tadinya bukan siapa-siapa, kemudian berkenalan dengan para apologet senior, lalu kemudian merasa orang penting, merasa orang yang tidak bisa disakiti, nggak boleh ada yang nyakitin, merasa dia tidak bisa disenggol dan seterusnya. Nah, iya. Atau malah sangka dua. Sama makan kutu. Ya gitu. Lanjut bang. Sehingga kita yang niatnya itu benar-benar murni ya demi umat, itu terkadang ada pada kondisi lelah, capek,
dengan munculnya orang-orang yang kita tidak tahu dari mana asal usulnya, bagaimana latar belakangnya, tiba-tiba sebarisan dengan kita, tetapi tidak seniatan dengan kita. Nah, inilah yang biasanya merusak suasana hati yang kayak begini. Ya, sudah merasa dikenal, sudah merasa terkenal, sudah merasa layak, sudah merasa bahwa dia sudah punya kompetensi untuk melakukan itu. Ketika dia sudah mampu tertawa panjang, tersenyum lebar, banyak yang bertepuk tangan, karena narasi-narasinya menurutnya itu sudah berbobot dan bisa mematahkan argumentasi lawan, akhirnya muncul kepongahan, muncul kemudian kesombongan, sehingga orang lain itu salah, orang lain itu keliru, ya sok ngartis, gitu. Itu yang muncul kemudian. Nah, ini yang kayak gini-gini saya harap kedepannya itu dikurangin. Ya, termasuk dari barisan apologet Islam itu sendiri. Kalau tidak bisa membawa diri, tidak bisa kontrol diri, tidak bisa kemudian memberikan manfaat pada dirinya minimal, maka lebih baik mundur dari medan apologet. Menjadi penyimak sambil belajar, setelah memahami kemudian materi yang ada, baru kemudian tampil. Itu lebih berharga. Itu lebih mulia daripada kita tampil di tengah medan perang, kita memberi warna yang berbeda sehingga banyak perpecahan terjadi dikarenakan lisan kita. Seperti itu adanya. Karena sangat disayangkan kemudian ketika kita berbicara mengatasnamakan agama, tapi kita menjadi biang terjadinya perpecahan antara teman kita, sahabat kita yang lain, antara umat Nabi kita. Itu malah ribut karena lisan kita. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita merasa benar. Kenapa kita merasa benar? Karena kita kurang ilmu. Karena kita kurang ilmu sehingga kita merasa kita benar. Sudah nyata salah, masih melakukan pembelaan. Sudah sadar, sudah tahu bahwa semua orang terluka disebabkan karena hal ini, masih juga merasa dia yang paling benar, paling suci. Selalu ingin nomor wahid, selalu ingin nomor satu, selalu ingin yang paling wow. Padahal tidak begitu konsep Islam itu. Ya, saya sendiri sadar apa yang saya lakukan semalam itu keliru. Apa yang saya lakukan semalam itu salah menurut hitungan saya. Karena hanya dominan menjatuhkan saudara sendiri. Itu khilaf, itu kekeliruan. Menceritakan saudara sendiri depan umum itu kekeliruan. Itu adalah satu kesalahan fatal yang tidak seharusnya dilakukan. Akan tetapi hal itu bisa terjadi karena ada yang mengundang, ada yang kemudian minta untuk diperlakukan seperti itu adanya. Seberapa lama kita bertahan kemudian untuk melawan syahwat nafsu yang ada di dalam diri ini. Bersabar, bersabar dan bersabar. Akhirnya kita jatuh juga. Karena apa? Karena kita tidak bisa kemudian menahan dan membesarkan rasa persaudaraan seakidah. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Karena kesombongan kita dikuasai oleh rasa pongah. Kita dikuasai oleh ego. Kenapa demikian? Itu tadi karena kita kurang ilmu. Kita selalu merasa benar. Kita selalu merasa salah semua orang. Kitalah yang paling benar. Padahal sejatinya melukai satu orang Muslim itu sama halnya kita melukai saudaranya, melukai tantenya, melukai pamannya, melukai anak-anaknya dan seterusnya. Ya, jadi saya sebagai pembina di Apologet Islam ini mengatakan kalau teman-teman itu belum mumpuni dalam hal pembawaan, belum mumpuni dalam hal kedewasaan. Kalau ilmu itu kan bisa dipelajari ya. Ilmu itu bisa dikaji, ilmu itu bisa kemudian didapatkan dengan cara apapun kita bisa selama kita mau. Tapi yang perlu kita benahi di sini adalah karakter. Yang perlu kita benahi di sini adalah pembawaan. Yang perlu kita benahi di sini adalah jati diri kita sendiri.
bagaimana kita aman terhadap orang lain. Mulut kita itu aman terhadap sesama muslim. Ya, karena ini adalah dunia apologet, minimal mulut kita itu cenderung lebih bermanfaat daripada merusak. Itu. Ketika kita berbicara 1 jam, 50 menit minimal itu bermanfaat. 10 menitnya itu mungkin candaan, 10 menitnya mungkin kehilafan, 10 menitnya mungkin kekeliruan, 10 menitnya mungkin itu adalah sesuatu yang sifatnya masih abu-abu. Tetapi 10 menit ini sebisa mungkin tidak menyakiti umat Islam. Itu. Ada orang buka komal justru tujuannya untuk menyakiti sesamanya umat muslim. Ada yang kayak begitu. Mending saya sarankan yang kayak gini tuh buka untuk nyanyi-nyanyi atau ngaji. Ya, apa coba yang kita ingin sombongkan? Kira-kira. Setelah kemudian ruh keluar dari jasad ini, jangankan kemudian jasad kita, nama kita aja sudah jijik disandingkan dengan kita. Nama loh. Misalnya nama Bom-Bom. Ketika meninggal, nama Bom-Bom ini sudah nggak mau lagi disandingkan dengan jenazah. Sehingga ketika orang datang menjenguk, dia tidak katakan lagi mana Pak Bom-Bom. Enggak. Orang akan mengatakan mana mayatnya, mana jenazahnya. Itu. Enggak dicari mana Bom-Bom. Bom-Bom, baringkan Bom-Bom di sini biar kita mandikan. Enggak lagi kayak gitu. Nama saja udah ogah. Lalu apa yang harus kita sombongkan? Hanya dengan bibir tebal, hidung besar, mulut lebar, jari-jari jempol semua, lantas kita ingin sombong, mengatakan kita yang paling benar, yang lainnya itu salah. Oh jangan. Oleh karena itu ya mari saudara-saudara muslimku yang ada di sebelah sana, mari kita saling introspeksi diri. Mungkin ada ruang hari-hari ke depan, bisa jadi kita duduk bersama, berpelukan bersama, makan bersama, tidur bersama. Untuk itulah, yuk kembali ke niat kita masing-masing. Luka yang ada pernah aku rasakan, Anda pun pernah merasakan itu. Kalau Anda pintar, obatilah luka itu dengan sendirinya. Jangan minta orang lain untuk mengobatinya. Sembuhkan lukamu, tersenyum. Kamu merasa tersakiti, senyum. Seperti saya, yang Anda pun sakiti. Tersenyum. Perlu kita dendam. Coba contoh ya, contoh. Semalam bagaimana ukhti Inan. Bagaimana marahnya saya. Bagaimana marahnya saya sampai saya buka sembarang saya ngomong depan umum. Marah besar itu. Karena saya tidak nyangka itu bisa terjadi. Tapi setelah saya introspeksi diri, 1 hari, 2 hari, 3 hari, ini keliru, ini salah. Ada yang salah di sini. Akhirnya saya merasa, ini wajib saya minta maaf. Toh dia manusia biasa, toh dia adalah umatnya nabiku yang kuperjuangkan siang dan malam. Toh dia adalah makhluk ciptaan Tuhanku yang kusembah siang dan malam. Kenapa saya harus dendam? Kenapa saya harus marah? Kenapa saya harus tidak memaafkan dan tidak menerima kemudian permohonan maafnya? Dan selesai. Tidur nyenyak, makan pun nyenyak. Makan kok nyenyak? Makan pun nikmat. Tak ada lagi yang difikirkan. Jadi saya minta pada saudara-saudara saya yang mungkin terluka dengan lisan saya, ayo belajar kita saling memaafkan. Saya memaafkan, saudara memaafkan, kita rangkulan bersama, kita perbaiki hati kita ini. Kita godok, kita punya niat, kita luruskan niat kita. Ya, tuduhan-tuduhan udah kita selesaikan. Tak ada lagi masalah tentang seperti itu. Anda berjuang karena Allah, kami pun berjuang karena Allah. Kalau murni karena Allah, buang semua kedongkolan, buang semua kebencian, buang semua iri hati, buang dengki, hasad, husud. Mari kita buktikan bahwa kita adalah pejuang-pejuang Allah. Kalau Anda melakukan hal itu, kami juga melakukan hal itu insya Allah.
kita akan semakin kuat. Tetapi kalau masih petantang, petenteng, masih menjadi bampol, masih begini, bumi ini tidak lama, Anda akan ditinggal. Netizen Anda akan tinggalkan Anda. Karena netizen itu pintar, netizen itu menilai. Kehadiran mereka itu hanya untuk mencari ilmu. Bukan ingin melihat kita yang sombong. Bukan mau melihat kita ini yang sok kaya. Bukan ingin melihat kita yang sok ganteng, secantik, sok paling wow. Bukan. Mereka kemudian datang sebagai netizen itu mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan edukasi dan seterusnya. Ya, saya kira begitu ya, teman-teman sekalian, termasuk anak-anak saya yang ada di sini. Ketika kita buka kemudian komal sesama Muslim, ya kata Rasulullah kan jelas, sama Muslim itu satu tubuh. Nah, kecuali kepada orang-orang yang zalim, kita harus keras, kita harus tegas kepada mereka, supaya mereka bisa waras, jangan gila permanen. Saya kira begitu. Silakan. Oke. Bang Yoma, ini harus saya sampaikan. Siap. Adik kita yang mau mualaf itu belum memungkinkan untuk keluar rumah karena hujan. Dia hanya nitip pertanyaan. Boleh dijawab? Saya bacain aja ya. Siap, insya Allah, Bang Andi. Saya ingin bertanya, Bang, apa itu Islam dan apakah pasti orang yang memeluk Islam itu akan selamat di akhirat nanti? Itu pertanyaannya. Iya. Masya Allah. Islam itu sendiri adalah jalan, ya. Islam itu jalan menuju kepada keselamatan. Selamat itu arti daripada Islam. Jadi di Islam itu ketika berbicara mengenai kaidah, maka kaidah hukum yang muncul sebagai kajian utama itu adalah firman, kalam atau wahyu, atau perkataan Allah, atau aturan Allah, atau ketetapan daripada Allah. Tuh. Jadi Islam adalah jalan menuju kepada keselamatan. Islam itu sebuah kaidah, ya, sebuah norma aturan yang kemudian sifatnya netral. Kalau Yahudi itu hanya untuk kaum dari Yehuda, keturunan daripada Yakub. Begitu juga Nasrani itu adalah pengikut Nabi Isa yang berasal dari Nazaret. Hanya berbicara kelompok per kelompok. Makanya Nabi Musa teriakannya itu, ya Bani Israel, Shema Israel, Shema Israel. Dia tidak berteriak Shema Adam, bin Adam, tidak. Shema bini Adam, tidak. Tetapi dia Shema Israel. Begitu juga ketika Yesus datang, dia hanya berseru kepada Bani Israel. Tak ada seruan Yesus sedikit pun untuk di luar Israel. Tak ada. Berbeda dengan Islam. Islam ini adalah seruannya untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Seluruh manusia. Kaffatan linnas. Keseluruhan manusia. Nah, itu Islam. Jadi Islam adalah jalan menuju kepada keselamatan. Dan itu sudah dirancang lebih dulu. Sudah dirancang. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 81. Kemudian Yeremia 29 nomor 11. Semua sudah dirancang. Bahkan Yesus dalam Al-Quran, Nabi Isa dalam Al-Quran, wa isqalallah ya Isa bin Maryam, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Semua sudah diserukan kemudian. Nah, lalu ketika diceritakan di dalam Al-Quran demikian adanya, rupa-rupanya memang Nabi Muhammad ditentukan oleh Allah untuk kaffatan linnas. Jadi Islam adalah jalan menuju ke Allah adalah Yesus atau Nabi Isa. Habis zaman akhir, jalan menuju kepada Allah itu tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada jaminan keselamatan? Loh, Nabi Musa juru selamat, Nabi Isa juru selamat, Yesus juru selamat. Juru itu apa?
Juru itu adalah cara, metode, pembawa yang mengarahkan, petunjuk. Selamat itu shalom. Shalom itu damai sejahtera. Dan itu adalah Islam. Kalau Yesus dikatakan juru selamat, berarti Yesus mengajarkan, mengarahkan kepada dinul Islam. Nah, apakah ada keselamatan? Namanya juga selamat. Ada keselamatan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Barang siapa yang berkata Tuhanku adalah Allah, maka apa? Maka dia dijamin masuk surga. Fa'absiru bil jannah. Kita itu tidak menang bicara ya. Ya, sabar Bang ya. Sabar Pak. 30 detik terakhir ya Bang. Nah, jadi ketika dikatakan dalam Al-Quran qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman, yang mukmin. Siapa mereka ini? Yang sholat, yang zakat, yang berpuasa, tidak berzina, tidak berdusta, menjaga amanah. Apa kata Allah? Kepada mereka lah diwariskan Firdaus, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jaminannya jelas. Itu di Islam. Jadi jaminan warisan keselamatan dalam ajaran agama Islam itu boleh dibaca di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, bagaimana Allah kemudian menjanjikan keselamatan kepada umat Islam dan mewariskan kemudian kepada umat Islam Jannatul Firdaus. Demikian. Makasih Banyuma. Silakan Pak Indra, masih ada pertanyaan kedua bagus ini, tapi Pak Indra dulu. Silakan Pak Indra. Ya, thank you brother. Saya di sini ingin berdiskusi dengan brother supaya kita itu tidak menang bicara saja. Enggak. Anda Muslim apa Kristen Bang? Justru saya Kristen brother. Oke, silakan. Mau topik apa Bang? Silakan. Saya ada 2 pertanyaan brother. Yang pertama, apakah ajaran Islam itu berkuasa? Yang kedua, apakah ajaran Islam itu sesama Islam dapat menolong kepada orang lain tidak dapat menolong? Bagaimana brother? Cukup? Oke, terima kasih. Ya memang lucu pertanyaannya, tapi ini hati-hati. Ya, silakan didengarkan Bang. Baik. Ajaran Islam itu artinya ketetapan dari Islam. Ketetapan dari Islam itu salah satunya adalah bertuhankan satu Tuhan. Apa ini? Apa ini? Berisi Mas Pandi. Apa ini? Pandi. Waduh, host. Ya. Bertuhankan satu Tuhan. Pertanyaan saya brother, apakah ajaran Islam itu berkuasa? Ya, sabar Bang ya. Kan saya belum selesai Bang. Sabar ya. Jadi ajaran Islam itu adalah ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Lalu kemudian ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diajarkan kepada orang-orang Quraisy. Alhamdulillah, orang Quraisy kemudian menerima ajaran tersebut. Sejazirah Arab berkuasa menjadikan Islam menjadikan kemudian sejazirah Arab itu menjadi pemeluknya. Itu yang pertama. Kedua, ketika Islam ini datang membawa sebuah kitab bernama Al-Quran dalam bahasa Arab, Lugatul Arabiyah, tak ada bahasa di atas muka bumi ini yang mampu menggantikan kedudukannya. Al-Quran kemanapun pergi berkuasa menggunakan bahasa dari aslinya, tidak pernah dirubah oleh bahasa dimanapun dia berada. Yang ketiga, di Indonesia kita ini, di Indonesia, sebelum Indonesia merdeka, sebelum Islam itu masuk, warga yang ada menjadi pribumi di Nusantara ini itu kemudian menyembah banyak roh, menyembah banyak sembahan-sembahan, banyak dewa-dewa. Begitu kemudian Islam datang, mereka digiring untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan. Nah, kemudian dasar negaranya satu Tuhan, diganti jadi satu Tuhan. Bahkan saking kuasanya Islam itu, orang yang tadinya menyembah teos, menyembah dewa, tiba-tiba begitu bertemu dengan umat Islam, mereka kemudian tunduk dan menggunakan kata Allah juga di dalam Bible-nya. Kenapa? Karena mereka tidak berkuasa berhadapan dengan ajaran agama Islam. Saya kira itu fakta real yang ada di atas muka bumi ini yang tidak terbantahkan. Silakan.
Oke, saya sangat mengerti dengan yang disampaikan oleh brother, dan saya itu sangat mengenal dengan baik gerunda-gerunda brother agama Islam. Mereka orang-orang soleh, anak-anak Tuhan yang baik. Tetapi jika saya itu berbicara kepada brother, saya itu berhak berkata kepada brother, ajaran agama Islam itu tidak berkuasa. Karena brother itu tidak tepat menjawabnya. Oke, lanjut brother. Bukan tidak tepat, kapasitas Anda tidak ada ruang dalam otak Anda untuk menerima penjelasan saya. Itu fakta real. Begini brother, saya memang menyimak. Tidak ada kemudian kekuatan yang bisa membantah apa yang saya sampaikan, kecuali hanya kesombongan. Itu fakta. Indonesia berketuhanan yang Maha Esa itu dari Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Tidak ada yang bisa itu. Terus kalau kita berbicara mengenai kuasa di Nusantara ini, apa yang kemudian tidak dilakukan oleh negara ini yang tidak berdandaskan kepada Al-Quran? Sila pertama Al-Ikhlas, sila kedua An-Nahl ayat 30, sila ketiga Al-Hujurat ayat 13, sila keempat Asy-Syu'ara ayat 38, kemudian sila kelima Al-Maidah ayat 8. Jelas itu. Islam mampu menjadikan dirinya sebagai asas sebuah negara. Tuh, jelas itu. Kita itu tidak perlu berbicara panjang-panjang, brother. Tetapi pertanyaan ketiga saya ingin melontarkan kepada brother supaya brother itu menangkap yang saya maksud. Apakah ajaran Islam itu dapat mengajarkan kepada orang lain dari manusia biasa menjadi orang majus? Lanjut. Tolong dijawab, brother. Al-Quran mengatakan kullil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauma bima kanu yaksibun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang kafir yang tidak takut kepada Allah dan tidak takut kepada hari-hari Allah, karena dia Allah akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Umat Islam itu sangat toleransi kepada orang-orang kafir. Islam itu kemudian menerima keberadaan orang-orang kafir, tidak menjadikan mereka menjadi Islam. Tak ada perintah di dalam Al-Quran, jadikanlah mereka menjadi umatku, jadikanlah mereka menjadi Islam, jadikanlah mereka menjadi pengikutku, jadi muridku. Tak ada dalam Islam seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Silakan dengan agamamu, kami dengan agama kami. Itu di Islam. Justru banyak yang memeluk Islam bukan karena diperangi, tetapi karena mereka melihat kebenaran Islam. Indonesia tak ada yang memerangi Indonesia sampai Indonesia mayoritas Islam. Berbeda dengan agama yang mengatakan dirinya kasih, menjajah selama tiga abad lebih, tapi tetap aja minoritas. Kenapa? Karena aura yang dibawa adalah bukan aura kasih, cuman di mulut kasih, tapi implementasinya adalah agama yang sangat beringas. Islam masuk ke Nusantara ini abad ke-8. Independen yang Anda sampaikan tidak sama sekali memiliki hikmat. Saya belum bertanya. Jangan terlalu lebay. Cara yang biasa aja. Agama Kristen itu, ya, agama Kristen kuasanya apa? Dapat apa? Apa di Kristen? Apa yang di Kristen yang berasal dari Bibelnya yang bisa kita pakai di dalam kehidupan kita sebagai manusia? Tunjukkan ke saya. Apa? Ayo. Agama Kristen tidak membeda-bedakan suku, bangsa, manusia untuk mengajarkan firman kepada manusia untuk menyelamatkan manusia dari hidup kebinasaan. Ngomong apa? Maka ajaran agama Kristen itu berkuasa tidak untuk menarik agama lain untuk masuk ke agama Kristen. Kata siapa? Kata siapa? 1 Korintus 9 nomor 21 sampai nomor 20 sampai 21. Diajarkan Kristen itu berpura-pura, mengelabui, menipu bahkan. Kata siapa? Jangan kau permalukan agamamu di sini.
Ya, agamamu itu kalau tidak berpura-pura, agamamu kalau tidak berkamuflase, agamamu kalau tidak bunglon, tak ada yang mau ikut. Apa yang mau dikejar di agamamu? Gak ada keselamatan, tak ada. Apa coba? Contoh seperti begini, brother. yang- Salah seorang orang yang dipilih oleh Tuhan Allah yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus itu bukan dikategorikan agama Kristen, Ya, memang tetapi dia bukan mampu Kristen. menghidupkan, membangkitkan manusia dari antara orang mati. Ya karena itu izin Maka Tuhan itu saya. ajaran Allah itu berkuasa. Iya, karena Tetapi itu izin Anda Tuhan saya. membawakan agama Islam tidak berkuasa. Tidak dapat membuat manusia ngomong apa? biasa Kau menjadi ngomong maju. apa? Kau ngomong apa? Kau ngomong apa? Yesus itu Islam. Yesus itu seorang Muslim. Yesus itu bukan Kristen. Kamu nggak malu? Saudara nggak malu? Yesus itu seorang Muslim. Dia anak yang soleh. Mana mungkin Yesus itu seorang Islam sedangkan ibundanya Ibrani Maria. 5 nomor 7. Kamu baca Ibrani 5 nomor 7. Kau baca, sedikit-sedikit kau belajar, sedikit-sedikit kamu belajar, sedikit-sedikit kau belajar Bible. Jangan kau permanen. Jangan kau mengatakan bagaimana mungkin. Saudara, yang kita butuhkan itu ilmu, saudara, bukan suara. Diam tapi berilmu itu adalah emas daripada Anda berkoar-koar tapi jahil. Itu namanya sampah. Paham? Ngomong itu pakai ilmu. Pakai itu ilmu kalau ada, dipakai itu ilmu kalau ada. Yesus itu seorang Muslim. Dia saja namanya Yesus Juru Selamat. Dia Muslim. Apa yang mau Anda katakan kalau dia tidak Muslim? Semua yang dilakukan Yesus itu tanda-tanda sebagai seorang Muslim. Mana perbuatan Yesus yang menandakan dia Kristen? Ada? Tak ada. Tak ada. Sampai saudara ganti kelamin 4 kali pun, tak ada yang bisa Anda tunjukkan pada diri Yesus itu sebagai Kristen. Tak ada. Kamu tunjukkan semua perilaku Yesus. Semua perilaku Yesus itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang Muslim. Dari lahir usia 8 tahun dia sunat. Muslim dia dia bukan Kristen. Kristen Galatia 5 nomor 2 tidak boleh bersunat. Coba. Yesus dari bayi sudah mempraktekkan dia seorang Muslim. Ayo, apa yang ada pada diri Yesus mempraktekkan kekristenan? Tak ada. Tak ada. Kristen itu agama dari barat, bukan agamanya Yesus, bukan ajaran Yesus Kristen itu. Kristen tanpa senjata, tanpa meriam, tanpa rudal, tanpa peluru tidak bisa menyebar ke seluruh bumi, nggak bisa. Nggak bisa Kristen itu. Tanpa kekuasaan politik, ekonomi, Kristen tak bisa menyebar. Ajaran. Ya, jangan demikian dong. Saya potong. Saya bisa bicara nggak ini? Coba kamu tunjukkan satu ajaran Yesus yang mencerminkan kekristenan. Zuma, ini siapa nih Zuma ini? Saya bisa bicara nggak? Coba kalian tunjukkan kepada dunia. Coba kalian tunjukkan kepada dunia satu perbuatan Yesus, satu amalan Yesus yang mencerminkan dia Kristen. Tunjukkan ke saya. Ya, silakan dijawab pakai data. Hendra dulu silakan. Pakai data. Silakan Bang Hendra. Silakan kepada saya salah satu ajaran Islam yang membuat berkuasa. Bisa diskusi nih. Kamu itu ngomong apa? Indonesia Pancasila itu tunduk kepada Al-Quran. Kau nak dari mana rupanya? Ilmu setai kukut suara aja dibuat-buat seperti orang pintar. Bagi saya lu nihil. Sekarang silakan. Senada. Jawab dulu itu pertanyaan. Silakan. Saya Kristen. Ya dijawab pertanyaannya. Silakan. Saya mau sangkal aja pernyataan si Zuma ini, katanya Kristen tanpa
apa tanpa peluru ya, tidak bisa berkembang ya gitu ya? Apa tadi? Ya, betul. Tanpa penjajahan Kristen tidak bisa menyebar kemana-mana. Terus bagaimana dengan kamu tahu nggak yang di Padang Sumatera Barat perang Padri? Tahu? Tahu? Kau sudah belajar sejarah nggak perang Padri itu? Sudah. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Perang Padri, para Siapa ulama pelakunya? para ulama berserta melawan dengan penduduk, pemabok, pencuri, ya, pemburik dan seterusnya. Dari mana Salah. kau tahu pencuri? Sumatera Barat, dari Sumatera Barat, kau bilang pencuri lah Sumatera Barat. Kau yang bilang ini perang Padri yang kita cerita. Kamu belajar Bahlul. dulu. Kamu yang belajar. Yang diperangi, yang berperang di sana siapa? Tidak. Perang Padri itu. Yang berperang siapa di sana? Perang Padri. Kutanya kau. Pemimpinnya siapa? Pemimpin perang Padri siapa? Enggak usah kau pura-pura. Kutanya dulu kau. Pemimpin. Kutanya dulu kau. Perang Padri itu latar belakangnya apa? Latar belakang perang Padri itu apa? Nampakkan kebodohanmu. Saya sedang bertanya samamu. Latar belakang perang Padri itu apa? Jangan kalian mute karena Domba orang Kristen itu melatar belakangi. Tidak. Oh, jadi maksudmu? Jadi di Padang Sumatera Barat Mana orang Kristen yang mengadu domba itu ulama dengan apa penduduk itu? Penduduk. sembarang kau. Sekarang Sumatera Barat. Sumatera Barat. Tandar. Senada diam dulu. Ini kalau secuil. Senada diam dulu. Saya tahu berapa Kayak senada Kristen masuk Indonesia itu dengan cara apa? Jawab dulu. Kristen masuk Nusantara dengan cara apa? Jawab. Oh. Jangan kalian mute kan aku. Ya, Kristen masuk Nusantara dengan cara apa? Loh, banyak dong dengan cara berdagang, kan begitu. Yeay, berdagang. Dagang memalukan. Kalian yang memalukan itu membantai suku orang Sumatera Barat. Berdagang. Dasar Bahlul. Padri itu terjadi karena apa? Adu domba. Yang dilakukan oleh Kristen Belanda. Sehingga antara ulama dan kaum adat itu berperang. Ngerti nggak sini orang? Ayo silakan. Mana pendeta yang kita tunggu? Naik. Jadi Belanda datang ke Indonesia dagang nih. Terus apa itu glory dan gospel Pak cuma dagang. Terus emasnya dagang. Bible-nya diapain? Dagang. Dagang Bible Belanda Emang Belanda datang dagang Bible? Bang Andi, awalnya dagang tapi sambil bunuhin orang, sambil menegakkan kekuasaan, Bang Andi. Sambil merampas kekayaan negeri kita itu awalnya dagang memang awalnya. Dia mempraktekkan monopoli perdagangan itu. Disapa dulu, saya sapa dulu yang lain. Ntar dulu, lurusin dulu. Nenek moyang saya di Sulawesi Selatan korban 40.000 jiwa, bro. Itu siapa yang habisin tuh? Orang mana? Orang yang sholat Jumat atau orang yang pakai salib? Westerling orang Arab, Bang. Kurang asam, masalah ngomong aja lu. Bapak orang Padri bunuh diri lah kau. Itu pula orang Kristen itu. Gimana sih? Ketika ulama kemudian mencoba untuk menghilangkan judi ayam, minum-minuman keras dan seterusnya, kemudian kaum adat nggak terima, terjadi perseteruan, bersitegang. Tapi mereka bisa menyelesaikan masalah. Tapi ketika kemudian turut campur ya Kristen Belanda, maka terjadilah perang. Gitu, saudara ya. Kalau Anda mengerti sejarah berarti Anda harusnya malu membawa materi itu. Udah Belanda kok. Adat itu menyadari, akhirnya berdamai dengan orang-orang santri, para ulama, akhirnya berbalik menghantam Kristen Belanda. Itu yang terjadi. Belajar sejarah enggak sih orang ini? Di situ disepakati plakat puncak Pato. Belanda menyibukkan diri kemudian
memukul mundur kaum Padri pada saat itu. Betul. Padahal bukan urusan dia itu kan. Itu urusan para ulama dengan kaum adat. Belanda turun tangan. Bangun gereja di situ dia. Kita sambut dulu ini, kalau enggak ada pertanyaan nih teman kita yang mau mualaf nih. Ada dua pertanyaannya. Yeni dulu, Yeni sama pemburu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma, Bang Andi, BBL ya. Ini para hotel saya minta naik ke sini, jangan dibawa masalah perang Padri. Saya orang Sumbar lebih mengerti perang Padri. Hotel jangan mengerti pula perang Padri kau. Hotel. Perang Padri itu bukan perang agama, bukan perang adat. Itu adu domba Belanda. Wes, mantap. Setan kau. Ya, coba bawa perang Padri. Saya datuk di daerah Sumatera Barat saya. Saya lebih tahu daripada Anda. Hai kamu ke sini, dengan saya kamu lari. Mengapa Tuanku Imam Bonjol dikuburkan, dibuang sampai ke Manado, dikuburkan di Manado? Kau harus tahu kau itu, jangan tahu kau perjalanan perang Padri kau. Jangan berbicara kau perang Padri sini. Ya. Saya ini orang Sumatera Barat asli, orang Minang. Jangan kau bawa ke sini, kau bukan orang Minang. Lebih mengerti saya orang Minang lagi daripada kau. Hotel. Cukup Pak, udah nangis anak orang Pak, jangan diomelin anak orang Pak, udah nangis. Ya mohon maaf Bang Andi, selama ini Izin di bawah sudah ada Olan, izin izin ya Bang Pemburu ya. Ya, di bawah sudah ada Olan, kita kasih ruangan ya. Ya saya sebentar, saya menyampaikan sedikit. Selama ini 2 tahun saya mengikuti Bang Yuma, saya belum pernah naik ke atas komal ini. Saya menyimak dari bawah. Ini kalau sudah membawa daerah perang Padri luar daripada dari orang Minang yang lebih tahu perang Padri, dengan saya berketentangan. Bang, cukup dulu ya Bang, ya udah nangis orangnya kok Bang. Ya, terima kasih Bang Andi. Makasih Bang, makasih Bang. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin Bang, amin. Ya, Kita semua sehat. Ya, Mas Sugi, ya dia udah kenal sama saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon mualaf ini Bang Juma mau bertanya lagi, boleh nggak? Ya Bang Andi. Oh ini sudah ada tamu kita. Udah ada tamu kita dulu, terusin dulu. Ya, selamat malam buat semuanya. Ya, malam. Iya. Nanti apa Pandi kalau ada di bawah itu yang namanya itu Pastor Silalahi, tolong dinaikin ya. Nah, oke, siap. Nanti kalau minta pertemanan apa minta di gabung apa tolong dimasukin nanti. Mau tanya dong, berapa biayanya tuh? Bukan urusanmu. Karena di sini nggak ada. Sampai segitunya Bukannya dari Eropa ya? Nggak jadi dari Eropa? Bukan dari Eropa lah, apa? Kakak Nora Gondit, kakak diam dulu ya. Ini nggak ada urusan dengan kakak. Nggak boleh kayak gitu. Makanya nggak usah dia ngomong dia. Tolong yang lain nggak usah dia ngomong, biarin aja. Karena gini, saya tidak berbicara sama Kak Nora gitu. Ya. Ya nggak boleh kasar. Oke, narator berbicara ya sebenarnya sesuai dengan janji kita tadi supaya tidak mengganggu jalannya diskusi Bang Zuma dengan Pendeta Silalahi. Ternyata izin saya Kak Nora kita di bawah. Saya juga. Iya, oke. Diatur sendiri ya host ya. Lanjut. Siap. Ya, sebelum saya turun, saya titip pertanyaan dulu Bang Juma sambil menunggu. Ini yang calon mualaf bertanya, Rasul itu dalam Islam Nabi Muhammad, Yesus itu siapa dalam Islam? Oke, itu aja pertanyaan saya karena ini yang mengganjal di hati saya, Bang, karena di dalam agama saya Yesus itu dianggap Tuhan dalam Kristen. Silakan Bang Juma sambil kita kebawa semua, lanjut. Ya, kalau di Islam yang kalian sembah itu yang disalib itu adalah pengganti Nabi Isa. Jadi Nabi Isa diselamatkan, kemudian yang menggantikannya menurut tradisi Kristen ya Yesus. Itu. Ini pendalaman umum ya dari kacamata keislaman.
Nabi Isa kami diselamatkan, yang menggantikannya ternyata menurut informasi dari Kristen ada penyaliban dan namanya yang disalib itu Yesus. Berarti pengganti daripada Nabi Isa itu adalah Yesus. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 33, orang yang disalib itu adalah pendosa. Orang yang disalib itu yang membuat kerusakan. Orang yang disalib itu adalah orang yang menentang Allah dan menentang utusannya. Orang buruk. Nah, ternyata di kitabnya Yahudi Ulangan 21, 22 sampai 23 pun orang yang disalib itu adalah pendosa. Orang yang disalib itu adalah orang yang memang pantas dikutuk oleh Tuhan. Nah, sekarang ya giliran Kristen yang berpikir, benarkah yang kalian sembah itu makhluk terkutuk? Pak Pendeta, tolong cepat multi Pak. Udah tunggu nih, cepat multi. Minta apa bergabung. Benarkah yang kalian sembah selama ini itu adalah setan yang durhaka? Sebagaimana Al-Quran mengatakan, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah itu adalah setan yang terkutuk. Itu pandangan Al-Quran ya. Kan ditanya tuh sama yang calon mu'alaf. Maka saya katakan berdasarkan Al-Quran yang mereka sembah itu adalah setan yang terkutuk. Dan saya bisa buktikan melalui Bible bahwa yang disembah oleh Kristen itu adalah makhluk roh atau makhluk halus, bukan Tuhan. Fandi, turunkan kakak aja deh biar tidak terlempar Udah nggak jauh. usah kan Dora, anggap aja kamu sebagai saksinya. Nggak usah. Naik aja, Saksi naik aja. apa adekku saya? Ya, anggap aja kamu sebagai saksi pendengarnya gitu. Kamu diam, saya juga diam, nanti biar orang ini ngomong gitu. Kan bisa kan? Pak, tolong Pandi tolong dinaikkan. Udah minta apa belum Pandi? Coba kamu lihat dulu. Belum ada. Silakan saudara pendeta naik. Jangan ini sampai sia-sia pengorbanan Olan, waktu, materi untuk Pak Pendeta. Ngeri kali aku dibilang gondi tadi, woi. Gondi itu apa? B2 apa? Jahat ya. Jahat sekali. Nggak apa-apa lah ya kan. Mana tahu nanti dengan cara itu akhirnya dia bisa jadi berubah ya Bang ya. Amin. Kaget juga aku tadi, woi. Nora Gondit diam kau kata ya, astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar. Ada makanan nih. Ini mana sih? Jangan sampai sudah udah gemetar sebelum berperang. Izin saya sampaikan ya, dia masih monitor kita di sini. Itu jawaban atas pertanyaan Anda. Kalau ada pertanyaan, silakan titipkan lagi. Karena dia mau masuk, dia dalam rumahnya masih kondisi belum bisa berbicara. Dia mau keluar rumah dalam posisi hujan. Ya, Bang Andi. Ya. Kalau misalkan itu mau syahadat itu dulu, nggak apa-apa biar dengan Pak Pastornya nonton kan? Nggak bisa dia naik karena di rumahnya masih banyak orang. Dia mau keluar hujan, begitu. Jadi dia nitip pertanyaan dengan ketikan ini saya nggak. Naik dulu Pak, cepat Pak naik. Naik Miki cepat Pak. Cepat naik. Bang, dia Oh, kan orang Batak, Bang. Bataknya. Ah. Itu naik. Kok itu? Lae, Bang, lae. Ya, mana tahu namanya Marta. Kan pastor, Bang. Kok pastor Marta? Hatop ma itu, naik majolo itu. Mar diskusi kita mau. Mana sih? Takut kali. Kurangi honornya, Dek.
Jangan dibilang takut, Fandi. Kamu kok belum tahu. Nggak boleh lah kayak gitu kok Fandi. Suka kali kok framing. Nggak boleh kayak gitu. Masa seorang pendeta takut? Enggak lah. Kan Kristen yang dibawa kok pastor kan Katolik. Iya, tapi itu Katolik lagi ya. mungkin lagi prepare mandi kembang 7 rupa karena lawannya ini bukan kaleng-kaleng, ini setuju Vatikan ini, Cak Sugi. Jadi harus mandi 7 rupa dulu pastornya kali ya. Berarti Katolik dia mungkin Ustadz Sugi. Katolik berarti Kristen pertama ya. Warna baru pertama setelah ajaran Yesus tiba-tiba muncul warna baru. Membawa-bawa nama Yesus tapi bukan ajaran Yesus, gitu ya. Silakan Ito naik, kita diskusi pelan-pelan. Kita bahas tentang materi apapun yang Pak Pendeta kuasai, saya layani. Silakan. Ito, silakan Ito. Atau sama saya lawan sambil tiduran, gimana? Ayo. Terlalu tinggi, akhi. Saya aja dulu muridnya. Saya muridnya kok. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pastor Lai naik, Pastor Lai. Kok Lai? Lea apa? Lae. Lai. Naik Lai. Lea ini hantu Bali di bulan Lea. Enggak. Kalau Lea itu merek celana. Bukan, hantu di Bali Bang Andi, ada aja. Itu leak. Leak. Pak Pendeta ini kayaknya pemanasan kayak mau lawan Jepang main bola. Padahal sejatinya seorang pastor atau pastor. Penonton malam ini tembus di Yulik Kliplia Mabas tembus 2,7, di Andi Slebes Channel tembus hampir sama. Masya Allah, hebat banget nih netizen ini menunggu. Soalnya judulnya sih Bang Juma tuh, kalau pendeta ini terkalahkan oleh Bang Juma, Olan syahadat. Gimana? Ini best J. Ini best J ya, Olan. Kristen atau Muslim? Best J ya. Bukan. Nanti aku naik katanya. Keluarkan. Turun enggak? Oke. Pastor Silalahi ya, siap. Saya cari dulu ya. Enggak ada, belum ada. Pastor. Yang lain jangan dulu kirim permintaan ya, teman-teman yang lain. Biar kita naikkan dulu ini pastornya. Nanti kita susah carinya. Jangan dulu, yang Muslim jangan dulu kirim permintaan. Izin kawan-kawan Muslim. Yang Muslim jangan dulu kirim permintaan. Kasih biar dia kirim permintaan pastornya ini, Pastor Silalahi. Gitu ya. Astagfirullah. Sabar teman-teman Muslim jangan kirim permintaan ya. Pastor Silalahi biar dia hubungi dulu Olan. Ayo lah deh, nggak usah mindik-mindik, naik aja kalau mau syahadat. Nggak usah takut lah sama orang rumah. Ini WA terus nih. Jangan-jangan honornya belum dituntaskan, Olan. Nggak? Olan. Pendetanya lagi ini banyak lagi cuci kasut dulu. Jangan lagi kau pancing-pancing itu Nora, nanti nenek lampir lagi keluar, nenek kena semprot pula kau.
Otak semprot otak alas ini. Alas apa namanya itu? Habis nyiri itu, nyiri warna merah disemprot. Apa namanya itu? Apa bang? Pak Pastor, kenapa lama? Aku sudah tak tahan, ingin diskusi. Abang, abang udah putar bang, yang aku kirim di tele bang. Udah. Yang kemarin kan? Iya. Ini pertanyaan yang bagus nih. Ya, apa itu? Apakah Bible itu selaras dengan ajaran Islam? Berarti selama ini saya patuhi itu tidak sesuai apa ajaran Yesus di Bible gitu. Menurut dia. Gimana? Ya, kalau mau ya gitu, silakan. Ya. Bisa selaras, bisa juga tidak selaras. Ketika Al-Qur'an bercerita tentang ciri-ciri orang-orang kafir, ciri-ciri penghuni neraka, tabiat kemudian karakter mereka kemudian kita bersihin dulu. Maka itu selaras. Selaras apa yang diceritakan. Misalnya di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 78, 79. Allah menceritakan apa di sana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Nah, kalau hanya praduga atau menduga, itu ada benar, bisa benar, tapi lebih cenderung salah. Lalu kata Al-Quran, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah." Celakalah mereka yang hanya karena modal angan-angan, modal duga-menduga, kemudian menulis sebuah buku dari tangan mereka sendiri dan berkata ini adalah dari Allah, padahal sesungguhnya itu bukan. Nah, selaras nggak selaras? Karena dia hanya berproses duga-menduga, kadang sesuai, kadang tidak sesuai. Al-Quran mengatakan itu. Artinya bahwa Fandi, buka WA-mu dulu Fandi. kalau Al-Quran menceritakan adanya sebuah buku yang bukan firman Tuhan, maka pasti buku itu hanya sampulnya saja yang disebut sebagai kitab suci, tapi isinya syarat dengan kelemahan, kesalahan, kontradiksi, kontrasepsi, kontraindikasi, apalagi kontraplo. Iya, seperti itu Bang Andi. Fandi. Ada lagi banyak Pak. Buka WA-nya Bang. Buka WA-nya dulu Fandi. Buka WA-nya. Apa ini terakhir dia nih? Apakah Alkitab dan Bible itu pengertiannya sama atau berbeda? Kenapa masuk Indonesia bernama Alkitab? Silakan Bang Yoma. Jadi sebenarnya gini, Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tuh, Alkitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang dimaksud Alkitab di sini itu yang mana? Kitabnya orang yang bertakwa itu siapa? Yang mana? Kitab Bible atau Al-Quran? Oh, kitabnya orang bertakwa itu adalah Al-Quran. Berarti Alkitab yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Nah, dengan kesimpulan Alkitab ini adalah wahyu dari Allah. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itu Alkitab. Sedangkan Bible, ya sesuai dengan isinya sendiri kita lihat. Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap buku Bible. Itu hanya tulisan orang-orang yang kemudian melakukan penyelidikan. Bukan murid Yesus juga. Artinya, supaya dianggap itu firman Tuhan, ketika masuk ke Indonesia, yang tadinya Biblika
atau Bible atau Biblos ya atau Tabablia, digantilah kata Alkitab supaya dianggap itu firman Tuhan. Seperti itu adanya. Apakah sama? Apakah itu kedudukannya sama seperti Alkitab? Tidak. Alkitab itu wahyu dari Allah. Alkitab itu firman Allah. Sedangkan Bible ya perkataan manusia, itu pun terjemahan. Sedangkan yang disebut Alkitab itu kalamullah, itu firman Allah. Itu adalah perkataan Allah. Kepada siapa kemudian firman itu disampaikan? Oh, kepada Nabi Musa, berarti bahasa Ibrani. Itu kalamullah, itu yang bahasa Ibrani. Karena Al-Quran mengatakan surah Ibrahim ayat 4, Allah mengutus Rasul berdasarkan bahasa kaumnya. Seperti itu. Jadi penamaan Alkitab ke kitabnya orang Kristen itu tidak cocok menurut pandangan asal kata Alkitab itu sendiri. Gitu Bang Handi. Mudah-mudahan ya didengarkan sana. Lanjut. Baik, makasih. Izin Bang Zuma, ada informasi dari Olan, Ade Olan, bahwa pendetanya, pastornya mengatakan bahwa ada Bang Zuma 05 di atas katanya. Dia hanya memberikan kesaksian palsu katanya, cukup katanya, kata Bapak Pendeta. Tunggu dulu Bang Andi, tunggu dulu. Kesimpulannya apa ya? Ya takutlah, sudahlah kayak itulah. Nah, kita carikan solusi Bang Zuma ya. Dia tidak berani melawan Bang Zuma. Kita carikan solusi. Menurut Bang Zuma, pendetanya biar saya baptis. Enggak gini Bang Zuma. Pendeta tinggal pilih mau pakai dibaptis pakai air ketuban kuda atau apa. Enggak, lebami DP. Aduh, parah kali mah. Wah, perdengulan bayar. Jadi nggak jadi. Tunggu. Tapi enggak Bang Zuma enggak mau dia. Ya sudahlah, enggak usah kita sebutkan alasannya, kan kita tahu sendiri kan, yang di bawah juga pasti takut. Pasti tahu kan. Coba kita Bang Zuma atau saya turun aja tidur. Enggak kayak gitu kan dah. Kira-kira kalau dia siap dengan pastor dengan pendeta berdua, kira-kira siapa yang mau di Bang Jibril sama Uni atau Nggak siapa? usah 1 lawan 2 aja, Bang Zuma sendiri. Enggak mau Bang. Sendiri. Saya sendiri. Enggak mau mereka. Takut Bang. Enggak sama saya sendiri. Ya udah, saya coba kasih naik dulu Olan, coba naikkan dulu pastor atau pendetanya ke sini. Olan naik dulu, coba kalau dengar di bawah Olan. Gak usah Bang Zuma, tetap aja di Romo. Nih aku lagi cari yang lain, oke. Nggak mau dia sama Bang Zuma. Aku loh yang malu Bang Andi. Tawarkan sama saya Bang Pandi, sama saya. Naikkan dulu ya, kita tunggu dulu Olan naik sama pendeta atau pastornya, biar kawan-kawannya ada di atas ini gampang. Aki Kores atau ada Ustadz Sugi. Dia maksudnya gimana deh? Dia maunya saya berdua gitu? Nggak mau sama kita, aku Dia tidak mau sama abang, tapi kalau berdiskusi sama yang lain mau Bang, gitu. Nah, gitu. Intinya sama abang nyerah. Itu bendera putih. Tapi kalau sama Ustadz Sugi atau si Kores atau Nirifa dia mau. Nggak mau dia sama apa? Sama abang. Udah bendera putih dia Bang. Ate Mija. Gimana dong? Kecewa penonton. Pendeta milih-milih. Siap, kalau Olan bisa. Kalau jangan izin lo, pokoknya kalau malam ini pendetanya nggak jadi naik, balikin duitnya penonton, udah beli karcis, naik balikin, siapa tanggung jawab? Duitnya Olan juga, duitnya Olan juga yang sudah dikasih ke pastor, dia balikin dong.
Iya betul betul. Balikin. DP-nya kan balikin. Gak boleh pastor ambil DP-nya. Pendeta kenapa takut? Padahal kok dipikir seorang pastor itu kan ada Tuhan di dalam dirinya, ada roh. Roh Kudus. Pneumahotheos ada di dalam dirinya. Dia Kenapa takut? dia nggak kuasai Islamologi itu, Banda. Berarti dia harus ke Estetenias dulu, pastornya. Sekolah di sana. Ditunggu 3 jam kita tunggu kurang lebih. Ini alamak. Masya Allah. Berarti sebenarnya bang, Sahabatku Cisendang barakallahu fik. Iya, gimana? selama berapa jam itu di sebenarnya dia sudah monitor selama bang, dari pantaunya terus. Jadi ada Kristen yang naik bertanya, "Wih, betul-betul ya pakai data dia terbantah." Nanti aku tanya ini terbantah, aku tanya, buat malu nanti turunlah harga diriku. Kayak gitu bang, ujungnya dia kayak gitu jadinya. Oh, jadi tadi itu anunya asistennya yang naik tadi itu. Mungkin bang. Coba kau Itu suruh ya. dulu, kau naik dulu, tanya dulu. Juru selamatnya dia naik. Masya Allah, syukran. Sepertinya kalau Banyuma diskusi nggak pernah nabok orang deh. Tunggu dulu Bang Andi. Ini sudah saya yang mau carikan pendeta untuk dia. Gimana ini? Bang Andi, pura-pura saja jadi pendeta Bang Andi. Siapa tahu dapat ini kan. John, benar ini gue taruh pendeta John ya. Tunggu. Mana Olan ini? Olan kenapa pendetanya? Takut perpulangnya hilang. Syukran. Siapa itu? Ini Siapa itu? pendetanya. Ustaz Unggul ya? Bang. Mana? Yang tadi Acong. Oh bukan, Acong. bukan. Dari Bukan. Makassar itu, Bayang Acong. Ustadz Unggul lagi buka komal. Masya Lagi buka room. Allah. Subhanallah. Saya sapa dulu abang, boleh? Izin Iya, abangku. boleh. Iya. Fes, Res, apa nih namanya? nih? Halo bang. Followers Yesua, followers Yesua bang namanya bang. Followers Yesua, Yesua Mele apa ini? Halo followers. Mana akunnya? Gue juga mau follow kalau gitu. Ini yang dibawa Ustadz Sugi. Keras sekali apamu, Kore. Sakit kali telinga lu, Dek. Gara-gara lu, Res, gara-gara lu. Res, gara-gara lu pendetanya nggak mau, gara-gara lu. Nggak mau pendetanya. Lemah. Enggak harus. Tapi udah naik tadi. Harusnya ini topi miring kan bisa, atau podcast setengah botol pasti berani naik. Yang penting Misal dari kalau minuman keras itu kepada orang yang susah hati. itu. Makanya mabuk aja dulu, habis itu naik ke sini kan udah selesai kan. Kalau mabuk itu kan tidak ada malu lagi kan. Ya udah Olanya aja naik lan. Kenapa pendetanya lu nggak mau naik? Kenapa? Oke, iya. Olan naik dulu deh. Olan, kalau di bawah Olan naik dulu. Suaramu keras sekali, Res. Oh iya maaf ya. Iya, lembut lah. Takut si Olan. Naik kau muda bangkah. Det, naik Det, sama saya juga nggak apa-apa Det, saya janji nggak perlu buka Bible Det, ayo Det. Ayolah. Tunggu Olan dulu yang naik, Olan naik dek. Tapi udah naik pendetanya tadi atau belum naik sama sekali? Belum. Oh alah. Dia disuruh naik pegangan dia di pagar gimana? Ayolah, masuk jadi jorok-jorokin Buat Pak Pastor Silalahi, jangan sampai kesabaran. Ya kalau kau ada di room ini, jangan sampai kesabaran saya habis sama kamu ya. Aku naik dulu. Anjir ini kayaknya Olan ini petinggi gereja kayaknya. Pendeta ditegesin kayak gitu dia. Udah transfer mungkin, bisa jadi udah transfer deh. Honornya kan udah dibayar. Tadi di mention namanya loh. Buset dah.
Si Kores doubling ya. Bukan, aku karena saking kencengnya suara kalau ngomong, speaker orang yang denger itu mantul lagi. Terutama Bang Handi. Iya Bang Handi. Gimana sih ini Olan ini? Masuk gitu amat sih pendeta mau Olan. Bang Andi, Bami DP Bang Andi. Ninjo benake kana, balas si anak-anak kah? Balas si anak-anak, kecewa ke penonton. Saya yang rugi, saya udah beli tiket. Pastor, di mana-mana. Dede, Pastor. Lu tahu nggak? Saya udah jual tiket, saya udah mengumpulkan uang tiket malam ini 64 juta. Saya balikin gitu. Balikin ke 4.500.000 kepada tak. Padahal kalau beliau ada di sini ya, jemaat-jemaat tinggal seperti biasa kan harus turun ke gereja colok. Kalau sini dia datang kan tinggal colok-colok aja sama jemaat yang ada di sini kan gitu. Itu Olan di chat aja dulu pendetanya, nggak mau naiknya kenapa gitu loh. Di chat aja. Coba lu lihat penontonku di yang di Slebes channel hampir 3.500 yang nonton. Nah coba saya balikin duitnya, coba tekor saya. Mas saya sakti oi. Kalau jemaat saya di YouTube bilang beda lagi. Secara kedagingan Pak pendetanya mencret. Secara kedagingan. Anjir sakti Bang Andi 3.200 mantap. Harus diputar relaxing. Mantap Tongji. Mana tahu Pak Pendetanya mau diskusi sama Bunda Rahma kan? Mana tahu. Allahu Akbar, insyaallah. Aduh, parah juga ini teman-teman kita ini. Ini gini, saya pada teriak-teriak ini udah beli tiket gimana ini Ustaz Sugi, kecewa ini katanya. Wah parah ini. Gini caranya. Ikhwan yang di Bang Handi, Gurunda harusnya 3.000, Bang Handi 2.800. Satsugi kasih 300 Satsugi. Saya cuma 130 nih, gimana nih weh penonton weh? Gimana ini? Ya. Sudah di DP hilang diblokir katanya. Olan. Waduh. Parah ini. Pakai bahasa Indonesia supaya paham yang di bawah. Akhi Fandi. Bang Zuma ini akunnya ya Bang Zuma 10. Bukan. Mana dek? Yang mana dek? Di bawah Bang Zuma 10 ini. Kalau enggak saya blokir ini. Bukan. Oke, siap. Blok aja. Parah. Diblokir pula sih Olan nih. Wah kecewa berat dia. Parah. Lu masih ingat gimana tuh? Maksudnya tadi kita program dulu, kayak dulu kita di Zoom itu kita pakai nama Oten semua, baru naik Yosua itu. Mestinya dia gitu, ganti namanya baju Mak Markus ke Alek kayak gitu loh. Kores ganti nama John, Pak Desugi Alek, Banjuma Scorpion. Iya ganti nama siapa kayak gitu. Asep berkepala dua. Iya. Ya udah ditanya-tanya aja dulu si Olannya tuh. Izin. Kok bisa nggak naik? Bang Zuma. Boleh nggak ada Sasugi noise. Boleh nggak ada sedikit penyampaian kepada pastor itu karena tiba-tiba lari. Bang Zuma mungkin dibalikin duitnya atau kayak mana? Iya, saudara pastor, ya ini himbauan kepada saudara kita itu si Olan ingin memperlihatkan kepada khalayak banyak, kepada umat Islam, kepada saudara Kristen bahwa keyakinan yang ia pegang teguh selama dia lahir sampai hari ini itu bisa diandalkan di mata manusia. Beliau tidak ada daya
beliau tidak paham Bible. Kalianlah yang wakilnya, Anda yang wakili dia. Sampai segitunya, sampai dia rela mengeluarkan uang untuk saudara pastor. Anda sekolah tinggi-tinggi untuk membina sebagai gembala kepada jemaat, termasuk adik Olan ini. Sampai setega itu. Hanya untuk menghadapi Bang Suma. Bagaimana mau menghadapi Allah Subhanahu wa taala? Menghadapi Bang Suma aja pastor takut. Mengambil duitnya jemaat, habis itu Anda blokir. Jangan bikin malu lah. Ini ditonton oleh rakyat Indonesia. Seluruh lapisan strata yang ada di negara kita ini menyaksikan. Kami menunggu dari sore. Saudara Olan akan membawa pastor ke sini. Dan saya yakin Anda ada negosiasi. Hadapi dia, permalukan dia Bang Pastor. Hantam dia pastor. Saya tidak tega agama saya dibahas-bahas begini pastor. Yesus kita diceritain sesuai di alam Bible pastor. Berapa bapak mau? Oh iya nggak apa-apa, transfer aja dulu, nanti selesai debat baru lebihnya. Sampai setega itu. Jangan digituin lah jemaatnya. Ya, jangan kebiasaan di gereja dibawa-bawa ke sini. Kasihan si Olan itu. Dia seorang gadis, masih muda, cantik, baik, pemurah, tutur katanya sadis, keras, kencang, tegas, mematikan, dan membuat orang tertawa. Dia rela mengeluarkan harta demi supaya akidahnya, agamanya itu dibela. Oleh siapa? Oleh pastor yang punya kemudian background, basic pendidikan. Masa seorang Suma membuat Pak Pastor kencing di celana lagi? Ayolah Pak Pastor, masuk ke sini Pak Pastor. Kalau memang Pak Pastor itu tidak mau berdiskusi dengan Bang Suma, tidak usah berdiskusi. Pak Pastor bertanya aja. Silakan Anda Pak Pastor bertanya tentang Al-Quran. 10 pertanyaan, saya satu aja pertanyaan. Anda selesaikan pertanyaan Anda 10, saya bertanya terakhir nanti. Pertanyaan ke-11 dari saya. Satu aja. Silakan Pak Pastor ke sini. Jangan mengecewakan jemaat. Ya, jangan mengecewakan jemaat. Karena bisa jadi bumerang bagi Anda mengecewakan jemaat. Karena jemaat mengharapkan Anda hadir di sini. Sudah dibayar pun. Masa anak-anak dewa begitu, anak-anak Tuhan? Lagian kenapa harus takut ke Bang Suma? Bang Suma Tuhannya cuma 1, Pak Pastor Tuhannya 3. Masa kalah? Ayolah Pak Pastor. Ayo. Kasihan saudara Olan ini. Udah dari tadi dia kasakusuk kemudian cari pastor. Dan Anda mengiyakan. Udah ditransfer sekarang Anda blokir. Apa nggak malu itu? Mempermalukan Kristen seluruh Indonesia itu namanya Pak. Pak Pastor. Atau minimal kembalikan uangnya deh. Waduh, Bang Zuma kena. Gak sopan TikTok, main betot aja. Kena report ya? Itu serius itu sama Olannya udah di ini apa? Iya serius. Udah diongkosin terus diblokir. Serius, sudah serius. Terus diblokir dia, Olannya diblokir gitu. Iya, betul sekali. Olan akhir kasihan. Pastornya yang kabur, ngapain saya yang ditombak? Pastor kalian tuh yang kabur, kenapa saya yang ditombak? Aneh kalian ini. Ini kejadian jadi untuk Dinda siapa adik siapa namanya? Noah ya. Olan. Ya Olan. Ya Yolanda. Tengoklah. Lihatlah itu. Mereka cuman hebat di gereja. Mereka hanya hebat di panggung, di mimbar gereja. Mereka hanya berkuar-kuar hebat di depan kalian. Tapi di perbandingan agama mereka nggak ada. Nggak ada, karena ilmunya memang untuk jemaat aja. Tidak bisa ilmu mereka itu untuk agama di luar, untuk disandingkan, nggak bisa.
Karena ya memang khusus untuk jemaat saja, untuk digodok, didoktrin, didogma. Tapi kalau untuk keluar ya inilah yang terjadi. Adik diblokir, kan kasihan. Berapa sudah duit yang ini, yang ditransfer ke pastornya? Biar saya nanti ganti. Siapkan dan nanti belakang layar saja. Aduh, nggak apa-apa. Jadi nggak Bang perlu Pandi, nggak tanyain perlu aja sampai dulu. dialog ya. Tanyain aja dulu ke Olan berapa gitu, biar kebongkar di sini, biar dibuka di sini Bang Pandi. Uangnya berapa gitu yang udah ditransfer, biar semua juga tahu nilainya gitu. Nggak banyak Kanda, tapi nggak usah kayak nyari ini. Yang penting sudah DP sudah. Jangan ketawa lah kau lagi kores. Nggak, maksudnya tuh nggak nyampe dialog aja sudah terbukti kebenaran Islam gitu loh ya. Bahwasanya tuh ya silakan Guru. Dan terbukti kesalahan mereka kan gitu. Ya kan, seorang pastor, orang yang orang suci kan, hamba-hamba Tuhan katanya, anak-anak Tuhan malah ambil duitnya jemaat, blokir, lari, kabur, kampret. Seorang pastor, wow, payah ini. Silakan Dinda. Saya ini dulu mau renang malam. Kalau ada Olan di bawah naikin aja Bang Pandi. Iya, kalau ada Olan naik deh, biar aja kakak turun kalau kamu mau naik. Olan di bawah ya, Fandi? Nggak ada, belum ada. Ada mantau dia. Kok Ustaz Talib turun? Ketua kita yang turun. tapi dia turun dengan hormat, dia nggak ada DP dan dia tidak memblokir orang. Yang satu itu lagi. Tapi Ustadz Alif marah, Gerunda. Ustadz Alif itu marah. Dia udah beli kuota, pengen dengerin pendeta debat dengan Bang Juma, nggak jadi. Nyesel dia beli kuota banyak. Sampai aku di WA loh sama Ustaz Alif. Gimana pendetanya? Aduh, gimana ini? Iya. Udah nggak usah diganti, uangku banyak kok, belum seberapa itu. Ya. Ya udah. Ceritain aja dulu kronologinya gimana. Enggak, bukan soal ini, bukan soal uang, tapi soal harga diri. Ini mempermalukan Kristen pada umumnya loh, kalau mau tahu. Olan, kakak ada mau sampaikan sesuatu, Dek. Boleh? Olan. Nanti dibilangnya apa? Iya, apa? Mau ngomong apa? Ngomong aja. Nggak usah pakai gitu tuh, mau ngomong apa? Dia lagi kesel sama pendetanya itu, Kak Nora. Iya, nggak apa-apa. Ada salam dari Kak D, katanya salam buat Olan yang cantik dan manis, imut-imut gitu. Tadi barusan dia WA kakak gitu. Udah, nggak butuh salam dulu. Udah, lagi sibuk. Dia lagi kecewa berat ini. Jangan diganggu. Mentalnya lagi terganggu dia. Itu sama pastornya dekat nggak rumahnya? Iya, kalau ada alamatnya biar kami yang Psikologisnya lagi kena dia. Janganlah jadi gara-gara. Katanya Olan mau ketemu sama saya di Jakarta, Olan. Udah. Akhir bulan ya, jadi ya Olan ya. Olan sama itu pendetanya dekat nggak rumahnya atau jauh? Dengar dulu ya, dengar. Saya masih waras, jangan kamu bilang psikologisnya kena. Gila kamu, jangan kamu gitu-gitu ke saya. Udah. Waduh, Izin dulu jauh. yang lain, Aki izin dulu. Waduh, nggak paham dia. Ya, Aki Sugi di mute dulu, Bang Kores di mute dulu. Olan, Bang Zuma mungkin bisa kasih wejangan buat adik kita ini, Bang Zuma. Ya itu dia, lihat aja sendiri. Kalau kebenaran itu tidak perlu menakuti apapun, tidak perlu kita takut kepada siapapun. Itu kebenaran. Takbir, Allahu Akbar. Kebenaran itu nggak perlu takut. Seperti contoh misalnya Bang Suma naik di komal-komal Kristen, di dalamnya itu sampai 8 orang. Bang Suma sendiri menghadapi mereka yang katanya ahli. Nggak ada rasa takut. Kalau memang membawa kebenaran, apalagi takbir teman-teman, takbir. Apalagi Kristen ini kan memproklamirkan diri sebagai anak-anak Tuhan.
Itu yang pertama. Kedua, orang Kristen ini mengaku pada diri mereka itu ada Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus dalam perspektif agama Kristen? Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Tuhannya Kristen. Tuhan loh. Bukan ece-ece. Tuhan ada di dalam diri setiap orang Kristen. Tuhan yang mereka maksud itu adalah Roh Kudus. Mana? Tuhan itu mana? Ketika hanya mendengarkan, melihat Bang Suma ciut, mana ketuhanannya yang ada dalam dirinya? Nah, itu artinya apa? Bahwasanya mereka berani hanya di gereja, mereka hanya mendoktrin, mendogma jemaat. Kalau suatu kebenaran berani diuji, selayaknya sesuatu yang asli berani diuji. Ya namanya asli, mau kayak mana? Mau diuji seperti apapun, asli ya asli. Tapi kalau sesuatu yang palsu dibungkus dengan apapun, pasti takut untuk diuji. Nah inilah buktinya. Pastor itu wakil kebenaran dari agama kita. Saya bukan ustadz, tapi bisa lah kalau cuma sekelas pastor. Nah, tapi apa yang terjadi? Mengecewakan. Tunggu, saya pengen menyampaikan dulu. Tunggu, stop dulu ya. Apa itu? Pastor tua bangkah, silalahi masuk kau. Ya, gimana aku bisa percaya sama kau kalau kayak gini permain kau sama aku? Binatang kau, anjing bangsat kau, penipu. Yang dikatain tadi siapa? Bang Handi bukan? Pastor. Waduh, langsung kena report. Langsung kena report ya. Bukan itu bukan report, turun dia ya. Enggak kena report, itu kena report. Udah jengkel kan? Turun itu. Udah jengkel itu. Gimana ini saya andalkan ini untuk menghadapi Islam ini. Ternyata sayur. Aduh, apa dia nggak emosi? Bukan cuman sayur tadi dibilangnya tua bangka, penipu, pembohong, iblis kan bilang gitu. Itu apa? Itu pastor di gerejanya atau pastor dapat dari mana gitu? Kalau misalnya di gerejanya ya. Nah, kalau misalnya di gerejanya nanti kalau ketemu gimana itu anjir? Apa nggak canggung? Iya, nggak mungkin lah di gerejanya. Enggak loh, bisa jadi di gerejanya. Tengoklah orang siapapun dimakinya di sini. Apalagi cuman pendeta yang sudah dibayarnya, pasti kau ya, kau bikin malu aku kau ya, turun kau dari mimbar, ku pecat kau jadi pastor. Nah, bisa jadi kan? Bisa jadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulat banget suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sia-sia aku turun. Lanjut. Kang Dito, bisa gantian sebentar, ada Mary di bawah. Bisa. Nanti Saya aja izin turun. Pak Pandi saya aja turun. Saya aja, satu aja. Akang buka komal. Saya aja nggak apa-apa. Ya, nanti itu katanya ada yang mau syahadat juga orang Pontianak. Udah naik belum ke sini Bang Pandi? Oh belum, Aki belum. Nanti sama Bu dosen diinin ya, nanti saya arahin aja ke sini. Saya turun dulu ya, izin turun dulu, saya izin turun. Siap, Aki, siap. Yuk. Ini ya kalau aku ini pastor yang dibawa si blender itu, pastor silalahi birahi itu bukan? Bukan. Kalau misalnya sampai berani kayak gitu ke pastornya sendiri, artinya ini Olan sekeluarga ini terpandang berarti, ya nggak? Mau ke situ loh mikirnya. Betul. Betul ya? Wah mantap saja. Bukan terpandang, Kores. Terpancing. Ya udah terpandang terpancing Bang Andi. Kirain pastor birahi silalahi, bukan ya? Oke, Bu Mary, selamat malam. Udah siap Bu Mary? Udah siap? Siap. Ya, selamat malam Bang Pandi, rekan-rekan saudara Muslim. Iya, Ibu. Ya, malam Bu. Semangat malam. Ibu Mary Kristen ya? Iya, saya Nasrani. kalau nggak salah pernah kita dialog udah ya paham ingat saya. Ya. Ya, ada yang mau disampaikan Ibu atau mau ditanyakan Bu? Silakan Ibu. Sempat melihat tadi itu kenapa Olan. Ya gimana Bu? Olan ini udah bayar.
sama pastor itu untuk menghadapi Bang Juma. Ternyata belum apa-apa udah ngeper duluan. Emosi lah si Ulan itu, Bu. Saya kira ya wajar lah. Dia itu kan sekarang ini dalam kekalutan si Ulan ini. Ya. Jadi dia itu ingin melakukan pembelaan iman tapi dia tidak mempunyai kemampuan. Nah, dia berusaha mendatangkan orang yang dianggap mempunyai wawasan yang luas soal Kristen. Ternyata belum apa-apa udah mundur. Jadi kecewa berat lah intinya begitu, Ibu. Yang saudaranya ada mualaf itu ya, Pak? Iya, si Yoga. Betul. Bahkan tadi siang dia sudah meyakini Islam itu 70%. Nah, tinggal 30% lagi nih. Kalau tidak ada yang sedikit lagi Bang. Sedikit lagi. Silakan kalau mau bertanya sama Bang Juma. Ya, oke, makasih. Ya, Bang Zuma dengan teman-teman Muslim yang lain ada pertanyaan ini. Ya, Semoga silakan. bisa dibantu. Ya. Ya. Saya lupa Bang Zuma apa nama perangnya, tapi saya pernah mendapat cerita dari teman. Saya tidak tahu apa nama perangnya. Kisah Rasulullah Nabi Muhammad di mana cucu dari Nabi Muhammad itu dibunuh oleh kaum Islam sendiri. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu, Bang? Tapi saya lupa apa nama perang itu. Mungkin teman-teman yang ada di Komal ini bisa kasih informasi. Itu pertanyaan saya. Mengapa cucu dari Nabi Muhammad Muslim? Bukan orang lain, bukan bangsa Quraisy atau bangsa lain, tetapi dari saudara-saudara Muslim sendiri. Itu kayak mana penjelasannya itu, Bang? Bang Zuma monitor. Bang Zuma ke mute. Paman, ke mute Paman. Casugi berenang. Ada Casugi. Oh iya lagi berenang tadi ternyata. Casugi. Ya. Jadi perang ini sebenarnya diawali dari terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah, jadi diawali dari terbunuhnya Utsman bin Affan. Dari pihak yang berseberangan dengan siapa namanya Ali, ya, Ali bin Abi Thalib, itu dia meminta menyegerakan agar orang yang apa ini segera dieksekusi. Nah, kayak gitulah ya. Itu sebenarnya terjadi kesalahpahaman saja. Nah, saya pun lupa itu cerita itu ya. Nanti itu Pak De. Gimana? Itu kalau bisa itu ada di bukunya. Buka bukunya itu Al-Bidayah wan Nihayah. Itu kan Iya, betul, ada di situ tuh. Saya agak lupa cerita itu. Tapi diawali dari terbunuhnya Utsman bin Affan itu. Itu tidak lepas juga dari apa? Provokator dari Yahudi Abdullah bin Sabah itu. Ada orang-orang munafik yang mengompor-ngompori itu. Begitu sebenarnya itu. Peristiwa itu dikenal dengan kita 10 Muharram hari Asyura. Itu terjadinya di Karbala pada tahun 600 berapa? Karbala. Baca buku Mures. Jangan dibesarin saya, nggak enak, saya lagi nge-vape nih. Silakan Bang Kores. Dari Ubaidullah bin Syihad itu atas nama Khalifah Yazid bin Muawiyah itu Pak De. Nah, Muawiyah itu ya betul. Muawiyah itu kan berseberangan dengan Ali.
Nah, seperti itu. Jadi dikira oleh Muawiyah itu Ali ini membela, padahal tidak. Ali itu lebih bersikap kehati-hatian. Nah, seperti itulah ceritanya itu. Nah, yang pihak Muawiyah ini nggak sabaran. Nah, kayak gitulah ya, sehingga terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan itulah perang saudara itu, Karbala itu. Termasuk 72 orang pengikutnya juga terbunuh waktu itu. Betul. Makanya umat Islam itu selalu memperingati 10 Muharram atau hari Asyura itu. Jadi kalau dicari siapa yang salah di sini, nggak ada yang salah, sama-sama ingin menegakkan kebenaran. Yang satu itu ingin menyegerakan, yang satu lebih kehati-hatian. Begitu. Karbala ini mempengaruhi perkembangan Islam di zaman itu. Mempengaruhi karena terpecahnya disebabkan karena perang Karbala ini nanti timbullah yang namanya Syiah itu, orang-orang yang sangat ngefan kepada Ali dan anaknya Husain dan Hasan itu membentuk sebuah kelompok yang namanya Syiah. Nah, itulah di situ. Tapi ingat ya, itu terjadi tidak lepas dari apa? Orang Yahudi. Jadi Yahudi itu melakukan provokator. Nah, dari situ. Jadi memang jadi masih ada sangkut pautnya dengan pengaruh orang-orang Yahudi ya. Tidak murni dari memang kaum muslim sendiri yang bersengketa saat itu. Ya, jadi Utsman itu kan dikabarkan begini, ya. Nanti yang di Mesir dikabarkan begini. Nah, itulah nanti terjadi apa itu namanya pembunuhan terhadap Utsman, terus itu berlanjut sampai nanti ke perang Karbala itu gitu. Nah, biasanya kan cerita-cerita perang juga kan Bang biasanya bagian dari nubuatan. Kalau di Bible itu biasanya terjadi perang atau terjadi keadaan-keadaan itu di masa yang Nabi Muhammad tahu. Perang Karbala juga ini ada. Ya, Nabi Muhammad tahu Kak. Nabi Muhammad itu pernah mencium lehernya Hasan, Husain dicium mulutnya, itulah yang nanti diframing oleh orang-orang Kristen seolah-olah Nabi Muhammad itu adalah lagi bete gitu kan, padahal yang dicium itu adalah cucunya sendiri kan. Nah, Fatimah itu ibunya itu melihat apa yang dilakukan Nabi, kenapa sampai seperti itu ya Rasulullah. Dikatakanlah bahwa ini nanti matinya diracun, ini matinya dipenggal. Terus Fatimah, apakah engkau nggak bisa memohon kepada Allah agar itu tidak terjadi? Bisa, tapi doa Nabi ya yang pasti dikabulkan Allah itu disimpan oleh Nabi untuk umatnya nanti di hari kebangkitan, untuk menyelamatkan umatnya itu yang namanya syafaat itu. Gitu loh, Nabi tahu, makanya dicium mulutnya cucunya yang satu lagi dicium lehernya, seperti itu. Nah, ini ada Ustadz Talib yang lebih menguasai cerita ini. Ustadz Talib, tafadhol Ustadz. Ya, Alif monitor. Ya, baik, sudah dijawab banyak oleh Pak Desugi ya, berkaitan dengan peristiwa dibunuhnya cucu dari Rasulullah SAW. Itu kan di masa kekhalifahan. Ya, memang ada masa-masa di mana juga dalam masa perkembangan ya syariat Islam itu kan, bagaimana perebutan kekuasaan dan sebagainya. Tadi juga sudah dibahas panjang lebar. Hanya kan kedepannya itu nanti ada yang berlebihan kan, yang di istilahnya apa ya, sebenarnya ini menyinggung ke sekte ya yang sesat dari kaum Syiah yang melakukan tindakan seperti berdarah-darah. Mereka sering merayakan seperti itu kan, mendolimi diri mereka sendiri seperti itu sampai mencederai mereka sendiri dan seterusnya gitu. Tapi ya kami cukup mengucapkan dan membacakan ya, kami dari Ahlussunnah wal Jamaah itu Al-Fatihah untuk cucunya Rasulullah. Tentu beliau yang sangat mulia, bahkan beliau pernah dalam pidatonya bahwa mengapa engkau berusaha membunuh kami adalah anak perempuan dari seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, intinya sih di situ. Tadi juga sudah ada beberapa poin disampaikan oleh Pak Desugi.
Dan itu kisahnya panjang. Kalau memang mau lengkap betul dijelaskan tadi, bisa juga dibuka oleh Ikores kalau memang mau dipelajari lebih lanjut. Ya, segitu dulu dari saya. Ustaz, ada kaitannya dengan terbunuhnya Utsman tuh, Tat. Diawali dari situ kan. Masa-masa kekhalifahan sebenarnya seingatku itu kan minta diakui ya, itu kan dalam sebuah kronologisnya itu minta diakui dari khalifah yang melakukan pasukan yang dipimpin itu, bahwa atas permintaan Ubaidillah bin Ziyad itu kan menghubung Sayyidina Husain gitu, jadi agar minta mengakui kekhalifahan dari mereka gitu. Nah, tapi kan Sayyidina Husain itu punya prinsip dan pendirian dan sebagainya ke depan sampai Sayyidina Husain ini dibunuh gitu. Betul. Ya, lanjut. Ini yang dibahas ini syahidnya Husain atau Ali? Yang mana? Husain. Ya, itu nggak terputus sebenarnya, Bang Kores. Ada rentetannya itu. Iya, kalau apa namanya, kalau apa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu kan Khawarij gitu. Kalau jadi nama kelompok yang membunuhnya itu Khawarij. Kalau Hasan Husain itu zaman-zaman pembelotan dari segolongan pasukannya Muawiyah ya. Jadi beda. Tuh yang ditanyain Mary itu yang mana? Yang Husain. Yang pembelokan itu. Yang minum khamar segala macam itu, Res. Oh, yang Husain bukan yang Ali berarti. Oh, ya, Husain yang minum khamar itu. Yang tidak sesuai prinsip-prinsip ajaran Rasulullah itu, Res. Iya, jadi kalau yang Husain itu ini singkatnya aja ya. Pasukannya Muawiyah itu ingin mulai merapat untuk ke daerah Irak gitu. Irak itu tempat tinggalnya Husain di sana. Kalau Hasan udah wafat duluan. Beliau itu diracun. Lalu kemudian Husain ini memang sudah saatnya Muawiyah yang memimpin gitu kan, karena umat pun banyak yang memilih Muawiyah gitu, walaupun di kelompok yang Irak lebih memilih Husain sebagai penerus kekhalifahan dari Sayyidina Ali gitu. Akhirnya berangkatlah Husain untuk membaiat, dia bergerak menuju Syam. Syam itu kalau mau tahu itu daerah Yordania, Palestina, Suriah, itu Syam tuh. Nah, ketika mendekat, ini sekelompok pasukan dari Muawiyah menyangka ini pasukan mau menyerang, mau bertempur gitu kan. Lalu kemudian buta huruf juga gitu si pemimpinnya ini gitu. Jadi disuruh, ada bahasa Arabnya itu, disuruh mengajak ke Muawiyah, malah dia ngebacanya itu bunuhlah dan berikan kepalanya ke Muawiyah gitu. Diperangilah di situ Husain itu. Tuh ya, Husain itu nggak bawa apa ya? Dia nggak bawa pasukan, dia bawa keluarga-keluarganya dan juga keponakan-keponakannya, nggak ada pasukan sama sekali gitu kan. Sampai akhirnya terjadilah peristiwa yang tragis itu dalam dunia Islam, yang dimana dipenggal lalu kemudian dihinakan sebagaimana macamnya itu, dan Muawiyah serta anaknya pun bersedih untuk apa yang terjadi, kesalahpahaman yang terjadi di sana gitu. Cuma apa mau dikata, udah terjadi kan gitu. Terus perlu diketahui Muawiyah dan juga anaknya ini, aku lupa siapa nama anaknya, Ikrimah kalau nggak salah. Ikrimahnya sendiri itu dia perawi hadis gitu. Jadi memang pure kesalahpahaman dari orang yang jahil, orang yang bodoh. Gitu Mary secara singkatnya. Ini gue disuruh cukup. Mau lanjut kemana jadi? Ya lanjut ke berikutnya ya. Aman, thanks. Didengerin netizen itu. Ngapain didengerin? Gak ada gunanya juga didengerin. Lanjut. Sudah ada gunanya. Silakan lanjut. Ini sini kalian nih siapa ini? Islam Kristen nih.
Saya saya pamit adalah Oten. turun dulu, kayaknya banyak yang minta ini dikosongkan ruangan satu. Oh, enggak. Jangan turun, jangan. Enggak. Bukan, tunggu dulu. Ini yang netizen di bawah ini mau apa? Mau dijawab pertanyaannya Mary atau mau bahas Olan ini? Ini mau yang mana? Gua agak bingung soalnya. Ini banyak saya lihat komen-komen. Udah dinonaktifkan aja komentarnya Bang Fandi. Netizen. Ya udah, ayo host silakan dipimpin, mau diarahkan kemana ini roomnya? Silakan Mbak Mary kalau mau bertanya lagi. Cukup Bang untuk sementara waktu. Saya lagi baca-baca sejarah perang Karbala tadi itu, jadi saya bertanya. Apa poin yang Anda hendak ambil di situ Mbak Mary, di sejarah perang-perang kayak gitu? Ada poin yang Anda mau ambil? Ya, saya kan sementara belajar kehidupan keluarga Nabi Muhammad, bagaimana keturunannya, yang seperti yang saya katakan di diskusi beberapa waktu yang lalu, dan saya sudah sampai pada situasi keadaan di mana ternyata juga pernah ada kegaduhan antara intern Muslim sendiri. Ternyata bukan pure dari Muslim itu sendiri, tapi juga masih ada pengaruh-pengaruh dari saudara Yahudi seperti penjelasan tadi kan Bang? Iya, betul. Biar ku bilang sama kalian semua yang ada di sini di Komal ini ya. Apalagi kau? Oke. Kalau memang agama itu banyak salahnya, yang salah itu adalah manusianya. Kenapa kalian lebih hebat daripada manusia daripada Tuhan? Apa sih ini orang? Salahnya apa Bang? Salahnya itu kalian itu selalu berdebat agama. Ini si jual beli nggak penting dia. Betul. Jualan Apa yang babi dibicarakan lancar ini? belum nih? Dia penjual babi dia. Aduh, apa salahnya debat dengan agama Bang? Agama Anda diperintahkan untuk menginjili segala makhluk. Nah, termasuk kami jadi sasaran, bukan? Nah, lalu di Komal ini apa arti kalian? Apa sih? Ya kan tidak salah di Bang Komalinya untuk partai mengetahui kalian. bagaimana pemahaman agama saudara-saudara yang lain. Gini deh. Muslim, tetapi semua agama saya suka untuk mengetahui bagaimana cara bertuhan mereka. Nah, mantap. Nah, kalau kita bertanya ke Sis Meriati, boleh nggak? Boleh. Mantap, silakan Bang satu. Fandi, ganti aja lah Bang Fandi, orang mabuk ngapain dinaikin Bang Fandi? Nggak jelas. Coba carikan yang pinter Bang Fandi, udah. Itu Sasuki udah mau ditanya ini, Meriatinya udah mau ditanya. Iya, Ayo guys. silakan. Ayo Ustaz. Izin saya sapa dulu boleh, Erni ini Kristen atau Muslim? Disapa dulu mungkin ya supaya kita tahu. Mbak Erni. Panggilan terakhir untuk Mbak Erni. Mbak Erni Kristen atau Muslim? Oke, lanjut. Ya udah ya, aku tanya ya. Jadi gini, Sis Meriati, aku mau pakai analogi dulu. Bayangkan kalau misalnya di jalan raya ini ada pengendara motor dan mobil, mereka bertabrakan di persimpangan. Tabrakannya sangat keras sekali sampai para pengemudinya itu terpelanting ya. Tuing, jatuh dia, bruk jauh gitu kan, dan terkapar parah berdarah-darah gitu. Aki Sugi. Nah, lalu kemudian ini orang ini kan terluka nih, berdarah, keluar darah banyak, harus dibawa ke rumah sakit gitu supaya mendapatkan penanganan pertama yang cepat. Kalau ambulannya datang 4 hari kemudian, kira-kira 2 orang yang kecelakaan ini selamat nggak? Enggak lah. Nggak selamat ya. Nah sekarang Lihat dari kondisinya ya, kalau dilihat dari kondisinya Bang, nggak selamat. Tapi kan kita nggak tahu kemakuasaan Tuhan. Kalau dari segi manusia sih pasti nggak selamat sudah kalau sudah begitu kasusnya. mantap. Iya. Nah sekarang posisinya begini Sis Mary. Ini Adam, dia jatuh ke dalam dosa
lalu kemudian dia meninggal, Yesus sebagai penebus dosa datangnya 4.000 tahun kemudian. Nah, Adamnya selamat nggak tuh? Ya, kalau orang-orang terdahulu sih sebelum zaman Yesus, kalau dalam pemahaman Kristen mereka juga masuk dalam hitungan orang-orang yang diselamatkan, itu doktrin ya, Bang. Oke, selamatnya bagaimana kalau dan si tidak penyelamatnya baru datang 4.000 tahun kemudian? Ya, si penyelamatnya datang 4.000 tahun kemudian. Nah, itu yang saya katakan, kalau dalam doktrin kekristenan mereka selamat. Nabi-nabi yang terdahulu itu selamat. Tetapi kalau dalam ditanya ke saya soal keselamatan itu, Bang, ya otoritasnya Sang Pencipta. Saya Ya. jawab apakah selamat atau tidak. Itu Merliati, kalau ngomong itu yang pas-pas aja, nggak usah menyeh-menyeh kesana ke situ, ya. Tegas-tegas aja kita ngomong. biarkan anak ini berbicara. Iya. Kemudian mengekspresikan rasa stresnya, depresinya. Iya, memang harus dilepas. Momen orang stres kau, setan kau. Aku pula kau bilang stres. Stres. Ini Olan ini kasihnya kemana? Itu sesama Kristen loh. Santai dulu aja, kita ngobrol santai. Bang Kores, biar dulu kalau dia mau sama Mary ngobrol. Ya udah silakan deh. Ayo. Maaf Kak, bukan kelas saya. Ngobrol lah sama Mary dulu. Bukan kelasku, tahu kau kelas teri kau, bukan kelasku kau. Aku pula kau bilang bukan kelasmu. Ini ya, layani host. Ya, yang waras yang mengalah. Iya Bang Handi, siap. Ya. Ya udah ya, kita lanjut lagi aja ya supaya yang di bawah juga dapat edukasi. Jadi Mary melihat konsep yang seperti ini gitu. Kalau misalnya mau dibilang penyelamat, paling bagus itu kalau nggak datang awal, datang di akhir gitu. Maksudnya kalau nggak datang di hari pertama manusia ada, ya datangnya di hari paling terakhir manusia ada di bumi gitu. Jangan di pertengahan gitu, karena sudah ada yang meninggal dan belum ada yang lahir. Gitu posisinya. Silakan. Idealnya seperti itu. Hanya dalam doktrin kekristenan itu kan mereka melihat yang terakhir itu di dalam pribadi Yesus. Makanya mereka tidak pernah menerima konsep keberadaan Rasulullah Nabi Muhammad seperti itu. Dia melihat Yesus yang terakhir. Iya, karena memang bukan Nabi. Udah jelas. Tandem kan akhirnya kan, mantap. Nah iya, kalau dalam Islam sendiri Nabi Muhammad SAW ini dia tidak bertanggung jawab untuk umat-umat sebelumnya, tapi Nabi Muhammad ini bertanggung jawab untuk umat-umat setelahnya gitu. Kenapa? Karena sebelumnya pun sudah ada nabi-nabi yang menjadi panutan untuk manusia beribadah menyembah Tuhan yang benar. Jadi konsep keselamatan dalam Islam itu manusia harus mengikuti petunjuk Nabi sebagai utusan Allah Azza wa Jalla gitu. Dan untuk keselamatan dalam Islam itu universal gitu, karena dan zamannya ya. Yes, gitu. Karena dalam Islam itu Nabi itu nggak cuma misalnya contoh dalam Kristen mengimani Nabi itu di Israel. Lah orang-orang Cina, orang-orang Afrika, mereka mau selamat gimana? Gitu. Apakah mereka diciptakan hanya sebagai taman boneka, dunia fantasi? Kan nggak gitu. Itulah kenapa Nabi dalam Islam itu ada 124.000 yang tersebar di seluruh wilayah bumi, dan yang wajib kita imani ada 25 yang Allah firmankan di dalam Al-Quran kisahnya. Begitu Mer. Nah sekarang kita balik lagi ke Yesus. Oke. Nah, Menarik Kak, menarik. Boleh silakan. Tadi soal sebut saudara-saudara yang Cina yang ini, intinya bahwa tadi sempat disebut bagaimana dengan saudara-saudara Cina. Nah lalu pertanyaannya bagaimana? Dia kan hadir bagi bangsa Quraisy, terus bangsa Arab, lalu menyebar. Gimana dengan saudara-saudara yang ada di benua lain? Mantap gitu. Itu dijawab oleh Nabi. Iya, itu dijawab oleh Nabi SAW dalam. Ya silakan Sat, tambahin dulu. Ini aku cari hadisnya.
Ya, di dalam Al-Quran itu sangat jelas dikatakan bahwa Allah itu tidak menghukum suatu kaum yang belum pernah diberi petunjuk. Itu jawabannya. Jadi bagaimana orang-orang yang belum kenal Islam? Bahkan sampai saat ini, seandainya ada suatu kaum, suatu suku yang tinggal di pedalaman hutan, yang terisolasi, tidak ada informasi tentang Islam ke sana, ya mereka nggak terkena hukumnya Islam. Begitu, Kak. Nah, bagaimana orang-orang yang seperti ini? Orang-orang yang seperti ini, menurut keterangan Ustadz Wafi, nanti di akhirat itu ada ujian yang terakhir. Dia ini disuruh masuk neraka. Kalau dia patuh terhadap aturan Tuhan, disuruh masuk neraka, dia masuk, maka dia masuk surga. Tapi ketika Mendingan dia Pak Alif deh yang menjelaskan daripada diam dulu, Kak. Bentar, diam dulu. Diam. Kurang ajar kau. Ya, mulutmu busuk kau itu. Semua orang kau maki-maki. Jadi gini. Ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah Allah yang terakhir itu? Maka dia masuk neraka. Nah, begitu bagi orang-orang yang tidak pernah mendapat informasi tentang Islam, begitu, Kak. Sedikit ya, ada suatu yang menurut saya ini janggal gitu. Di dalam kitab Perjanjian Lama, dosa itu bisa diselesaikan dengan cara bakar tai sapi. Di dalam kitab Keluaran 29 ayat 14. Tetapi daging lembu jantan itu, yakni kulit dan kotorannya, haruslah kamu bakar habis di luar perkemahanmu. Itulah korban penghapus dosa. Kalau Tuhan mampu menghapus dosa hanya dengan cara bakar tai sapi, Kak, apakah mungkin Tuhan itu akan repot-repot datang ke dunia untuk mati juga? Ibaratnya Kak Mary ini mampu mendapatkan uang hanya dengan cara tanda tangan saja, masihkah kakak mau jadi buruh nyuci? Nah, itu analoginya seperti itu. Gimana, Kak? Oke. Dalam iman bangsa Israel kan perjanjian lama itu artinya, yang saya tahu ya Kak, saya jelaskan, yang perjanjian lama itu kan artinya namanya saja perjanjian, berarti ada dua yang berjanji antara Allah dan umat Israel pada umumnya. Jadi pada saat itu memang Allah memfirmankan bahwa secara khusus dalam kitab Imamat itu dibahas akan menghapus dosa mereka. Mereka akan membawa korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan Allah untuk menjadi korban penghapusan dosa. Tetapi dalam perjalanan kehidupan manusia, di mana bangsa Israel itu dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, mereka sudah menghapus dosa mereka, tetapi besok berbuat lagi, lalu melakukan itu lagi, lalu bertobat lagi, melakukan lagi, bertobat lagi, dan seterusnya seperti itu. Allah dalam Yesaya, ini saya jelaskan sesuai dengan pemahaman Kristen. Disitulah dalam kitab Yesaya dan Yeremia dipakai lagi Tuhan sebagai nabi bahwa tidak akan pernah selesai seperti itu. Ya, penghapusan dosa tidak akan pernah selesai seperti itu jika bangsa Israel ini mengaku dosa, memberikan korban, lalu melakukan lagi perlawanan kepada Allah, menyembah Baal dan lain sebagainya. Nah, karena itu Allah sekali. Dan itulah dinubuatkan, ini sesuai dengan konteks Bible, dinubuatkan dalam Yesaya 9, Yesaya 5, bahwa akan hadir seorang Mesias untuk menyelamatkan sekali untuk selamanya melalui penebusan, dan hadir melalui perawan suci yaitu Maria. Dan itulah kembali terjadi namanya konteks perjanjian baru, ada perjanjian antara Tuhan Allah dalam Yesus. Begitu Kak yang saya tahu dalam doktrin kekristenan. Oke. Ini justru blunder kalau kakak bilang begitu. Maka yang menimbulkan pertanyaan, apakah ketika Yesus setelah disalib, manusia itu tidak berbuat sebagaimana yang terjadi di perjanjian lama, berdosa, tobat, berbuat lagi? Nah, setelah Yesus disalib ada nggak orang berbuat dosa? Kalau ada, berarti sia-sia penyaliban Yesus. Seperti yang kakak harapkan itu tadi, setelah Yesus disalib, maka keadaan akan menjadi lebih baik. Pak, faktanya bagaimana? Lebih parah. Sebelum Yesus disalib dan sesudah Yesus disalib, lebih parah, Kak.
Mungkin di zamannya sebelum Yesus nggak ada namanya film porno dan sebagainya. Tapi lihat sekarang bagaimana. Keadaan lebih parah, Kak. Berarti penyaliban Yesus sia-sia dong. Gimana tuh? Iya, Kak. Silakan, Kak. Nah, kan kena kan? Sia-sia penyaliban Yesus. Seharusnya membuat manusia itu jauh lebih baik setelah Yesus disalib. Tapi faktanya setelah Yesus disalib, keadaan manusia bahkan tidak jauh dari kematian Yesus. Terjadilah perang ya di Yerusalem yang berdarah-darah. Ya, terjadi pembunuhan, pembantaian, orang-orang yang tidak mau mengikuti Trinitas dibantai, dibakar hidup-hidup. Lihat peristiwa-peristiwa Renaissance tuh, wah ngeri, Kak. Berarti penyaliban Yesus sia-sia dong kalau begitu. Itu satu. Yang kedua tadi, Kak, memang di perjanjian lama membakar tai sapi dosa selesai, ya kan? Berbuat lagi, bakar tai sapi lagi. Nah, kalau ada cara yang sangat mudah untuk menyelesaikan dosa, untuk apa lagi Tuhan datang ke dunia juga menghapus dosa dan tidak berefek terhadap kehidupan ini. Toh kehidupan manusia tetap saja, sebelum Yesus disalib ada orang yang memperkosa, ada orang yang membunuh, ada yang maling dan sebagainya. Nah, setelah Yesus disalib nggak ada lagi gitu. Kalau nggak ada lagi berarti penyaliban Yesus berhasil. Tetapi kalau masih juga tidak ada perubahan, bahkan lebih parah kehidupan zaman sekarang, maka penyaliban Yesus sia-sia. Silakan, Kak, tanggapannya. Oke, Kak, jujur kalau saya masuk di komen-komen seperti ini, saya mau belajar tentang Muslim. Saya dapat terlalu banyak menjelaskan tentang kekristenan, Kak, jujur, karena saya takut nanti saya salah. Ya nggak apa-apa. Jadi kita melakukan perbandingan gitu loh. Melakukan perbandingan mana yang lebih relevan, yang lebih masuk akal antara apa yang diajarkan Kristen dengan yang diajarkan Islam. Kalau di Islam dosa itu ditebus masing-masing. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Ini menurut saya logis. Ketika orang dosanya tidak ada yang menanggung, maka orang itu akan berhati-hati untuk berbuat dosa. Tetapi kalau dalam diri kita sudah tertanam sebagaimana yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 2, ya, janganlah kamu berbuat dosa, tetapi kalau kamu berbuat dosa, kamu punya pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus lah. Berarti ini mendidik orang supaya tidak takut berbuat dosa dong. Beda di Islam, kita mau berbuat salah sedikit saja kita takut. Karena saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan baik sekecil apapun ada balasannya, perbuatan jahat sekecil apapun ada balasannya. Itulah yang membuat kita umat Islam itu bersikap hati-hati ketika kita berbicara, berkata-kata ataupun berbuat. Seperti itu, Kak, di dalam Islam, Kak. Silakan, Kak. Aduh, kayaknya Iya, Kak. mengguncang ini. Satu lagi pertanyaannya. Apa efek nyata? Ya, saya tanya satu lagi ini. Nanti Kakak boleh tanya. Apa efek nyata dengan datangnya Tuhan sebagai manusia? Ya, apa efek nyatanya bagi kehidupan manusia? Contoh nih, saya kasih contoh. Efek nyata ketika Tuhan mengutus Musa, efek nyatanya jelas. Bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, efek nyatanya jelas.
Nabi Muhammad berhasil membebaskan bangsa Quraisy dari penyembahan berhala. Bahkan hampir mayoritas Arab itu Muslim. Ya, jadi dampak nyatanya itu ada. Sekarang dampak nyatanya Tuhan datang ke dunia apa? Dalam kekristenan, umat-umat Kristen juga tidak semua ya Kak, istilahnya yang pasti ada juga yang tetap berpegang pada sebagaimana dalam doktrin kekristenan itu arti salib itu horizontal dan vertikal, menjaga hubungan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Itulah yang dipelihara Isa Al-Masih ketika dia datang dalam pelayanannya Kak, dalam penginjilannya, bahwa teladan-teladan Isa Al-Masih itu yang paling saya lihat yang ada juga diteruskan oleh saudara-saudara Kristen, pasti tidak semua yang gimana-gimana gitu Kak ya. Dia meratakan semua orang, tidak ada diskriminasi, tidak ada pendiskriminasian antara orang-orang yang dikucilkan pada saat konteks Yesus hadir. Kan banyak orang-orang yang dikucilkan Kak, orang-orang dan orang-orang yang punya penyakit-penyakit yang dianggap masyarakat itu penyakit membawa kutuk dan lain sebagainya. Intinya di situ Yesus punya belas kasih yang luar biasa. Hubungan kepada sesama dan hubungan kepada Tuhan itu menjadi prioritas dalam pelayanan Yesus. Dan pelayanan Isa Al-Masih itulah yang masih banyak saudara yang menebarkan kasih itu, walaupun ya memang tidak semua Kak seperti itu. Kasih yang luar biasa yang Isa Al-Masih itu dampaknya Kak, bagi saya yang saya lihat. Oke. Jadi kalau mengenai kasih itu kan Yesus sebelum disalib. Nah, yang dipermasalahkan di sini dampak nyata dari penyaliban Yesus itu loh. Itu yang saya maksud. Dia datang ke dunia. Kak, pertobatan yang betul-betul itu pertobatan yang sungguh, karena mereka dalam iman mereka bahwa Tuhan yang menjadi manusia sudah berkorban untuk mereka. Karena itu keselamatan yang diberikan jangan dibuang sia-sia, tetapi mereka harus genggam dan pelihara itu. Jangan sampai pengorbanan Tuhan itu berlalu begitu saja. Jadi bagi mereka yang sungguh-sungguh mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka hidup dalam pertobatan Kak. Karena melihat bahwa keselamatan itu sudah mahal terbayar, seperti itu. Nah, ini aneh lagi. Katanya Yesus disalib ini untuk menebus dosa. Tapi masih juga ada pertobatan. Kalau untuk menyelesaikan dosa itu hanya dengan cara pertobatan, untuk apa lagi Yesus disalib? Bukankah di dalam kitab perjanjian lama juga disuruh bertobat? Bertobatlah. Ya, seperti contoh di dalam Yeskil 18 ayat 18 sampai 20. Ya, anak tidak menanggung dosa ayah, ayah tidak menanggung dosa anak. Yang bertobat yang akan mendapat berkat, yang berdosa yang akan mati. Ya kan? Demikian juga di Islam. Dosa itu diselesaikan dengan cara pertobatan. Dosa sesama manusia kita minta maaf kepada sesama manusia. Dosa kepada Tuhan kita bertobat kepada Tuhan. Nggak perlu adanya penyaliban. Nah, ini Yesus sudah mati disalib untuk menebus dosa, tapi masih juga perlu adanya pertobatan. Gagal lagi ini penyaliban Yesus. Kalau kembalinya toh ke pertobatan juga, gagal lagi penyaliban Yesus. Nah, Anda tadi mengatakan bahwa Yesus itu tidak diskriminasi dan sebagainya. Anda lihat, ketika ada orang perempuan minta tolong kepada Yesus yang anaknya kerasukan setan, Anda baca di dalam Matius 15 dari ayat 22 sampai ayat 27. Di situ Yesus menyamakan perempuan itu dengan anjing. Ya, oh Tuhan anak Daud, sambil sujud-sujud itu kan. Oh Tuhan anak Daud, tolonglah aku, anakku kerasukan setan, ia sangat menderita. Apa kata Yesus? Tidak layak roti ya yang disediakan bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Yesus ini masih diskriminasi saya lihat. Apalagi kalau kita lihat misalnya di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6, Yesus memanggil 12 murid.
dan berpesan jangan kamu masuk ke kota-kota orang lain atau masuk ke kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Nah, dalam hal ini saya menyikapi hal ini wajar. Kenapa Yesus itu sifatnya itu diskriminasi, tidak open dengan orang di luar Yahudi? Karena memang Yesus diutus hanya untuk orang Yahudi saja, untuk orang Israel saja. Makanya di dalam Matius 15 ayat 24 itu, ini ceritanya orang perempuan tadi itu, aku diutus hanya untuk domba yang sesat dari Israel. Makanya ketika ada orang minta tolong, kata Yesus, tidak layak roti bagi anak-anak, roti itu adalah ajaran maksudnya, tidak layak ajaran ini yang dikhususkan untuk bangsa Israel dilemparkan kepada orang di luar Israel atau dilemparkan kepada anjing. Begitu Kak. Oke Kak, nanti saya lihat baca lagi ya Matius itu dalam bagian. Ya, Matius 15 Anda baca dari ayat 22 sampai ayat 27. Kemudian Ya, Matius saya dalami 10 dulu. ayat 5 ayat 6. Nah, gitu. Bang Kores mau dilanjut Bang Kores? Bang Fandi, kasih saya moderator. Orang-orang yang nyuruh saya diem itu biar saya blokir semua. Kasih moderator saya. Tahu tuh pada rese sama di Entah ini bawah. netizen kalian ini nggak ada kontribusinya sama orang di atas. Nggak usah ngatur. Kita sedang menyampaikan agama, kau larang-larang pula kau. Saya kira saya takut sama netizen TikTok. Nggak ada kontribusinya kalian sama saya. Nggak usah ngatur-ngatur kau. Oh, tadi kali itu Cici Pak kali Den. aku kalau lagi ngomong diganggu itu. Orang tinggal dengerin aja kok repot. Iya, iya. Oh, belum tentu naik di sini bisa. Meriati ini Kalau denger gua ngomong itu, gua udah ngasih tahu Sasugi masuk, Sasugi yang maju. Masih nyuruh gua. Makanya gua nggak masuk karena gua udah nyuruh Sasugi yang dialog. Lanjut. Ini Mbak Mary ini Kristen apa bukan sih? Kristen dia masih Kristen dia. Masih percaya Yesus Tuhan gitu Mbak Mary? Pertanyaannya Bang Handi kayaknya sudah berkali-kali lihat diulang. Enggak, gue pengen tahu doang sih. Kan ada juga Kristen Unitarian nggak percaya Yesus Tuhan gitu loh. Pertanyaan ini sudah ditanyakan Bang Handi waktu pertama kali saya masuk. Lupa saya deh. Single parents ya? Iya. Wah, mantap. Stay strong, sis. Masuk gue itu Mbak Mary benar serius gue nanya. Masih kan Tritunggal ada Yohanes. Kan gitu ya, ada yang mengatakan Yesus itu utusan Tuhan. Dan Tuhan adalah Bapa gitu loh. Benar, gue enggak kalau pernah gitu Mbak. Saya percaya kepada Tuhan yang esa, yang hakikatnya menciptakan dan tidak diciptakan. Oh ya udah kalau ya udah paham kalau begitu. Nah Yesus diciptakan gimana tuh? Ya udah berarti, nggak usah lanjut lagi. ya berarti Yesus bukan Tuhan Pak. Paham dia udah itu. Wahyu 13 ya Wahyu 3 ayat 14 dan tuliskanlah kepada malaikat Udah jemaat di ya Bang, Laodikia. udah ya Bang, saya murni mau belajar. Kenapa ini kok takut sekali terganggu imannya? Enggak. Nah sebenarnya Mbak Mary dasarnya basicnya ya di situ. Orang kalau sudah basicnya udah salah Tuhan ya salah semua. Bener loh. Hidup ini cuma sekali. Kalau memang kita punya akal jangan sampai kita salah Tuhan, itu aja. Itu dulu kalau menurut saya ya. Percuma Mbak Matius Mary. 22 37 sampai 44. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan Iya segenap paham. akal budimu. Berakal. Beriman dan berakal kayaknya ya. Bang Ya Andi. harus. Iya, harus. Makanya digunakan akalnya. Jangan cuma modal imani doang kan gitu maksudnya itu. Iya, iya.
Ya kalau basicnya udah salah ya percuma ngomongnya lah, buang-buang waktu. Ya maksudnya perbaiki dasarnya dulu gitu kan, mengenal Tuhan dulu siapa, bedakan antara Tuhan dan makhluk itu dulu lah. Kalau saya sih diskusinya di situ dulu. Ya makanya kan saya tidak pernah bertanya tentang kekristenan Bang, dan tidak mau berdebat untuk itu. Saya biasanya naik ke Komal itu hanya mau bertanya tentang sejarah-sejarah Rasulullah, bagaimana. Kan seperti itu. Iya, iya, paham. Menurut kamu ada nggak ajaran Islam yang tidak baik menurut pandangan Mbak Mary? Yang tidak baik, saya belum terlalu paham itu yang ini orang yang belum tahu tentang Islam ya, yang belum tahu tentang bagaimana Islam. Orang di luar sana katakan bahwa Islam itu radikal, Islam itu teroris, Islam itu kekerasan, Islam itu poligami. Itu judge bagi Islam, orang yang belum tahu tentang Islam, yang belum tahu belajar tentang Islam. Nah, saya pun masih mempertanyakan tentang gimana itu mati syahid. Mati syahid. Ya, emang adakah hadisnya bahwa kalau kita membunuh orang-orang kafir, ya saudara Muslim kan menyebut di luar Muslim itu kafir, itu kita akan dapat pahala. Apakah hanya cerita yang saya dengar atau memang ada hadisnya atau gimana Kak? Pak Dia mau jawab, silakan. Boleh. Jadi begini Kak, di Islam itu dibagi-bagi orang kafir itu. Tidak dipukul rata. Ada namanya kafir zimmi, ada namanya kafir harbi. Ini secara garis besar aja ya. Ada nanti kafir harbi dan kafir apa tadi Bang? Zimmi, kafir harbi. Oke, kalau Kristen itu kafir apa? Menurut saudara Muslim? Itu tidak bisa dikatakan oh Kristen ini langsung harbi, Kristen ini kafir zimmi, tidak bisa. Makanya kita cari tahu apa zimmi, apa harbi. Itu dulu Kak. Nanti baru kita tahu oh ini kelompok ini begini. Seperti itu ya. Oke, lanjut Kak. Jadi kafir harbi itu adalah kafir yang memerangi Islam. Ya, baik dengan perkataan, hujatan misalnya, ataupun secara nyata. Ya, nah sedangkan kafir zimmi adalah orang-orang kafir yang mau hidup damai dan tidak pernah mengusik Islam. Nah terhadap kafir-kafir harbi, ya yang melakukan permusuhan. Nah jadi kafir harbi itu melakukan permusuhan terhadap Islam. Kalau dia melakukan permusuhan secara nyata, melakukan peperangan, ya kita lawan, kita bunuh. Kalau dia kafir harbi ini melakukan permusuhan secara hujatan, ya kita lawan dengan cara adu argumen. Ya kan begitu. Nah, seperti contoh STT Nias itu kafir harbi itu. Jadi tidak semua orang Kristen kafir harbi, tidak semua orang Kristen kafir zimmi. Nah, terhadap kafir zimmi, bentar Pak, enggak, belum selesai saya. Terkait dengan kafir zimmi, Rasulullah menjamin keamanannya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyakiti zimmi, maka dia menyakiti aku. Barang siapa menyakiti aku, dia menyakiti yang mengutus aku. Dipertegas lagi dalam surah Al-Muntahanah ayat 8. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir selagi orang-orang kafir itu tidak memusuhi agamamu, tidak mengusir kamu dari tempat tinggalmu, alayah dan seterusnya. Dibaca aja sendiri surah Al-Muntahanah ayat 8. Jadi di Islam itu tidak main oh ketemu kafir bacok, ketemu kafir bunuh, oh tidak seperti itu. Bahkan di dalam peperangan sekalipun Islam punya aturan. 1, tidak boleh menebang pohon. 2, tidak boleh membunuh hewan. 3, tidak boleh membunuh wanita. 4, tidak boleh membunuh anak-anak. 5, tidak boleh membunuh rahib, pendeta-pendeta, pemuka-pemuka agama. 6, tidak boleh membunuh orang tua. 7, tidak boleh merusak tempat ibadah. Itu dalam perang. Nah, sekarang ini sering kita lihat
Wah, teroris ngebom gereja. Di perang saja tidak boleh merusak tempat ibadah. Apalagi di situasi damai seperti di Indonesia. Apakah boleh merusak tempat ibadah orang lain? Tentu tidak boleh. Bagaimana orang-orang yang seperti itu? Apakah mati syahid? Bukan, itu mati sangit. Betul. Bukan mati syahid itu Kak, mati sangit. Orang yang mati syahid itu orang yang membela agamanya. Begitu Kak? Oke. Paham ya? Siapa yang boleh diperangi dan siapa yang tidak boleh diperangi dalam Islam, jelas aturannya Kak. Oke, Gitu, Kak, jadi ya? kan tadi ada 2 kategori kafir Kak ya, sesuai penjelasannya. Ada 3 sebenarnya, ada 3, kafir harbi, zimmi, dan musta'nan ya kalau nggak salah itu. Nah, musta'nan itu tidak jauh dengan zimmi lah. Orang-orang yang hidup di negeri yang dikuasai Islam dan dia mau taat tunduk terhadap aturan Islam seperti itu. Itu bayar pajak. Ya, itu musta'nan kalau nggak salah. Iya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada seorang di luar Muslim, dia tidak memerangi juga Muslim, tidak menghujat juga Muslim, tidak menghina. Seperti kakak ini zimi. Ini tidak boleh saya sakiti dengan kata-kata saya, dengan perbuatan saya. Kalau saya sakiti, saya sama saja menyakiti Rasulullah. Seperti kakak ini. Begitu Kak. Ini udah ada contoh kakak zimi. Gitu. Nah, kafir itu jangan disalahartikan sesuatu yang sangat keji. Kafir itu dari kata kafaro yang artinya menutup. Dalam konteks Islam, kafir adalah orang yang tidak mau menerima ya ajaran Islam. Itu kafir. Itu sebenarnya artinya itu paling halus di antara seluruh agama. Di Kristen orang menyebut orang di luar Kristen domba yang sesat, manusia disamakan dengan binatang. Di Islam tidak, halus, paling halus, kafir, orang yang menutup diri dari ajaran Islam. Bahkan kata kafir itu diserap oleh bahasa Inggris, cover. Apa artinya cover? Penutup, betul enggak? Tapi di Bible kafir dipinjam salah menjadi bodoh. Nah itu dia. Disalahartikan Kak. Makanya orang-orang Kristen ini salah paham karena kitabnya sendiri. Kafir yang artinya menutup diartikan orang yang tulul. Nah, seperti itu. Karena siapapun yang berkata kepada saudaranya kafir, dia harus dibawa ke mahkamah agama. Bukan seolah-olah kata kafir ini begitu kejam. Padahal makna sebenarnya di situ tertulis barang siapa yang berkata kepada saudaranya jahil, dia harus dibawa ke pengadilan agama. Jadi kafir diambil oleh Kristen disalahartikan sehingga orang Kristen salah paham dengan makna kafir yang sebenarnya. Orang Arab yang ngerti bahasa Arab ketika dibilang kafir dia nggak marah Kak. Nggak marah dia. Nah ini yang lucunya, orang nggak ngerti bahasa Arab dibilang kafir marah. Kenapa? Ya itu tadi, salah paham. Begitu. Jadi Belanda dulu datang ke Indonesia itu menjajah umat Islam, menjajah itu kafir. Itulah tersebut kafir harbi itu Mbak. Wajib dilawan. Buktinya Kristen Indonesia, di mana ada Kristen banyak pasti aman. Kata pendeta Mel Atok, untung di Indonesia ini banyak umat Islam yang mayoritas, nggak bisa ngebayangin, bla 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 kan gitu. Itulah Mbak. Jadi syahid itu membela agama. Kalau kita diserang, ya lawan. Bukan memberikan pipi kiri tanpa pipi kanan, nggak boleh begitu. Boleh nggak kalau kita diserang Pak De? Begitu. Sebenarnya syahid itu bukan hanya dalam rangka membela agama saja Bang Andi. Contoh ketika kita mencari nafkah, ya kan? Misalnya tukang ojek nih cari nafkah untuk menafkahi istrinya, lalu dia kecelakaan meninggal, syahid. Betul. Nah, terus apa lagi? Orang yang mempertahankan hartanya,
Misalnya saya dirampok, saya lawan, mati saya, dibunuh oleh rampok, mati syahid. Orang perempuan yang melahirkan, meninggal karena melahirkan, mati syahid. Jadi syahid itu banyak. Ya, di dalam Islam bukan hanya membela Islam saja. Termasuk kita berbuat baik, ya, dari perbuatan baik itu menyebabkan kita meninggal, itu dikategorikan mati syahid, begitu. Tapi kalau ngebom gereja itu bukan mati syahid, mati sangit karena kebakar. Mati ngonyol. Mati sangit itu. Ya. Begitu ya Mbak Mary jawabannya. Jadi buka mute-nya dong Mbak. Banyak sih apa ya, pendiskriminasian untuk mendirikan rumah-rumah ibadah. Sebenarnya gini ya Kak, untuk mendirikan tempat ibadah negara kita kan punya aturan. Betul enggak? SKB 3 menteri kan? Betul. Syaratnya itu harus terpenuhi. Nah, kalau syaratnya tidak terpenuhi lalu diprotes oleh masyarakat setempat, apakah itu bentuk diskriminasi? Tidak, justru orang-orang itu ingin menegakkan aturan negara kita. Bukankah untuk mendirikan tempat ibadah, termasuk tempat ibadah saya di sini masjid, yang tadinya itu musola sekarang berubah jadi masjid, ya, itu kita dimintai tanda tangan untuk bisa merubah dari musola ke masjid loh. Padahal udah tempat ibadah itu. Untuk merubah musola ke masjid perlu izin Kak, dan itu kita lakukan. Saya pernah bangun masjid di Blora, ada Bang Andi, ya, di sini saksinya. Kita juga minta izin, padahal kita hidup di mayoritas Muslim. Seandainya tidak izin sekalipun, siapa yang berani memprotes saya bangun masjid? Saya hidup di lingkungan Muslim, dan di situ nggak ada Kristennya satupun. Di Blora, di Dukuh Gadung itu nggak ada Kristen satupun di situ. Tapi kita tetap mengikuti prosedur, ya, tetap izin. Nah, ini yang celakanya, sudah di mayoritas Muslim mendirikan gereja tanpa izin. Mentang-mentang tanah itu tanah dia. Nah, ketika ada orang protes, kenapa dikatakan diskriminasi? Tidak, justru ingin menegakkan aturan yang ada di dalam negara kita. SKB 3 menteri yang sudah disepakati oleh seluruh tokoh-tokoh agama kita. Kenapa itu diingkari? Harus. Masalahnya gampang itu Pak, isinya. Coba gereja mana, gereja resmi yang sudah ada izinnya yang diganggu gugat? Tunjuk pada saya. Nggak pernah, nggak akan ketemu. Paling gereja-gereja yang baru nongol, yang nggak ada izinnya, itu yang diganggu, yang diprotes lah izinnya. Istilahnya seperti itu. Ini di tempat saya ini gereja, wow, berderet nih, nggak ada yang ganggu, aman mereka. Sarannya jelas itu ya Pak ya. Harus ada 90 orang yang beragama. Misalnya gereja harus ada 90 orang yang beragama Kristen, berKTP Kristen di daerah itu. Betul. Kemudian harus divalidasi itu. Terus ada 60 tokoh masyarakat harus memberi tanda tangan persetujuan. Terus kemudian divalidasi tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Terus ada forum kerukunan umat beragama. Baru dibawa ke kabupaten kota untuk mengeluarkan izinnya Mbak. Tapi kalau saya lihat gereja dibangun dulu pondasinya tertutup, bangun dikit-dikit baru ngurus izinnya. Izin yang nggak memenuhi syarat, ya kemudian dilarang, kemudian panitianya membuat statement di luar, kami minoritas kok dipersulit. Itu yang terjadi ya Pak Dea. Betul. Contoh di daerah saya ini ada rumah kecil gitu ya. Dulu itu nggak ada tulisannya gereja, tapi setiap hari Minggu ada aktivitas gitu kan. Itu rumah itu kosong, nggak ada yang menempati.
Sampai sekarang pun kosong. Jadi diisi hanya hari Minggu saja. Sekarang udah tertulis itu pelangnya gereja itu. Ada izin tuh. Nah itu nanti kalau kita protes nanti katanya kita diskriminasi. Nah inilah sebenarnya kalian juga yang cari masalah sebenarnya. Kebalik juga Pak, di daerah mayoritas Kristen sangat sulit membangun masjid. Saya nggak usah menyebutkan provinsinya ya, banyak sekali. Bahkan ada dulu musola aja diprotes nggak boleh dan seterusnya. Ya, apa kami protes di baper-baperan? Ya nggak, ikuti prosedur aja, santai gitu. Karena memang jelas aturannya gitu loh. Tapi sebelahnya beda, selalu framing demi mendapatkan sokongan suara. Padahal orang yang memberi sokongan dia nggak tahu aturan. Akhirnya banyak yang terpengaruh di luar, memframing gitu loh. Nah orang-orang yang ikut terpengaruh nggak ngerti aturan, ikut bicara tanpa data. Sering kita diskusikan yang beginian. Akhirnya apa? Ada yang oh begitu ya, ada yang ngeyel juga Mbak, terus ngeyel seumur hidupnya. Begitu Mbak kira-kira jawabannya. Semua ada aturannya. Oke. Thanks penjelasannya Bang Handi. Ya sih, termasuk salah satu saya dulu sempat berpikir begitu sih Bang Handi. Nggak, saya potong dulu Pak Mary. Di Papua kira-kira pernah nggak ada orang diprotes membangun gereja di Papua? Sejauh yang saya tahu nggak ada. Nggak ada. Di NTT pernah nggak ada diprotes membangun gereja? Nggak ada di NTT. Kalau di Papua pernah nggak diprotes orang membangun masjid? Ada. Ya itulah. Nah itu kira-kira ya analoginya. Kenyataan fakta itu. Begitu Mbak kira-kira. Ingat kisah Tolikara? Orang sedang menjalankan sholat Idul Fitri, dibakar masjidnya. Ya memang ya seperti itulah. Kejadiannya gimana lagi coba? Silakan Kak, tanya lagi Kak, nggak apa-apa Kak. Oke. Ya itu sih yang saya tanyakan soal, tapi sudah terjawab tadi Bang soal Islam yang terkenal brutal, radikal. Termasuk poligami ya, poligami tadi ya itu dipermasalahkan juga ya. Enggak, saya sudah ya itu pandangan dari teman-teman secara umum poligami di Islam itu gini ya. Tapi ya setelah belajar dari Unirifa kemarin soal poligami dan membandingkan juga dengan beberapa yang ada dalam konteks Bible di PL, ya udahlah sudah mulai paham tentang poligami itu sendiri. Ya. Tapi nggak apa-apa saya ulas sedikit ya. Jadi poligami di dalam Islam itu mengurangi istri, bukan menambah istri. Kenapa saya bilang begitu? Karena sebelum Islam poligami itu tanpa batas. Salomo istrinya berapa? Raja-raja Arab itu istrinya ratusan. Makanya setelah datang Islam dikurangi jumlah poligami itu. Bahkan syaratnya sangat berat. Jumlahnya kamu berapa? Harus gimana? Jumlahnya dalam Islam dikurangi sampai berapa nominalnya? Paling banyak 4. Itu pun syaratnya berat. Harus bisa berlaku adil. Kalau tidak bisa berlaku adil, cukup 1 saja. Kan begitu. Dalam surah An-Nisa itu ayat 3 itu. Oke Bang, saya potong. Kalau misalnya soal perisinan itu, apakah memang harus misalnya poligami itu diberikan restu oleh istri tertua seperti itu? Atau tidak ada syarat. Hadisnya Enggak ada syarat harus izin istri, enggak ada syarat, enggak. Kenapa begitu? Karena istri tidak bertanggung jawab atas perbuatan suami, tetapi suami bertanggung jawab atas perbuatan istri. Mau suamimu mabuk, mau suamimu berjudi, istri tidak ikut menanggung dosanya.
karena istri tidak punya kewajiban terhadap suami. Tetapi kalau istrinya yang berbuat serong, suaminya yang akan dituntut pertanggungjawaban, karena istri di bawah perlindungan, di bawah bimbingan suami. Istri keluar tidak pakai hijab, suaminya membiarkan, dia tidak bisa masuk surga. Nah, sampai seperti itu, Kak. Kita punya anak perempuan. Suaminya sudah tegur, sudah kasih nasihat, dan istrinya tetap berbuat. Masa suami yang mau nanggung? Tetap harus memperingatkan, tetap harus. Kewajiban memperingatkan itu nggak ada batas, tetap harus kita peringatkan terus. Seperti itu, Kak. Ya, di dalam Islam itu sampai segitunya tanggung jawab suami itu bukan hanya masalah perekonomian, ngasih makan, termasuk harus memperhatikan bagaimana keagamaan istri. Nah, seperti itu di dalam Islam itu. Ya, kembali lagi ke poligami. Abang bilang di Islam itu dosa pertanggungjawaban itu masing-masing. Ini kan ada kaitannya terkait dengan pertanggungjawaban. Ada kaitannya pertanggungjawaban itu tadi. Kalau kita melakukan pembiaran terhadap istri kita, itulah yang menyebabkan kita berdosa. Gitu, Kak. Itu juga bukan berarti perbuatan istri langsung ditanggung suami semua, tidak. Maksud saya itu terkait dengan pertanggungjawaban. Gitu loh. Misalnya nih, kalau kakak saya beri amanah untuk bertanggung jawab, kalau kakak tidak bertanggung jawab kan ya kakak dihukum, kan begitu kan, adil kan? Saya beri kepercayaan tetapi Anda tidak bertanggung jawab, dihukumlah, gitu. Ada kaitannya dengan itu. Intinya bahwa adil ya. Bagaimana ukuran keadilan itu, Bang? Adil itu sesuai porsinya. Saya soal Ya. keadilan Adil itu soal poligami. Wah, itu berat juga itu ya. Harus adil waktu, adil membagi ekonomi. Banyak, Kak. Makanya di dalam Islam itu walaupun dibolehkan poligami, belum tentu ada 100 orang Islam, laki-laki Islam dikumpulkan 10 diantaranya poligami, paling 1 yang poligami. Ya, dari 100 laki-laki Islam yang poligami paling 1. Kenapa? Karena beratnya tanggung jawab itu tadi. Coba di sini siapa yang poligami? Nggak ada ini. Ada berapa orang ini? Nggak ada yang poligami. Ustaz Talib tidak, saya tidak, Bang Andi tidak, Bang Kores tidak, Pandi tidak, Bang Juma tidak. Padahal dibolehkan kan? Tapi kami tidak sanggup. Karena kalau kita paksakan juga saya poligami, bukan dapat pahala, yang dapat dosa. Makanya kita kembali kepada ketentuan yang terakhir apa? Cukup 1 saja. Ya udah. Begitu, Kak. Intinya kalau realisasinya poligami memang nafsu lebih besar ya daripada keadilan, Bang. Nah, kalau kita poligami gara-gara nafsu itu mendatangkan dosa, bukan pahala itu. Karena Nabi itu poligami bukan untuk nafsu. Apa faktanya? Faktanya Rasulullah itu sholat sampai bengkak-bengkak kakinya. Kalau Rasulullah ini poligami hanya urusan seks, tentu sholatnya nggak sampai bengkak-bengkak dong kakinya. Kalau sholat sampai kaki bengkak-bengkak itu udah gimana coba? Cukup 1 jam? Oh tidak. Sholat sampai kakinya bengkak-bengkak, sampai Aisyah itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah engkau orang yang sudah ditanggung masuk surga? Apa jawab Rasulullah? Hai Aisyah, justru karena saya sudah ditanggung masuk surga, apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Nah tuh, Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Berarti dia tidak mengutamakan seks. Di poligaminya janda-janda ini, ya, karena banyak yang ditinggal suaminya ketika perang, ada anak-anak yatim di situ, itulah tujuannya. Itu satu. Yang kedua, yang dipoligami itu adalah
anak-anak ketua suku. Ada kaitannya dengan penyebaran agama. Kalau putrinya dinikahi, orang tuanya jadi Islam. Nah seperti itu Kak. Ada kaitannya dengan dakwah semua yang dilakukan Rasulullah itu. Rasulullah tidak pernah mementingkan nafsu, enggak. Rasulullah punya istri berapa Bang? Sekitar ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 12. Bang Andi, gantian dong, capek mulutku, aku mau ngerokok dulu. Silakan Kak, nanya lagi Kak. Nah, satu lagi, di Bible Kak tidak ada poligami itu. Larangan poligami nggak ada. Bahkan kalau Anda buka di dalam 1 Korintus 7 ayat 26, 27, 28 kalau nggak salah, seingat saya di situ ya. Itu boleh poligami. Coba saya bukakan ya. 1 Korintus atau 2 Korintus ya. Antara itulah ya. Kalau pasalnya Istri Yakub sih banyak di perjanjian lama. Enggak, ini perjanjian baru Kak, perjanjian baru. Ya 1 Korintus 7. Kalau pasal dan ayatnya saya ingat cuma 1 Korintus atau 2 Korintus itu, coba saya buka dulu. Nah ini dia. Aku berpendapat bahwa 1 Korintus 7 ya dari ayat 26. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Ayat 27. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Ada terus mana? Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seseorang. Ayat 28. Tetapi kalau engkau kawin, ini untuk orang-orang yang sudah punya istri tadi ya, kan ada 2 poin tuh. Poin pertama yang sudah menikah dan poin kedua yang belum menikah di ayat 27 kan? Betul kan? Ya. Nah, di ayat 28, poin pertama. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Ini untuk orang-orang yang sudah beristri. Nah, poin ini kedua, dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Ayat 29 ini yang jedernya. Saudara-saudaraku, ayat 29, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah tidak beristri. Boleh tahu poligami? Ya, Casugi kalau sudah mau istirahat ada Bang Zuma sudah monitor ini. Oke, lanjut lagi Zuma. Mau swab dulu Cak Sugi. Ya, saya mau ngerokok dulu saya. Baik, makasih. Jadi berbicara mengenai poligami ya. Manusia itu kan setiap masa kemudian perkembangan manusia semakin banyak. Dan keadaan yang ada, laki-laki banyak yang mati dalam medan perang. Laki-laki lebih banyak yang ada di penjara. Laki-laki lebih banyak yang meninggalkan rumah untuk cari nafkah, merantau. Kemudian belum lagi yang suka sesama. Sehingga perempuan ini semakin banyak. Itu keadaan alam sekarang. Sedangkan izin poligami itu izin dari sang pemilik alam semesta ini, sang pencipta. Artinya saya simpulkan, kalau ada suatu agama yang melarang poligami, berarti agama itu membolehkan persinahan. Itu dulu. Membenci poligami berarti mengizinkan persinahan. Kok bisa kayak gitu? Ya, mau tidak mau harus diiyakan. Kenapa demikian? Kodrat laki-laki itu cenderung suka kepada perempuan. Siapapun itu, termasuk Bang Suma dong pasti. Suka perempuan itu artinya apa? Sudah jadi kodrat, sudah jadi kadarnya seorang laki-laki suka kepada banyak wanita. Munafik itu kalau tidak, mau apapun agamanya. Tapi kesukaan ini
dibatasi oleh syariat. Kesukaan ini dibatasi kemudian oleh agama. Ada agama yang mengatur la taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Sehingga ketika dia bukan istrimu, dia bukan binikmu, dia bukan wanita yang halal untukmu, jangan kau sentuh. Itu dalam Islam. Nah, sekarang nih, taruhlah Islam Kristen melarang poligami. Saya seorang Muslim, lalu kemudian Pak Bom Bom seorang Kristen. Saya sama-sama keluar rumah. Ketika saya keluar rumah, saya suka pada seorang wanita. Boleh dong saya nikah? Boleh. Ketika saya mampu, adil, saya boleh nikah? Boleh. Nikah setelah itu halal nggak? Halal. Karena saya memenuhi syarat. Saya memiliki dua-duanya. Artinya hasrat kelakian saya kemudian terlampiaskan dengan cara yang halal. Bagaimana dengan Pak Bom Bom? Keluar rumah ninggalin istri. Dia suka pada seorang wanita. Dia nggak boleh nikah. Cukup satu istri. Dia nggak boleh nikah. Tapi dia suka wanita itu. Dan wanita itu kebetulan juga suka sama dia. Apa yang terjadi? Solusi keagamaan apa yang diberikan oleh Kristen kepada keadaan seperti ini? Apa? Nikah nggak boleh, cukup satu istri. Tapi hasrat bisa nggak dibendung? Perempuan juga bisa nggak membendung hasratnya? Kalau mata sudah berkedip, tangan sudah saling pegangan, si Oco juga keberatan. Masa cuman kau? Gimana ceritanya tuh? Apa yang terjadi? Zina. Habis berzina, pulang ke rumah, berasa seperti tak ada dosa. Ketuk pintu, selamat malam bu. Bapak udah pulang. Peluk, salaman, ciuman, tidur bareng-bareng. Bersih. Tak ada yang ketahuan. Suami tidak mengetahui kelakuan istri, istri tidak mengetahui kelakuan suami. Begitu seterusnya. Apa itu terjadi? Terjadi. Ada bukti, banyak bukti. Sampai seorang pendeta pun ketahuan telalatnya sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah bawah, di ujung, di pangkal, di biji, ketahuan semua. Bukan istri. Itulah yang terjadi. Kenapa? Karena menutup keadaan firman Tuhan yang harusnya ada dengan membuka keadaan yang diatur oleh manusia tapi dilanggar. Jadi kesimpulan saya, sebuah agama yang melarang poligami itu adalah agama yang melegalkan persinahan. Bagaimana mungkin kemudian Tuhan yang maha mengetahui hasrat daripada hambanya, hasrat daripada ciptaannya, masa tidak tahu aturannya kok dibikin seperti apa gitu? Dia yang menciptakan motor, terus buku aturannya harus pakai gigi satu aja dulu, jangan pakai persenalan kedua, jangan persenalan ketiga, keempat, meskipun ada. Kenapa harus persenalan satu aja dulu? Karena boros, mubazir katanya. Nanti kalau persenalan satu sudah soak, nggak bisa lagi dipakai, baru gunakan persenalan kedua. Semakin tua motornya semakin rusak, lebih cepat rusak berarti. Nah, itu akal-akalan. Jadi Islam itu memberikan solusi. Betul kata guru saya tadi, bahwa poligami itu adalah membatasi, ya, mengurangi istri. Itu poligami, bukan menambah istri. Mengurangi istri poligami itu. Yang tadinya ribuan, yang tadinya tak ada batasan. Makanya ketika saya bertanya kepada pastor atau kepada pendeta atau kepada jemaat, tunjukkan di dalam Bible cukup satu istri, ada nggak? Tak ada. Tak ada dalam Bible, kecuali nanti kalau mau dibuat lagi data-data baru. Tapi sampai hari ini saya belum pernah menemukan di dalam Bible cukup satu istri selayaknya dalam Al-Quran fawahida, cukup satu istri. Di agama Kristen tak ada. Cukup satu istri itu tak ada. Yang ada, siapa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali oleh maut. Itu yang ada. Nah, kalau saya dipersatukan dengan 4 perempuan, boleh nggak? Boleh. Seorang laki-laki meninggalkan ibunya, ayahnya, lalu bersatu dengan perempuan. Perempuan meninggalkan ibu istrinya, ibu ayahnya, lalu bersatu dengan suaminya. Boleh nggak? Boleh. Lah kalau suaminya itu adalah suaminya orang, ada nggak larangan? Nggak ada. Mana larangannya? Nggak ada larangan. Saya boleh ngomong dikit nggak? Mau jadi istri keberapa? Enggak, saya mau bicara dikit. Serius. Kirain. Ya. Ya boleh. Oke. Mulai malam ini
Saya Ya. bersaksi bahwa Ya. Tuhanmu itu adalah Allah kami dan nabimu adalah nabi kami. Sudah cukup. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Ini kayaknya emosi dia sama pastornya tadi, ya kan ya? Jangan pakai kami lah, saudaraku. Langsung saya. Kalau kami itu belum tentu mewakili teman-teman yang lain. Saya tidak mau diwakili Neng Olan. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Masya Allah, Masya Allah, Harus Masya pengakuan Allah. pribadi ya, Bang Akbar. Sumaya. Iya. Sama seperti ini, saudariku. Di dalam Galatia 3. Kristus telah menebus kita. Harusnya bukan kita. Ya kan? Karena kalau kita berarti semua orang kena. Telah menebus kami. Nah, gitu. Yang mau aja yang masuk ke situ. Tapi itu kan cuma bahasa aja ya kan. Nanti kita yang memiliki interpretasi seperti apa terhadap kalimat tersebut. Yang pasti Olan mungkin masih kecewa ya dengan pastornya sampai dia mengungkapkan kata-kata itu, kalimat itu dengan mengatakan percaya kepada Allah adalah Tuhannya juga, percaya kepada Nabi Muhammad juga adalah nabinya gitu. Mungkin kesal atau apa gitu, karena di Islam itu tidak bisa kita peluk dengan paksaan, harus dengan keikhlasan. Bayangkan ya di Islam itu persaksian kita misalnya, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah Anda betul mempersaksikan? Apakah Anda betul melihat Allah itu? Itu dasarnya dulu. Sehingga kita akan berkata umat Islam tidak melihat Tuhannya, tapi saking yakinnya maka umat Islam itu melihat Tuhannya. Yakin sepenuh hati, tak ada Tuhan, pokoknya engkaulah Tuhan, tak ada yang lain. Itu keyakinan. Ya, bagaimana saya percaya sedangkan peninggi agamanya sendiri menipu saya gitu loh. Bagaimana saya bisa percaya dengan itu? Saya tanya dulu. Ya mungkin oknum, mungkin dia juga lagi butuh biaya. Saya nggak perlu uang dalam diri saya gitu loh. Cuma saya butuh kebenaran. Cuma itu saya butuhkan. Nah itu Iyalah, dia. belajar lebih banyak kalau mau mencari kebenaran. Udah, jangan kau ajari aku, jangan guru kau ajari guru ya. Nggak perlu kau ajari aku. Ya mungkin kecewa itu oknum. Iya, saya cuma bilang gini. Saya cuma bilang gini. Saya kan tidak mengucapkan masa dan itu ya. Cuma saya meyakini bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhan saya juga. Bahwa nabimu itu adalah nabi saya juga. Udah, saya cuma mengucapkan itu aja, nggak lebih dari itu. Udah cukup. Iya. Nah, orang dalam hidup itu ada yang disebut iman. Iman itu bertumbuh. Iman bertumbuh artinya iman yang dibarengi dengan pengetahuan. Iman yang dibarengi dengan akal sehat. Ketika malam ini syahadatain hanya dilafalkan, diucapkan menggunakan bahasa Indonesia, kalau itu betul diyakini sepenuh hati, maka besok hari bisa jadi syahadatain dilafazkan dengan bahasa Arab atau bahasa Quran. Nah sekarang agama itu bukan mainan. Agama itu adalah sesuatu. Nah dari itu makanya saya cari pembenaran tadi. Karena saya tahu agama itu bukan mainan gitu loh. Wajar dong saya cari kebenaran gitu buat diri saya gitu loh. Iya, Banyak saya saya pelajari. Ya saya paham. Yang pastor tadi itu mungkin bukan pastor dia. Apalagi Olan tidak kenal dia dari dulu. Mungkin orang baru ngaku-ngaku pastor. Bisa jadi. Artinya oknum. Nah cuman masalahnya kenapa dia nggak mau berdiskusi. Padahal kan sudah diberi jalan berdiskusi, udah diajak sini dan dia iyakan. Kenapa sekarang dia nggak mau gitu berdiskusi? Apa alasannya Iya. katanya? Tunggu dulu ya. Intinya gini ya, Bang Zuma gini. Iya. Saya punya pertimbangan dalam diri saya ya. Cuma kalau untuk mengucapkan ya Abang bilang tadi itu Islam harus mengucapkan yang 2 kali syahadat itu, ya mungkin saya belum bisa. Saya punya pertimbangan. Cuman gini, tapi saya meyakini ya
saya meyakini bahwa Tuhan Allahmu itu adalah Allah saya, dan saya meyakini yang kamu yakini nabi kamu yang buta huruf itu adalah nabi saya juga. Udah saya meyakini itu. Kenapa beberapa hari ini dan hampir 1 minggu lebih saya mencari kebenaran, ya ada saya temuin itu walaupun beberapa persen lah itu gitu kan. Nah, cuman saya meyakini itu Tuhan itu Tritunggal yang kamu bilang itu sih. Ya, Masya Allah. Ya, syukur Alhamdulillah. Nah, sekarang gini, ketika Nabi Muhammad SAW itu disebut buta huruf, Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW memang tidak pernah membaca kitab sebelum Al-Quran. Beliau buta terhadap kitab-kitab tersebut. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitaba wa la takhuttu biyaminika idzal lartaba mubtilun. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis sebuah kitab, dan sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragulah orang-orang yang mengingkarinya. Nah, kenapa Nabi Muhammad itu bisa memberikan pengajaran berupa Al-Quran? Al-Quran itu ada rukun iman, ya, ada rukun Islam, rukun-rukunnya, tata cara ibadahnya, semuanya, fikihnya ada. Semua dipelajari dalam Al-Quran, bersumber dari satu orang saja, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dia tidak pernah belajar, tidak mengerti sejarah, tidak pernah ke Roma, tidak pernah ke Yunani, tidak pernah ke Yerusalem untuk mengkaji, mempelajari kemudian kitab-kitab terdahulu. Tapi seketika dia mendapat ilham, itu yang disampaikan, dihafalkan oleh para sahabatnya, dituliskan oleh para sahabatnya, sampai hari ini terjaga. Isinya, apakah ada yang bertentangan dengan zaman? Tak ada. Seperti poligami tadi, apakah bertentangan dengan kehidupan kita sebagai manusia? Tak ada. Sebagai manusia hidup di zaman modern, apakah Al-Quran tak bisa lagi dipakai? Tidak bisa. Tetap saja Al-Quran berangkulan dengan akal manusia. Sehebat apapun, secanggih apapun, seintelektual apapun, semodern apapun zaman, Al-Quran tetap bisa ikut mengimbangi perkembangan zaman tersebut. Al-Quran tidak hanyut. Sementara yang mengajarkan ini adalah seorang yang ummi, seorang yang buta huruf. Tapi dia mampu. Kenapa? Karena sejatinya kebutaan beliau bukan berarti beliau itu jahil, bukan berarti beliau itu bodoh. Tetapi kebutaan beliau untuk menutup, ya, tuduhan-tuduhan bahwa beliau mampu menguraikan itu karena dia memang membaca kitab sebelumnya, membaca kitab yang ada pada masanya dan seterusnya. Tapi dengan beliau buta huruf, bagi kita yang berakal tidaklah mungkin seseorang yang tidak mengetahui baca tulis bisa mengajarkan sebuah kitab yang begitu sempurna. Coba, di Indonesia ada berapa profesor, ada berapa doktor, ada berapa kemudian orang-orang yang berkecimpung sebagai aktivis ilmu, membuat aturan, ada anggota MPR, ada anggota DPR, membuat aturan, aturan itu dibuat, disetujui, disepakati, berjalan waktu tidak lagi cocok, dirubah, direvisi. Padahal itu adalah hasil dari uraian kepala profesor, doktor, berkumpul semua orang-orang hebat. Banyak mereka bermusyawarah, bermufakat, menghasilkan sebuah ketetapan hukum-hukum. Tapi besok nggak lagi laku, tidak sesuai lagi dengan zaman. Ini profesor loh, berkumpul dengan berbagai macam alat pendukung. Mereka memutuskan satu perkara, tetapi perkara yang mereka putuskan berjalannya waktu sudah tidak sesuai dengan zaman. Padahal hidup di zaman modern. Musim gugur belum datang, musim buah juga belum berganti, tapi tiba-tiba aturan yang mereka putuskan menurut mereka sudah benar, sudah sahih, sudah valid, sudah cocok dengan kehidupan. Ternyata berjalannya waktu menggiring keputusan itu tidak cocok lagi dipakai, berubah lagi aturan, bertambah lagi aturan, berkurang lagi aturan. Bagaimana dengan Rasulullah? Seorang diri 1400 tahun silam, bukan waktu yang singkat, ribuan tahun membawa aturan,
aturan yang begitu sempurna mengatur manusia dari tidur sampai dia tertidur kembali. Ada perubahan, ada yang ditinggalkan, ada yang dirubah, ada yang ditambah, ada yang dikurang. Tak ada. Ini manusia atau bukan sih? Ternyata beliau adalah nabi dan rasul penutup. Allah kemudian memberikan seilmu kepada beliau. Untuk apa ilmu itu? Bil bayyinati waz zubur. Rasulullah dikasih oleh Allah ilmu untuk memberikan pengertian, penjelasan, uraian kepada manusia agar manusia mengerti apa yang akan manusia lakukan di atas muka bumi ini, baik hubungannya kepada Tuhannya maupun hubungannya kepada sesama manusia. Seorang diri berbeda dengan penulis Bible, hidup di zaman yang sudah ada peradaban Romawi, peradaban Yunani. Mereka sudah hidup di keadaan yang begitu canggih pada masanya. Tapi apa yang mereka lakukan? Melakukan penyelidikan, melakukan kemudian salin menyalin dan seterusnya. Toh masih ada yang disisipkan, toh masih ada yang ditambahkan, masih ada yang dikurangi, masih ada dikoreksi, masih ada direvisi dan seterusnya. Padahal mereka banyak, mereka berkongko-kongko. Baginda Rasul Muhammad SAW seorang diri memberikan ilmu, berbagai macam disiplin ilmu kemudian yang diambil, yang ditarik dan disimpulkan dari kitabullah Al-Quranul Karim. Itu Rasulullah. Itulah bukti kebenaran Islam. Mujizat yang Allah berikan kepada Rasulullah melalui Al-Quran. Karena Al-Quran menguraikan semua apa yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Maka mujizat satu-satunya yang masih ada di atas muka bumi ini hanya Al-Quran. Mujizat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mujizatnya Nabi Musa tak ada lagi. Mujizatnya Yesus tak ada lagi. Mujizatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW masih ada sampai hari ini. Nah, itulah satu-satunya mujizat yang masih disisahkan oleh para nabi yang akan sampai kepada akhir zaman. Itulah kebanggaan kami sebagai umat Islam. Jadi yang kita butuhkan sekarang ini bukan mukjizat membangkitkan orang mati, enggak. Bukan membuat orang lumpuh berjalan, bukan mukjizat itu. Kenapa? Ilmu kedokteran sudah mencapai pada level itu. Membuat kemudian laut terbelah, kita nggak butuh lagi yang kayak gitu-gitu. Yang kita butuhkan sekarang adalah ilmu pengetahuan. Di mana itu? Semua yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Itulah mujizat yang ada satu-satunya sekarang. Saya kira begitu dari saya, teman-teman. Ada guru saya Dinda Daman, mungkin bisa menambahkan jika ada pertanyaan. Waktu dan tempat disilahkan. Yang pasti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti saudara kita Olan sudah memperlihatkan keseriusannya beliau untuk belajar agama. Meskipun masih ada ya emosi-emosinya sedikit ya kan ya, maklum mungkin sudah 1 bulan haid tidak berhenti bisa seperti itu. Sampai tensinya masih ini, tapi insya Allah lambat laun dia akan sembuh, lambat laun dia akan menjadi seorang anak bangsa yang baik dalam bertutur kata maupun di dalam berakidah, beragama. Demikian, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut dulu. Ya, tapi ada beberapa, tapi nanti saja. Karena lagi ada Kak Meriati juga di sini. Dilanjut dulu, Ustaz Alif dan yang lain. Oke, makasih Bang Suma. Terima kasih penjelasannya. Satu lagi Bang. Kan ini tadi rentetannya dari poligami langsung ke nabi-nabi, mujizat dan lain sebagainya. Dalam Muslim itu, halo Bang. Iya, lanjut. Dalam Muslim itu kan nabi-nabi itu sudah diberikan job masing-masing ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara Kristen itu biasa mengatakan seperti ini. Kalau memang Nabi Isa Al-Masih itu bukan Tuhan, mengapa ketika hari penghakiman di akhir zaman itu, mengapa di dalam Al-Quran ditugaskan Nabi Isa
bukan Muhammad yang mereka junjung sebagai Rasulullah. Mengapa Nabi Isa yang ditugaskan untuk datang menghakimi seperti itu? Nah, itulah yang menjadi pegangan kekuatan bagi saudara-saudara Kristen bahwa di akhir zaman itu Tuhan saya sendiri yang datang untuk mengatakan bahwa inilah aku, jalan keselamatan, seperti itu. Dan di Muslim sendiri, di Al-Quran sendiri menyaksikan itu. Apakah itu benar atau gimana, Bang? Iya, baik. Kenapa Nabi Isa yang turun? Alasannya karena ada tugas yang harus dia selesaikan. Apa tugas itu? Menghakimi. Ketika dia datang sebagai hakim, berarti ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa ini? Dia yang mereka yang telah mempermalukan Nabi Isa di hadapan Pencipta. Makanya dalam Al-Quran itu beliau ditanyai, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas, wahai engkau Isa, hambaku, ciptaanku yang kuciptakan tanpa ayah, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang tersebut mempertuhankan, menjadikan engkau sebagai Tuhan selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau wahai Tuhanku, tidaklah patut aku berkata sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Jika aku mengatakan itu, pasti engkau mengetahui. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya berkata, mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sehingga Al-Quran mengatakan, wa idza husyiran nasu, apabila nanti manusia dikumpulkan, dihimpunkan, apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka. Artinya Yesus itu adalah manusia yang disembah oleh manusia selain daripada Allah. Apakah Yesus akan memusuhi Kristen? Matius 7, 22, 23. Ternyata betul, Yesus memusuhi orang Kristen. Lalu kemudian di dalam Al-Quran ayat yang sama, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia akan diingkari. Apakah Yesus mengingkari penyembahan Kristen? Ternyata Matius 7 nomor 22 sampai 23. Betul, mereka yang memanggil Yesus Tuhan, memuji Yesus, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, ternyata ditolak oleh Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, Nabi Isa turun ke atas muka bumi ini untuk apa? Wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Itu kata Al-Quran. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, Nabi Isa akan menjadi saksi atas mereka. Lalu kemudian, ketika Nabi Isa turun sebagai hakim, siapa yang mau dihakimi? Umat Islam mau dihakimi. Apa alasannya umat Islam mau dihakimi? Nabi Isa tidak datang untuk umat Islam. Nabi Isa datang untuk Bani Israel. Maka yang dihakimi adalah mereka yang terdakwa. Kenapa mereka terdakwa? Karena mereka melakukan pengingkaran-pengingkaran kepada ajaran Nabi Isa ketika Nabi Isa datang kepada Bani Israel. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam? Makultu lahum, saya tidak berkata sesuatu yang bukan hakku. Yang aku katakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Di dalam Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ada Yesus memerintahkan manusia beribadah pada hari Minggu? Tak ada. Ada Yesus memerintahkan kemudian menyembah dirinya? Tak ada. Ada Yesus mengajarkan makan babi? Tak ada. Ada Yesus mengajarkan untuk merasulkan Paulus? Tak ada. Ada Yesus mengajarkan untuk ke gereja? Tak ada. Ada Yesus mengajarkan untuk tidak bersunat? Tak ada.
Lalu apa kemudian bisa dihakimi di Islam dari Yesus? Tak ada. Yang dihakimi adalah orang yang mengaku-ngaku pengikutnya, membawa-bawa pengikutnya, tetapi mempermalukan dirinya di hadapan Tuhannya. Makanya dikatakan datangnya Yesus menghakimi berdasarkan dengan perkataan dan firman yang ia sampaikan kepada Bani Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6 misalnya. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Apa pesan Yesus? Wahai muridku, ya paman, jangan kau ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba yang sesat dari bangsa Israel. Kata siapa? Kata Yesus. Yesus nanti kelak datang menghakimi orang-orang ini. Kau pada saat aku nasihatkan jangan ke bangsa lain, ada di antaramu yang pergi ke bangsa lain sampai orang-orang ini menuhankan aku. Oh tidak Yesus, sepeninggalmu kami teraniaya, sepeninggalmu kami dibunuh, sepeninggalmu kami dipenjara, sepeninggalmu kemudian kami dihakimi. Siapa pelakunya? Sang pembinasa keji yang duduk dan ngaku-ngaku sebagai pengikutmu, ngaku-ngaku sebagai utusanmu, ngaku-ngaku sebagai rasulmu. Siapa namanya? Itu dia, Paulus. Dialah yang menyebabkan engkau menjadi Tuhan setelah engkau terangkat. Sedangkan tak ada firman yang kau sampaikan kepada kami, sembahlah aku, Tuhankanlah aku adalah firman yang menjadi manusia, aku adalah Bapa yang inkarnasi jadi manusia. Kamu tidak pernah mengatakan itu, makanya kami tidak pernah menuhankan dirimu. Hanya mereka, golongan orang-orang yang dari barat, yang kemudian mempertuhankan dirimu. Inilah Nabi Isa datang. Ngapain Nabi Muhammad datang? Untuk apa? Lo umatnya menerimanya sebagai rasul, umatnya menerimanya sebagai nabi. Tak ada kemudian kewajiban untuk beliau datang. Sedangkan Nabi Isa diangkat ke langit, turun ke bumi untuk mempermalukan orang-orang yang telah mempertuhankan dirinya dengan mengatasnamakan Yesus. Ini yang terjadi dan itu dibenarkan oleh Bible. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kau dengar dari aku, itu bukan dari aku, tapi dari dia yang telah mengutus aku. Yohanes 14 nomor 27. Adakah Yesus mengajarkan Tuhankanlah aku, jadilah kalian Kristen, ibadahlah minggu, Natalanlah kalian? Ada Yesus mengajarkan itu? Tak ada. Nah, orang-orang yang melakukan prosesi-prosesi tersebutlah yang kelak akan dihakimi oleh Yesus. Mana endingnya? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Mana endingnya? Matius 23 nomor 15, nomor 36 dan seterusnya. Ini fakta real sesuai dengan data yang ada di dalam Bible dan juga yang ada dalam Al-Quran. Makanya ia datang. Kenapa dia datang sebagai hakim? Karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Yang menggantikan ajarannya dengan ajaran manusia. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Menggenapi berarti menyempurnakan. Apa yang disempurnakan? Yang dibelokkan oleh orang-orang Yahudi. Maka dia datang menyempurnakan itu semua, bukan justru menghilangkan. Sedangkan Paulus mengajarkan, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Efesus 2 nomor 15. Ada Yesus pernah mengajarkan itu sebelumnya? Tidak. Makanya Yesus selalu mengatakan, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Kepada siapa? Kepada orang Farisi. Paulus mengaku orang Farisi. Filipi 3 nomor 5. Aku orang Farisi. Kebetulan Yesus selalu minta muridnya agar waspada kepada orang Farisi tersebut. Nah, adakah kemudian Bani Israel waspada kepada orang Farisi? Yes, sampai hari ini Yudaism masih ada. Siapa yang menerima orang Farisi ini menjadi rasul? Orang Barat, orang Roma, orang Yunani. Kenapa dengan mudah mereka percaya? Karena Paulus tahu orang Roma, orang Yunani konsep keagamaannya adalah triteos, tridewa, 3 dewa, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, perayaan dewa Horus. Ya, Paulus tahu itu, maka dia menjual agama yang dicocok-cocokkan dengan orang Barat, orang Romawi, orang Yunani penjajah pada masa itu. Ajarannya diterima? Yes. Kenapa diterima? Karena mereka menyembah dewa Horus tapi fiktif.
Mereka menyembah dewa Zeus tapi tak pernah nampak. Mereka menyembah kemudian Hercules tapi hanya angan-angan nenek moyang mereka. Dewa-dewa mereka tak pernah nuzul, tapi ketika mereka melihat Yesus membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, mereka takjub. Oh, inilah Tuhan kita, inilah dewa kita. Dijuallah kemudian ke Roma dan Yunani, diterima resmilah abad keempat. Yesus menjadi Tuhan bagi mereka, menggantikan dewa Horus. Itu fakta real. Makanya Kristen itu memiliki pola sendiri. Yahudi memiliki pola sendiri. Yahudi memiliki Tuhan sendiri, memiliki kitab sendiri. Kristen juga demikian, sendiri-sendiri. Mana yang betul? Yahudi apa Kristen? Yang memegang kitab yang asli atau yang hanya terjemahan? Mana yang betul? Yang menuhankan Tuhan pencipta langit dan bumi atau yang menuhankan utusan Tuhan pencipta langit dan bumi? Mana yang betul? Kesalahan inilah sehingga Allah mengutus Islam dengan Al-Quran untuk meluruskan. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, Yahudi, Nasara, dan orang-orang zalim yang ada di antara keduanya, telah datang nabiku kepadamu, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, ikut. Dia membawa kitabullah, dia membawa cahaya, yaitu dinul Islam. Ikut. Tapi kalau kamu tidak ikut, hendak kemana kalian pergi? Nah itu jadi Nabi Isa alaihissalam itu datang untuk menghakimi orang-orang. Kalaupun umat Islam juga dihakimi, ayo kami siap. Umat Islam dihakimi. Bang Suma, kadia, ya paman, maju di depan. Siap komandan. Apa bos? Yesus, kau kenapa tidak menuhankan aku? Haits, hidup kekal itu kau katakan dalam kitabmu. Apa dalam kitabmu? Fat, di dalam kitabmu, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Hidup kekal itu mengenal Yesus Kristus yang diutus atau mengutus? Yang diutus, Bang Suma. Aku mengimanimu sebagai utusan. Salah enggak saya? Oh enggak salah, kamu betul. Bagaimana? Saya dihakimi? Ya, saya sudah menghakimimu, tapi saya tidak menemukan kesalahan padamu. Kau mengimani Tuhanku adalah Tuhanmu, Bang Suma? Ya, paman. Kau mengimani aku utusan Tuhanku? Ya, saya imani. Engkau adalah utusan Tuhanku. Kau imani aku rasul untuk Bani Israel? Ya, saya imani kamu sebagai rasul nabi untuk Bani Israel. Saya mau dihukum? Oh, tidak ada hak saya menghukummu, Bang Suma. Kau sudah betul. Hidup yang kekal. Panggil bom-bom. Bom-bom, kadia. Baik paman. Wah, ini bagus ini bom-bom. Kamu gemuk. Kamu gemuk ini. Kenapa kau gemuk? Saya makan perpuluhan paman. Kamu Bani Lewi? Bukan. Saya Bani Toraja. Emang ada perintah Tuhan untuk memberikan perpuluhan kepada Bani Toraja? Mana dalilnya? Tak ada. Dicambuklah dia. Kesalahan pertama. Kau ke gereja siapa yang suruh? Kakek, cambuk kedua. Kau menyembahku, siapa yang kau ikuti? Paulus, cambuk ketiga. Kau makan babi, contoh siapa? Kau tidak bersunat, siapa kau contohi? Bla 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 seterusnya. Enyahlah daripadaku kau bom-bom, kau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Yang lolos Bang Suma. Luar biasa. Itu fakta, itu real. Kan dikatakan di dalam Yohanes 12:48, barang siapa yang menolak aku, barang siapa yang tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Aku akan minta kepada Bapa, Yohanes 14 nomor 26. Apa kata Yesus nomor 16? Aku akan minta kepada Bapa seorang manusia penolong lain yang akan mengajarkan, membimbing kepadamu segala sesuatu berkaitan dengan kebenaran, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Aku akan minta, ikutlah kepada dia. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan membimbing kalian kepada setiap kebenaran, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Adalah benar jikalau aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, seorang penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi kalau aku pergi, dia akan datang. Dia akan tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan yang disampaikan adalah apa yang didengarnya. Kemudian dia akan memuliakan aku. Dia akan memuliakan aku. Siapa dia? Seorang penolong lain itu. Inilah yang diterangkan dalam Al-Quran.
Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad Muhammad. Makanya ketika Yesus datang, dia hanya untuk Bani Israel. Ketika Nabi Muhammad datang, dia adalah Nabi Rasul penutup untuk seluruh umat manusia. Makanya saudara Kristen itu kehilangan arah. Loh, kok bisa begitu? Oke, saya buktikan. Wahai saudaraku Kristen, siapa nabimu? Nabi Kristen siapa? Nabi Daud? Bukan. Salomo? Bukan. Musa? Bukan. Abraham? Bukan. Yesus? Bukan. Nabinya Kristen siapa? Kitabnya banyak. Markus, Matius, Yohanes. Banyak kitabnya orang Kristen. Tapi nabinya siapa? Sebutkan satu aja. Tak ada, paman. Terus bait suci. Mana bait sucinya orang Kristen? Bait suci itu adalah bait Elohim yang di dalamnya tidak boleh masuk barang tamek, barang najis gak boleh masuk ke dalamnya. Orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalamnya. Orang yang tidak tahir gak boleh masuk ke dalamnya. Orang yang tidak membasuh tangan, kaki, wajah tidak boleh masuk ke dalamnya. Tidak boleh. Orang yang makan babi, makanan-makanan yang dinajiskan, yang diharamkan oleh Torah, haram hukumnya masuk ke dalam. Mana bait sucinya orang Kristen? Tak ada. Yang ada cuman gedung, tempat bernyanyi-nyanyi, hari Minggu, hari Sabtu, dan seterusnya. Bait sucinya mana? Tidak bisa dikatakan suci kalau di situ masih ada pemakan babi, nggak bisa. Tidak boleh dikatakan suci kalau di situ masih ada makan anjing. Masih tidak bersunat, tidak boleh. Tidak mandi junub, tidak boleh dikatakan bait suci. Coba kita lihat di Yehezkiel 44 nomor 9, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Apa kata Elohim di sana? Sekian banyak pelanggaran yang engkau lakukan wahai Bani Israel. Tapi ada satu pelanggaran yang sangat-sangat menyakitkan hatiku, yaitu engkau memasukkan orang-orang yang tidak bersunat qulub masuk ke dalam tempat ibadahku. Yesaya 52 nomor 1. Tidak boleh orang yang tidak bersunat nonot masuk ke dalam bait suciku. Bahkan Wahyu 21:27, tidak boleh orang yang tidak bersunat nonot masuk ke dalam surga. Lalu ketika Yesus datang mencari orang-orang yang bersunat, yang melakukan pemberkatan terhadap Abraham, dihimpun mereka kemudian oleh Yesus menuju kepada Yerusalem baru, di mana Yerusalem tidak boleh dimasuki oleh orang-orang yang tidak bersunat. Tidak boleh masuk orang-orang yang makan babi. Yesaya 44, Yesaya 66 nomor 15, 16, 17. Gak boleh orang yang makan babi masuk ke sana. Lalu Kristen mau dihimpun dan digiring kemana? Yerusalem baru hanyalah tempat orang yang tidak makan babi dan anjing, dan orang yang bersunat, orang yang mandi tahir, orang yang ditahirkan, orang yang mandi junub. Islam ada lolos masuk ke sana. Kristen mau dibawa ke mana? Mandi junub kagak, mandi tahir kagak, membasuh kaki, wajah, tangan untuk masuk ke bait suci kagak. Mereka tidak punya bait suci. Mereka tidak bersunat hati, apalagi qulub. Orang yang bersunat hati adalah orang yang memotong kesombongan, keangkuhan, yaitu tunduk berserah diri kepada aturan Tuhan. Tapi Kristen tak ubahnya seperti apa yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Apa kata Allah kepada Nabi Adam? Wahai Adam, diambillah surga ini, Eden ini bersama dengan istrimu. Makan semua yang ada kecuali satu. Jangan kau makan satu ini. Tapi iblis datang. Hei, justru kalau kau makan, maka kau akan hidup kekal. Makan, tidak ada yang haram. Makan pokoknya. Semua yang diharam, yang dihalalkan, makan. Yang satu itu justru harus lebih kau makan lagi. Ketika kemudian para nabi datang, khususnya bani-bani di tengah nabi di tengah Bani Israel, aturan Tuhan datang. Jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, jangan makan itu. Datang iblis. Tak ada. Semua halal, makan.
Makan pokoknya. Ibrani 6 nomor 1. Jangan lagi kau tunduk kepada asas-asas lama. Sekarang kita tunduk kepada asas baru karena Yesus Kristus. Kolose 2. Jangan lagi kau mau diatur oleh aturan-aturan. Jangan makan ini, jangan kecap itu, jangan minum ini. Jangan kau tunduk semua itu. Semuanya tak ada artinya. Yang penting sekarang kita hidup dalam Yesus Kristus. Kira-kira Paulus ini dengan iblis yang mempengaruhi Adam makan segala makanan di surga itu bedanya apa? Sementara pada endingnya Yesaya 66 nomor 16 nomor 17 Tuhan akan datang dengan nyala apinya untuk membakar seluruh manusia yang telah mengikuti seseorang yang mengikuti taman-taman teos dewa dan mengikuti seorang yang makan babi, binatang-binatang yang menjijikkan dan makan tikus. Mereka semua akan dihabiskan oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Siapa mereka pemakan babi ini? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Siapa mereka yang tidak bersunat ini? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sedangkan tanda perjanjian pengikut Abraham alaihissalam adalah sunnat. Kode alam. Siapa pengikut agama tauhid, agama yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi Abraham? Lihat nonotnya, periksa nonotnya. Kalau masih pakai helm, itu di luar daripada ajaran Tuhan, di luar dari perjanjian kekal Tuhan kepada Bani Israel, Bani Ismail keturunan Abraham. Umat Islam alhamdulillah mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bersunnat. Meskipun umat Islam bukan keturunan Abraham, tetapi melalui Nabi Muhammad alam semesta ini mendapat berkat dari Allah. Kenapa? Di dalam Kejadian 12 nomor 3, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan aku Tuhan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau wahai Abraham. Umat Islam dibandingkan orang Kristen, hanya umat Islam lah yang melakukan pemberkatan setiap saat kepada Abraham alaihi salam. Setiap umat Islam salat selalu melakukan pemberkatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Jelas itu. Tapi kalau Kristen, ada enggak dia melakukan pemberkatan kepada Abraham? Tak ada. Yang ada membenci ajaran Abraham. Abraham mengajarkan satu Tuhan, diganti 3 Tuhan. Abraham mengajarkan sunat qulub, diganti tidak sunat. Abraham mengajarkan korban hewan binatang, diganti dengan korban manusia. Wahai saudaraku Kristen, kalian ini ajaran agama dari mana? Bukankah Yesus syahadatain, bersyahadat? Bukankah Yesus sholat? Bukankah Yesus puasa? Bukankah Yesus bersunat? Bukankah Yesus bersujud? Sedangkan dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku dirinya hidup, barang siapa yang mengaku Yesus Kristus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Kalau kita lihat nih, Yesus datang pada hari ini, berada di tengah-tengah antara umat Islam dan umat Kristen, mendengarkan azan dan mendengarkan lonceng gereja. Kira-kira kaki Yesus melangkah kemana? Masjid, paman. Subhanallah. Masuk ke gereja, lihat kiri kanan, orang tidak pakai tutup aurat. Lihat ke belakang, orang tidak bersunat. Lihat ke samping kanan bersendawa, bau babi. Lihat kakinya enggak lepas sepatu. Tidak mungkin Yesus ke situ, enggak mungkin. Karena pengkhotbahnya mengatakan apa? Elohim mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia, lalu menjadi seperti manusia, tidak mempertahankan keelohiannya, melainkan mengambil rupa manusia dan taat sampai mati, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Yesus kaget, apa? Tapi kalau kemudian Yesus datang ke masjid, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Tuhan pencipta alam semesta, ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, maliki yaumiddin, yang menguasai hari penghakiman, hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas semua diurai.
Yesus terkagum sujud menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi. Allahu Akbar. Aman itu. Demikian juga adanya ketika andai saja Yesus hari ini hadir di tengah-tengah kita, umat Islam kemudian memanggilnya dari belakang, Isa alaihi salam. Menengok dia, nengok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kristen panggil juga dari belakang, Yesus, Yesus, selamat pagi. Yesus tidak akan balik. Nabi Isa itu tidak akan pernah balik. Nabi tersebut tidak akan balik, karena itu bukan nama dia. Orang tuanya adalah orang yang menuturkan kata-kata dalam bahasa Aramaik. Tidak mungkin orang tua yang melahirkannya memberikan nama penjajah dengan menggunakan bahasa Yunani. Mustahile. Pasti menggunakan bahasa Aram. Yesua menjadi Iso. Arab menjadi Isa. Jadi ketika Nabi Isa datang dipanggil Nabi Isa alaihi salam, balik beliau. Tapi ketika orang Kristen yang manggil dari belakang, Yesus, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, tak balik-balik Yesus. Kenapa orang di belakang ini selamat matahari? Nah, inilah cerminan sederhana untuk mengetahui kebenaran itu kalau kita menggunakan akal. Tapi kalau kita hanya menggunakan ego, menggunakan kemudian fanatik buta, menggunakan kemudian agama nenek moyang tanpa mau berilmu, berakal, maka kita akan dihantarkan kepada liang kubur dengan penyesalan sampai kepada kehidupan kekal di neraka. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, la ilaha illahu, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus, wa anna Yesus Rasulullah. Valid, sahih, dan itu adalah imannya umat Islam. Tapi kalau Kristen mau kemana? Satu-satunya Tuhan adalah Bapa. Yesus dan burung merpati kayak mana? Ganti-ganti. Satu-satunya Tuhan adalah Yesus, Bapa dan Roh Kudus kayak mana? Ganti lagi. Satu-satunya Tuhan yang betul adalah Roh Kudus, Bapa dan Yesus. Sabar ya, koneksi. Sabar. Musuh terberat orang Kristen itu Islam, karena Islam mengagungkan Yesus yang adalah Nabi Isa di kami. Beliau tidak mati terkutuk, beliau tidak diludahin, tidak ditampar, tidak diseret, tidak ditonjok, tidak ditelanjangin, tidak digantung, tidak dibunuh, tidak disalib. Tapi kalau Kristen tidak mau terima itu. Oh tidak, Yesus itu mati, terkutuk demi dosa-dosa kami. Anda yang curi ayam, dia nanggung gitu. Ada kaidahnya dalam Bible kayak gitu? Nggak ada. Tuhan mengatakan Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh, jangan kau sebar-sebarkan kebohongan. Orang benar jangan kau bunuh, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Yesus ada salah? Tak ada. Boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Jangan. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu membunuh orang yang tidak bersalah. Apakah menurut Tuhan membunuh Yesus itu boleh? Tidak. Itu ada kekejian, itu ada sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Tidak boleh. Berarti Yesus nggak boleh dibunuh? Ya, tetapi mereka berusaha membunuhnya, paman. Begitu mereka berusaha membunuhnya, Tuhan akan datang mengutus malaikatnya menatang Yesus agar Yesus terangkat ke langit, agar Yesus tidak mendapatkan penganiayaan. Mazmur 91 nomor 1 sampai nomor 16. Jadi yang mereka sembah, Al-Quran mengatakan wa iyaduna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah tak lain adalah setan yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Yang disalib, yang digantung, yang dibunuh adalah pendosa besar yang membuat kerusakan di atas muka bumi.
Galatia 3 nomor 13, yang digantung adalah orang yang terkutuk dengan menjadi kutuk. Lalu yang disembah Kristen makhluk terkutuk. Galatia 3 nomor 13, wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Kok bisa? Yes, Yesus mengatakan di dalam Mazmur Matius 12, apa yang dikatakan oleh Yesus? Angkatan jahat ini minta suatu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Siapa yang masuk ke dalam perut bumi? Baca Yesaya 14 nomor 14. Sebaliknya ke dalam orang mati, Lucifer dimasukkan kemudian ke alam kubur yang paling dalam. Kenapa Yesus menjadikan alam kubur 3 hari 3 malam ini sebagai tanda, simbol kepada angkatan jahat? Karena sejatinya angkatan jahat adalah mereka yang bersekongkol untuk membunuh Yesus. Pada hari ketiga, mereka yang sepakat membunuh Yesus ini justru menganggap Yesus itu Tuhan yang bangkit dari kubur. Padahal itu adalah simbol untuk angkatan jahat, bukan Yesus yang keluar dari kubur. Mau bukti? Markus 16 nomor 12, Markus menuliskan Yesus menampakkan diri dalam bentuk wajah yang lain kepada kedua orang tersebut. Pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau yang tampil dengan wajah lain itu adalah Yesus dalam bentukan rupa yang lain? Bukankah ketika ada cerita orang keluar dari kubur, siapapun itu bisa saja dituliskan, oh ini adalah Yesus, tapi wajahnya bentuk lain. Ada apa sulit? Apa sulit melakukan itu? Tidak. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu mengaku Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Lukas 21 nomor 8. Murid-muridnya sampai keturunannya hari ini tak ada yang menjadi Kristen. Mana ke-11 murid Yesus? Percayakah mereka menjadi Kristen? Percayakah mereka kepada Kristen? Menjadi Kristenkah mereka? Apa nama sektenya keturunan ke-11 murid Yesus ini? Cucu-cucu Maria. Mana anak Maria itu selain Yesus? Ada Yudas, ada Yakobus, ada Yusuf. Mana anak-anaknya? Mana cucu-cucunya? Menjadi Kristenkah mereka? Tinggal di negara mana mereka? Ternyata tak ada. Lalu yang menjadi Kristen siapa? Angkatan jahat. Matius 12. Orang ahli Taurat, orang Farisi, angkatan jahat, minta suatu tanda, dan tak ada diberikan tanda kecuali tanda bangkit dari kubur. Kemana pergi keturunan angkatan jahat yang percaya kebangkitan pada hari ketiga? Kemana mereka? Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Celakalah engkau wahai orang munafik, Paulus. Loh kok bisa bang? Baca 1 Korintus 9 nomor 20 sampai nomor 21. Apa kata Paulus? Kepada orang Yahudi aku mengaku orang Yahudi supaya aku bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang Yunani aku mengaku sebagai orang Yunani supaya bisa memenangkan banyak orang Yunani. Kepada orang yang taat kepada hukum Taurat aku mengaku sebagai penganut hukum Taurat, meskipun aku tidak taat kepada hukum Taurat, supaya aku banyak memenangkan orang yang taat kepada hukum Taurat. Ini apa? Munafik atau bukan? Munafik. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikut agamamu kau jadikan mereka orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kata siapa? Kata Yesus, bukan kata Bang Suma. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Yesus mengatakan jahannam, neraka. Al-Quran mengatakan jahannam, neraka. Klop, sesuai. Maafkan saya, penyampaian saya ini bukan karena benci, penyampaian saya ini karena sayang. Sayang, semata-mata sayang. Saudara-saudara Kristenku mau menerima, alhamdulillah. Tidak mau menerima juga, minimal dijadikan sebagai renungan. Silakan perdalam Bible.
Tuhan penyayang kepada kita. Bible mengantarkan kita kepada kebenaran. Kalau Bible itu kita telah dengan akal sehat. Memilih pakaian yang kita ingin beli menggunakan akal. Memilih makanan yang ingin kita makan itu adalah dengan akal. Memilih pasangan, memilih barang-barang pakai akal. Jangan giliran hal yang sangat fundamental untuk keselamatan kita, justru kita tidak menggunakan akal, yaitu agama. Kalau memilih yang lain menggunakan akal, maka untuk memilih agama pun harus menggunakan akal. Jangan karena keturunan, karena iman itu harus bertumbuh. Bertumbuh dengan apa? Dengan ilmu, bukan dengan akal-akalan. Ingat kata Paulus, bukan kata Paulus sih, karena kita nggak tahu siapa penulisnya kitab Ibrani itu. Apa yang dikatakan di sana? Iman tanpa perbuatan adalah buta. Pertanyaan saya, iman tanpa akal apa namanya? Iman tanpa akal apa namanya? Silakan sahabat-sahabat renungkan. Demikian dari saya. Buta. Mudah-mudahan ada yang bisa dipetik sebagai pelajaran. Yang tidak baik silakan dibuang. Demikian. Terima kasih. Izin bertanya Mas Zuma. Luar biasa. Bentar, izin dulu. Ini masih ke Ibu Mary dulu, sabar ya. Silakan Bu Mary. Luar biasa. Saya sampai nangis Bang Zuma. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Oh, luar biasa. Ada lagi teman-teman, silakan. Di sini ada Dinda Ustaz. Oke, Bang Kris dulu sebelum saya Selamat satu malam pertanyaan Mas sebelum Zuma. saya turun. Silakan Bang. Tadi Mas Zuma telah banyak menjelaskan Islam itu kan kata Mas Zuma jalan keselamatan. Ya. Nah, sekarang saya bertanya, tadi Mas Zuma kan telah banyak menjelaskan keselamatan dalam kelamin pria Islam dengan berpoligami. Iya. Sekarang coba jelaskan perkara dan contoh agama Islam menyelamatkan umatnya untuk membantu masyarakat miskin yang tertindas agar mereka selamat. Coba jelaskan Mas Zuma. Iya. Baik. Jadi di Islam itu Bung, ada yang disebut infak, ada yang disebut sedekah, ya, ada yang disebut zakat. Itu semua dimanfaatkan kemudian untuk kemaslahatan umat. Itu dalam Islam. Jadi kalau perkara seperti itu di Islam itu lengkap ajarannya. Orang-orang miskin disantuni, janda-janda tua disantuni. Zakat Bung, zakat itu diberikan kepada mereka 4 komponen, diantaranya fakir dan juga miskin. Itu. Tapi kan kita tahu Mas Zuma, di Indonesia ini terbanyaklah orang miskin kita. Apakah itu ajaran keselamatan? Mayoritas yang miskin itu Islam. Ya, karena Indonesia Islamnya 87%, Kristen cuman 7%, Katolik cuman 2,9%. Coba Anda lihat negara-negara Kristen yang mayoritas Kristen, yang miskin siapa? Orang Islam di sana yang sakit, yang miskin, nggak mungkin. Coba berikan contohnya Mas Zuma yang telah berjalan gitu. Apa yang Anda butuhkan di Islam? Tapi kan Islam jalan keselamatan. Ya emang betul. Terus selamat itu dilihat dari harta gitu maksudnya. Ini kan bidang ekonomi. Ya ekonomi. Jangan bidang kelamin aja yang dibahas. Lah kenapa itu penting Bang? Karena tanpa kelamin Tuhan Anda nggak ada. Penting itu, penting. Penting. Tuhan Anda datang ke bumi ini usil harus melalui kelamin. Berikanlah contohnya yang telah terselamatkan gitu. Apa poligami? Yesus tak ada. Anda tahu nggak Yesus berasal dari istri keberapanya Yakub? Daud memiliki 100 istri, Bung. Salomo memiliki istri 700, gundik 300. Yesus berasal dari istri-istri dan gundik yang mana? Dan ini hati-hati berbicara. Contohnya yang di masyarakat, terutama masyarakat miskin dan yang tertindas. Coba jelaskan. Di Indonesia tertindas yang mana? Di Islam di Indonesia ini yang tertindas yang mana? Di Islam yang miskin itu yang mana? Kalau enggak berikanlah yang di Palestina, dunia lah contohnya dulu. Peran umat Islam Palestina. itu. Kenapa dengan Palestina?
ada apa dengan Palestina? Kita nyumbang 380 juta. Gimana sih? Saya sendiri nyumbang tiap bulan ke Palestina. Api nyumbang 380 juta, betul enggak? Betul. Ya, jadi padahal melihat, ya lanjut. Padahal kan kita bantu di sana, ada orang Kristen juga banyak yang menerimanya. Orang Kristen di Indonesia malah nggak mau. Malah saudaranya banyak yang tertindas di sana. Lanjut. Gak usah terlalu jauh, Bang. Kalau kita berbicara mengenai agama, di Indonesia ada yang disebut zakat. Zakatnya umat Islam itu triliunan. Apakah zakatnya umat Islam ini hanya dimanfaatkan untuk umat Islam? Kagak. Umat Islam menyerahkan kepada pemerintah untuk nikmati rakyat Indonesia apapun agamanya. Sekarang perpuluhan dibawa kemana perpuluhan yang kalian bayar setiap bulan? Kantong pendeta, Paman. Ada untuk negara kita, ada untuk kami. Di luar agama kalian tak ada. Tapi kalau zakat, infrastruktur dibangun oleh pemerintah dari hasil zakatnya umat Islam. Ada kami keberatan? Tak ada, Paman. Dana haji, Paman. Dana haji, infak, lasis, zakat di mana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, di negara kita ada pegadaian syariah, ada perbankan syariah, ada asuransi syariah. Nah, kalau dari Kristen apa? Perbankan apa namanya kalau dari Kristen? Puluhan, Paman. Tak ada. Mana? Jadi kita nggak bisa melihat dari aspek itu saja, saudaraku, ya. Jadi ketika kita berbicara mengenai keyakinan, berbicara mengenai agama, yang aspek pertama pendukung kebenaran kita itu adalah akal sehat dan wahyu. Tidak bisa keluar dari sana. Ingat, di dalam kehidupan kita sebagai makhluk yang paling mulia di antara seluruh makhluk yang dicipta oleh Tuhan kita, satu-satunya makhluk yang selalu direcoki oleh makhluk halus, makhluk gaib bernama setan, itu adalah kita manusia. Jadi jangan merasa tenang dalam beragama, tapi pelihara dan cari apakah betul agamaku ini, atau jangan-jangan ini hanya pengaruh makhluk itu. Cari, betul-betul cari. Jangan sampai saya merasa nyaman, ajal tiba, padahal jalan yang saya tempuh adalah jalan yang keliru. Itu. Ingat, kalau saya sih sederhana. Saya memualafkan orang, saya tanya gini, Bung, kamu baca Bible, kitab Kejadian? Baca. Sampai mana kamu baca? Udah baca semua, Bang. Oke. Sekarang saya tanya samamu. Ketika Adam dicipta di Gan Eden, taman di Eden, Gan bi Eden dalam bahasa Ibrani, sudah ada manusia pembisik di tengah-tengah dia, di kiri kanan Adam, ada manusia pembisik? Belum ada. Ada kehidupan modernisasi yang melupakan dirinya kepada Tuhan? Enggak ada. Jaraknya dengan Tuhan ketika Ia menciptakan apakah jauh? Enggak. Malah di Bible katanya Tuhan berbicara langsung dengan Adam. Oh, berarti dekat. Dia sudah terpengaruh dengan zaman modern? Tak ada. Dia sudah terpengaruh dengan mall? Tak ada. Game? Tak ada. TV? Tak ada. Komputer? Tak ada. Ada berapa banyak perintah dan larangan dari Tuhan untuk Adam? Tak banyak. Ada nggak larangan? Ada. Berapa? 1. Apa larangannya? Jangan makan buah. 1 aja. Di zaman di mana dia di Gan Eden, iya, belum ada pengaruh dari manusia, ya. Lalu yang mempengaruhinya siapa? Iblis katanya. Adam lihat iblisnya? Kagak. Kenapa enggak? Karena dia hanya dibisikkan. Jatuh Adam, jatuh. Lalu dibuang ke bumi. Kita keturunannya, yes. Apakah iblisnya berhenti? Tidak. Iblisnya bekerja seperti apa? Banyak katanya. Karena iblis itu semakin banyak manusia semakin banyak. Lalu apakah iblisnya itu murni hanya iblis? Tidak menggunakan memanfaatkan makhluk lain yang sudah digodanya untuk menggoda kita? Diam dia. Saya katakan sama dia di dalam Al-Quran, inna kaidah syaitan kana da'ifa. Iblis itu menggoda, godaannya lemah, bisikannya lemah. Iblis itu lemah bisikannya, tetapi yang membuatnya kuat adalah wakil-wakilnya
di atas muka bumi yang ada di sekeliling kita. Siapa wakilnya? Manusia-manusia yang sudah diperdaya. Dialah itu. Kalau Islam yang salah, maka wakil iblisnya itu adalah para ustadz, para dai, para pendakwah. Tapi kalau Kristen yang salah, maka wakil-wakil setannya itu adalah pastor, pendeta, dan seterusnya, penatua dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka yang punya kemudian kekuatan untuk menggalang jemaat. Ketika mereka berhasil, maka iblis berhasil. Wakilnya antara ustadz dan pendeta. Karena setan itu lemah, yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya, pasukan-pasukannya di lapangan. Maka yang terjadi, manusia menyesatkan sesamanya manusia. Al-Quran sudah menggariskan itu, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia, dari golongan iblis dan golongan orang kafir. Ini Al-Quran, ini yang diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Dan satu hal terakhir sebelum saya pamit ya teman-teman, Al-Quran mengatakan bahwa mereka tidak akan berhenti-hentinya menyesatkan. Nah, kemudian di dalam Bible dikatakan 1 Yohanes 2 nomor 7, siapakah penyesat itu? Dalam bahasa Yunani disebut planos. Siapakah pembohong, penyesat, penipu itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Dialah penyesat, dialah kemudian antikristus. Nah sekarang kita tanya dengan saudara Kristen, wahai saudaraku Kristen, ya paman, apakah kalian percaya Yesus datang sebagai manusia? Percaya paman? Mari kita buktikan. Hari Minggu kita intip, rupa-rupanya dia ke gereja bukan menyembah siapa-siapa, melainkan menyembah Yesus. Tadi katanya manusia, tapi kok praktiknya dia Tuhan? Dia terpenjara dan terperangkap sendiri oleh dalilnya di Bible. 1 Yohanes 2 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Dialah penyesat itu dan dialah antikristus itu. Mulutnya mengatakan Yesus manusia, tapi hatinya, pikirannya mengatakan Yesus adalah Tuhan. Mana buktinya? Lihat di gereja, yang dia sembah siapa? Yesus. Berarti betul, siapakah planos, siapakah pembohong itu? Yang disebut pembohong adalah lain di mulut, lain kenyataan. Itu pembohong. Kristen mengatakan di mulut Yesus manusia, memang dia datang sebagai manusia, tetapi dia juga 100% Tuhan. Pembohong, penipu. Bagaimana mungkin cincin emas 100% dalam waktu yang bersamaan dan cincin yang sama juga adalah karet 100%? Bagaimana mungkin seekor sapi 100% seekor sapi dan pada saat itu juga dia adalah seekor ayam? Hanya orang bahlul, orang jahil, orang zalim terhadap dirinya yang bisa mengatakan hal tersebut. Makanya dikatakan petunjuk. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bikin perangkap-perangkap, perangkapnya itu sendiri memerangkap dirinya sendiri. 1 Yohanes 2 nomor 7, siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Dialah antikristus itu, dialah penyesat itu. Teman-teman Kristen, ya paman, Yesus itu datang sebagai manusia. Kenapa Anda tuhankan? Karena dia juga adalah Tuhan. Tuh, terbukti. Apa bukti penyesatannya? Coba kita lihat, teman-teman Kristen atau teman Islam ini buka Lukas 2 nomor 11. Cara penyesatan iblis itu sederhana. Pada hari ini telah lahir bagi kita juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Padahal di situ tak ada kata Kristus. Harusnya yang betul adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Kristus artinya apa? Orang yang diurapi. Ada nggak tanda koma di dalam bahasa Yunaninya? Tak ada. Berarti terjemahan yang seharusnya adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan
di kota Daud. Siapa namanya? Yesus. Berkesesuaian tidak dengan data-data berikutnya? Berkesesuaian. Karena kenapa? Tuhan tidak mungkin lahir. Berarti yang lahir ini adalah orang yang diurapin. Apakah betul Yesus orang? Yes. Betul dia diurapi? Yes. Berarti terjemahan yang betul, pada hari ini telah lahir bagimu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tidak ada tanda koma. Tapi ini diplesetkan supaya orang-orang bisa terjebak menuhankan manusia yang dilahirkan oleh Maria menjadi Tuhan. Nauzubillah summa nauzubillah. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, para guru-guru saya di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, utamanya untuk saya dan keluarga saya. Apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi edukasi untuk mempererat hubungan kita dengan saudara-saudara kita Kristen, saling mengisi, saling mengajar untuk menuju kepada keselamatan yang abadi. Demikian untuk sementara. Insyaallah. Bang Zuma. Oke. Iya. Waalaikumsalam. Mbak, sebentar dulu. Mbak Mary masih ada? Silakan. Masih panjang Bang, tapi kayaknya Bang Zuma sudah mau istirahat ini. Ada Ahli Sugi, ada Ustadz Alip. Oke. Singkat Kalau- saja, penjelasannya Iya. singkat saja ya Bang, kalau Baik. terakhir ini. Kan tadi sempat disinggung kalau agama Yahudi itu juga agama Tauhid. Iya. Lalu bagaimana konsep keselamatan dalam pandangan saudara-saudara Muslim tentang agama Yahudi yang mereka memang agama Tauhid tetapi tidak menerima Rasulullah sebagai nabi mereka. Iya, baik. Nabi Allah Isa dan Rasulullah ya, Isa dan Rasulullah. siap. Jadi dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala kemudian datang kepada nabinya yaitu Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Wahai nabiku, walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil. Sungguh aku Allah Tuhanmu telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan aku telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Wa qala Allahu inni ma'akum, dan aku berkata kepada mereka Bani Israel, aku Tuhan pencipta alam semesta bersama dengan kalian. Itu kata Allah, itu kata Tuhan. Lalu Allah menjelaskan kemudian, la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannah tajri min tahtihal anhar. Itu kata Allah. Sungguh jika kamu kemudian melaksanakan ibadah salat dan menunaikan kemudian zakat serta beriman kepada utusan-utusanku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada mereka pinjaman yang baik, pasti akan aku hapuskan dosa-dosamu dan pasti akan aku masukkan engkau ke dalam surga. Tetapi kata Allah, faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Barang siapa yang kufur ingkar di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya Allah memutuskan dia tersesat dari jalan yang lurus. Nah, lalu Allah menjelaskan, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, Bani Israel melanggar janjinya, maka aku melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Makanya ketika Nabi Isa datang, Nabi Isa pun ditolak. Bahkan dibuat kemudian duplikat untuk dijual ke Roma dan Yunani dan dituhankan. Ketika Nabi Muhammad datang, di luar dari bangsanya, lebih-lebih lagi ditolak. Itulah yang diterangkan. Makanya Allah menyeru di dalam Al-Quran di ayat selanjutnya, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tuhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallah
Nur wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, wahai orang Nasara, Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak yang dibiarkan untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihi man ittaba ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itu, wahai ahli kitab, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Jadi tadinya Allah bersama dengan mereka, tapi mereka ingkar. Makanya di dalam Ulangan 34 Nabi Musa berkata apa? Sedangkan aku masih hidup bersama-sama dengan kalian, kalian sudah memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada Allah, apalagi nanti ketika aku mati. Itu kata Nabi Musa. Di dalam Al-Quran juga begitu. Ya Bani Israel, wa isqala Musa liqaum ya qaum limatu sunani. Wahai kaumku Bani Israel, mengapa engkau selalu menyakiti aku? Faqad ta'lamuna anni, padahal engkau tahu aku ini sesungguhnya adalah rasul ilaikum, untuk kalian. Kenapa kau sering menyakiti aku, kata Nabi Musa. Al-Quran menjelaskan itu, dan Nabi Musa pun di dalam Bible menjelaskan itu. Mereka pembangkang. Begitu Nabi Musa menerima wahyu, dia membuat kemudian tuhan-tuhanan dari emas berbentuk patung lembu dan seterusnya. Mereka selalu ingkar. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Sehingga Allah mengutuk mereka. Namun demikian Allah masih menyeru, wahai Bani Israel, kesini. Telah datang Rasulku Nabi Muhammad, ikutlah kepadanya menuju kepada jalan keselamatan. Kalau Bani Israel aja, saudariku, bangsa yang diutus kepadanya beberapa nabi dan kitab suci saja diperintahkan ikut kepada Nabi Muhammad, lalu bagaimana dengan kita yang tak pernah diutus Rasul kepada kita dan sebuah kitab? Orang Yahudi aja, orang pilihan inni ma'akum, orang pilihan Tuhan, disuruh ikut kepada Nabi Muhammad, apalagi kita. Sekira begitu ya, mohon maaf kalau kepanjangan. Terima kasih. Sama-sama. Halo, selamat malam Bang Zuma. Malam Bang. Aduh, Oke Bang, Entar dulu Mbak Mary. lanjut, saya pamit dulu ya Bang. Entar dulu. Ya, makasih Mbak Mary. Apa tidak menikmati diskusi ini? Sangat menikmati Bang, tapi besok hari guru saya harus prepare untuk besok. Iya, silakan. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Aritonang. Yup. Yang tadi ya di sini yang menaikkan. Iya betul. Silakan. Aku rasa lanjut dulu lah. Aku nanti bertanya. Nggak ada oten yang lain. Hanya kamu yang oten. Itu Bang Riko mau apa, iklan naikkan Bang Pandi? Yo, yang mau hordeng motif tenggiri. Wis. Hidung jadi robek dibuatnya. Speaker saya mati sebelah, headset saya gara-gara kores jeder gitu, langsung mati sebelah tuh. Adi Tonang ada masalah apa, Adi Tonang? Tidak ada, saya tidak ada masalah. Oh, kirain ada masalah dengan mental. Mau dikasih masalah? Mau nggak dikasih masalah? Silakan deh, saya bikin kopi dulu campur masako ya. Kasih kesempatan dulu itu Bang Riko. Silakan. Masalah apa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, dimanapun berada, saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung, berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Ada pempek sutra tenggiri, abon tenggiri, pletek cumi-cumi, pasir mini abon tenggiri, stik cumi-cumi. Silakan yang berminat untuk membantu kami, silakan untuk chat langsung ke WhatsApp kami, ada di bio ini, atau di PT kami ada nomor WhatsAppnya. Boleh juga DM, silakan. Kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui Layar Pasir Cicipat JNT ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura. Jadi
Dan bagi saudara sekalian yang mau memberikan cemilan ini kepada para debater, silakan hubungi saya. Seperti kemarin Bang Handi sudah saya kirimkan tadi, Bang Zuma sudah saya kirimkan tadi, Pak Sugi juga sudah saya kirimkan tadi ya. Terima kasih yang sudah membantu kami. Semoga berkah selalu hidupnya, sehat selalu dan panjang umur. Terima kasih. Bang Sugi tambah dikit. Ya, saudaraku sekalian, saudara kita Bang Riko ini sedang jualan ya, berupa cemilan, ada empek-empek, ada sutra tenggiri, ada pletek dan sebagainya. Mohon dibantu ya, membeli cemilannya. Insya Allah dengan membantu Bang Riko kita sudah meringankan beban saudara kita. Nah, alhamdulillah, dan saya ucapkan terima kasih untuk saudaraku yang sudah berkenan mengirim cemilan kepada saya dan kepada saudara-saudara saya yang lain. Saya belum tahu siapa yang ngirim nih, Bang Riko belum ngasih tahu nih. Ya, pokoknya semoga beliau mendengarkan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, semoga Anda selalu sehat, dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin dari saya Pak De itu. Oh, Iya, Bang Andi, kita patungan. Aku sama Bang Andi patungan. Buat Sasuke. Ya, silakan lanjut diskusi. Kita naikkan yang Kristen ya. Riko. Dia turun dulu. Hah? Apa? Kok mau turun? Udah cukup. Nah, coba Ari Tonang ya, supaya lanjut ngobrol. Sini gua ngasih Ari Tonang. Gua ngasih masalah dulu, baru sebelum maju. Ari Tonang. Gas. Ari Tonang, menurut kamu Yesus itu Tuhan bermasalah atau tidak? Bermasalah juga. Bermasalah, Res. Gimana, Res? Maju, Res. Apa masalahnya Yesus? Siapa tahu kita bisa bantu. Ya bermasalahnya karena apa? Karena Tuhan Yesus menghadapi orang Romawi gitu. Oh, itu masalahnya di sana ya? Iya. Udah beres belum masalahnya? Sudah beres. Udah beres. Gimana jadi damainya gimana jadi antara Romawi dan Yesus? Ya namanya ya Tuhan Yesus Kristus udah naik ke surga dan bisa mengalahkan seluruh umat manusia, seluruh dunia gitu. Oh, bukan damai dong kalau gitu. Romawinya kalah kalau gitu. Kalau damai kan duduk di meja ngobrol. Oke, mungkin kita ada kesalahpahaman antara saya, Yesus dan teman-teman Romawi. Di sini saya mau meluruskan. Nah, itu berdamai itu begitu. Kalau misalnya dia ke langit, bukan damai namanya, jadi masih ada masalah. Lagian minta masalah sih, dikasih masalah dia jadinya. Aduh. Izin Bang Andi, narasi dong Bang Andi soal tentara Romawi. Bang Andi. Begini loh, Bro. Ya. Bro Ari. Ya. Maksud saya gini loh, Bro. Tolonglah hidup ini kurangin masalahnya, termasuk mengenai konsep ketuhanan itu jangan dipermasalahkan gitu ya, supaya hidup lu nyaman. Setuju nggak? Ya setuju. Menurut kamu itu Yesus itu utusan Tuhan apa Tuhan? Yesus itu Tuhan. Terus masalah ini. Terus bapaknya dia yang buat masalah. Siapa yang mau pecahkan masalah ini? Aduh, capek. Saya pengen ketawa sih lu. Aduh, lu aja lu. Enggak Bang Andi, tentara paling kejam di dunia ini siapa sih Bang Andi? Nanti aja kesananya. Kan berurutan dari atas ke bawah. Itu langsung ke topik masalahnya itu. Ari. Ya. Kalau Yesus itu Tuhan, terus bapaknya Yesus
Yang mengutus Yesus Tuhan juga? Iya. Oh, aduh. Kalau ada yang begini gue diam dulu ah. Oke. Bang, Diam apa dulu 2 langkah. Gimana? Enggak, ini ngomong serius. Ya. Gini. Ya. Mending saya jujur ya. Saya jujur. Memang jujur itu menyakitkan. Meskipun kalian hina saya pun, kalian apapun pun kan saya terima itu gitu loh. Gini. Yang menyuruh oten-oten yang kalian bilang itu masuk untuk menghina Rasul kalian itu segala macam itu dari saya. Ya. Itu saya. Itu saya menyuruh mereka. Anda bayar atau tidak itu? Dibayar atau Saya tidak? bayar. Saya bayar. Kecuali serasmi nggak saya bayar. Nah, Berapa orang itu yang Anda bayar? 25 orang. Bisa menyebutkan nama-namanya bisa? Ntar saya kirimkan rincinya sama si Fandi. Oke. Nanti Nilainya lumayan apa gimana? Itu tidak perlu Anda ketahui. Itu hak saya. Oke. Baik. Lanjut. Makasih. Jadi gini ya. Biarkan saya berbicara dulu. Nah, gini, saya berbicara seperti ini bukan untuk memutukkan keyakinan sebagai Kristen. Saya yakin dengan Tuhan saya. Kita punya keyakinan dengan Tuhan kita masing-masing, betul tidak? Ya, kalian yakin dengan Tuhan kalian, saya yakin dengan Tuhan saya. Cuman gini, ya mungkin inilah terakhir saya untuk masuk ke komal-komal manapun, dan mungkin saya nggak buka TikTok lagi karena banyak habis waktu saya dan waktu keluarga saya, waktu saya habis segala macam karena mikir hal yang tidak penting. Nah, jadi kesimpulannya kayak gini. Nanti ketika saya udah nggak ada lagi di TikTok ini, kalau ada yang mengatakan nama saya, berarti itu bukan dari saya. Ya, karena tugas saya untuk menyewa orang yang 25 orang itu sudah habis. Ya, saya minta maaf sama kalian kalau saya pernah yang menghujat kalian seperti Fandi, Pak Perah, Bang Handi, Bang Bible, Bang Alif, Akang, terus Bang Zuma, dan Uni Rifa. Saya minta maaf ya, dan mungkin ya saya nggak mau lagi ikut campur tentang yang dianut sama keluarga saya. Mungkin nanti akan saya tutupilah itu dari keluarga saya masing-masing gitu loh. Mungkin saya nggak mau mempersalahkan kepercayaan keluarga saya tadi. Tujuan saya masuk itu kan karena itu, karena keluarga saya seperti itu kan. Jadi tujuan saya itu pengen itu tujuan saya yang sebenarnya gitu. Dan saya nggak mau ikut campur lagi tentang apapun yang dianut sama keluarga saya itu. Udah saya nggak mau lagi ikut campur soal itu. Dan soal Rasmi pun ya memang saya yang menyuruh dia juga untuk menghujat. Ya, mungkin ini ya buat Bang Zuma juga, semua orang di sini. Ya, saya nggak akan main TikTok lagi karena kan banyak hal-hal penting yang harus saya kerjakan. Saya nggak mau lagi karena ini ya adik saya yang saya sayangi juga akan terguncang gitu. Yaudah ya, salam. Olan, Ini ditanya atau turun ya? Termasuk pendeta tadi itu Anda, nanya. Turun ya. Apa maksudnya dia ngebayar orang 25 itu dari kapan? Dari tanggal berapa? Dari dulu atau baru-baru? Ya itulah yang mau ditanya tadi, tapi yang sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini, pertama buat Olan minta maaf juga ya Olan. Udah turun udah? Ya nggak apa-apa, dia pasti nyimak di bawah. Yoga juga nyimak dan Olan juga nyimak. Pertama saya minta maaf juga
minta maafnya bukan karena saya ini ya Olan ya, tapi saya minta maaf karena saya tidak bisa mengikuti apa yang kamu mau. Pilihan yoga itu ada pada dirinya sendiri. Saya tidak pernah mengajak yoga atau memaksa dia ataupun membujuk yoga. Bahkan saya tidak kenal yoga sebelumnya, sebelum kami bertemu di Komal ya Olan. Intinya saya minta maaf kalau ternyata apa yang dipilih yoga itu membuat kamu sedih. Tapi sejauh sepemahaman saya, sepengetahuan saya, adik kamu itu orang yang sangat mencintai kamu Olan. Ya, yoga sangat sayang sama kamu. Apapun yang kamu lakukan, bahkan yoga sendiri mengatakan ke saya, dia tidak akan pernah marah, membalas, karena dia memang sayang sama kamu. Ya, dan ingat orang tua kalian dalam keadaan sakit. Semoga keluarga dan rumah tangga kalian semua baik-baik saja. Saya berharap juga kamu dan yoga kembali berbaikan seperti sedia kala. Dan juga buat Olan, satu hal yang sangat penting harus saya sampaikan, jangan sampai kamu adik-adikmu membenci yoga. Gitu aja mungkin dari saya pribadi, karena yoga anak yang baik, dia sayang sama mamah kalian, sayang sama kamu, sayang sama adik-adiknya, dan dia tidak membenci kalian. Itu aja yuk Olan ya. Semoga kita tidak pernah bertemu lagi dalam ruang atau Komal, karena saya tidak mau juga memancing kemarahan kamu, dan saya juga tidak mau menghadapi kamu lagi gitu. Oke, itu aja. Terima kasih untuk Olan spesial. Yang jelas selama ini di Komal manapun yang terafiliasi dengan API, siapapun dia itu kami nggak pernah ada rasa dendam. Umat Islam itu pemaaf, apapun itu. Menghina personal siapapun. Tapi kalau lu menghina Nabi kami, menghina sembahan kami, ya memang agak berat untuk maafkan, tapi resikonya adalah hinaan itu kembali kepada Anda. Ya segeralah bertobat, minta ampun kepada Sang Pencipta. Itu sih dari saya. Makasih. Ya, aku juga mau nambahin supaya panjang. Sama soal Olan yang tadi dan segala kisahnya itu, kisah yang naik ke TikTok nyewa penghujat, dramanya kurang seru Olan, masih ketutup sama drama Pak Zul dan Valen begitu. Dan Kores menunggu drama-drama berikutnya dalam dunia lintas iman. Lanjut. Nih orang degil ini paling seneng kalau ada geger. Mancing-mancing kericuan aja. Bang Kores, wah bang kakak apa Bang Kores? Apa? Tapi ntar. Tapi kalau ini benar kata si Olan, dia sudah membayar 25 orang untuk menghujat. Artinya dugaan kami selama ini memang terorganisir, berkelompok-kelompok tapi berorganisir, baik dari kalangan bawah maupun dari kalangan akademik. Jadi Islamofobia itu merasuki semua sendi-sendi lapisan mereka. Sekali lagi Bang Andi nggak mau ditanya dia, internal juga mungkin dia sudah masuk itu. Jadi mulai dari kampus sampai ke bawah, Olan sendiri apa dia benar atau dia berbohong, termasuk mungkin juga pendeta yang dia anggap tadi kalau bisa mengalahkan Bang Juma, dia tetap menjadi Kristen. Tapi kalau pendeta ini terkalahkan oleh Bang Juma, dia akan bersyahadat. Tapi karena setelah dia tahu Bang Juma dia yang hadapi, ya pendetanya mundur. Artinya si Olan selama ini rugi dalam segi materi waktu, karena semua yang dia bayar itu tidak bermanfaat, rugi segala-galanya. Ya semoga Olan bisa minta ampun segera mungkin, agar selama ini yang dia hujat mulai dari Nabi kami, Allah Subhanahu Wa Taala juga Sang Pencipta, segera bertobatlah. Semoga Olan mendapat hidayah. Itu sih dari kami. Lanjut. Saya boleh sedikit ya.
Silakan Kanda. Kalau kita umat Islam ini, apalagi kalau sudah ada yang minta maaf seperti itu, Al-Quran menjelaskan kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa jazaa'u sayyi'at mithluha. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan kata Allah, innahu la yuhibbuz zalimin. Allah sungguh tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi saudari Ola minta maaf, kita sudah maafkan terkait dengan ucapannya kepada Rasulullah, ucapannya kepada Allah. Itu haknya beliau karena beliau masih kufur, masih kafir. Urusannya dengan pencipta langit dan bumi. Nah, ini yang menjadi permasalahan introspeksi diri ya. Kalau sudah menghujat dengan bayaran, lalu kemudian memicu orang lain melakukan hujatan dengan bayaran, maka harus disadari oleh Olan, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Itu perbuatan yang tidak mencerminkan agama yang baik. Nah, apakah itu oknum? Apakah itu oknum kemudian? Kurasa juga bukan, karena itu adalah bagian daripada amanat. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Salah satu cara untuk menjadikan orang keluar dari akidahnya adalah menghujat, menista, merendahkan dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada amanat. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, itu juga adalah bagian daripada metode. Jadi ya saatnya saudari Olan ini introspeksi diri. Kalau bisa belajar Bible, perdalam lagi Bible, dan banyak-banyak belajar Al-Quran. Baca aja terjemahannya dulu. Cabut kata-katanya bahwa tidak mau lagi masuk TikTok, karena ada masa di mana saudari Olan akan rindu untuk bicara dengan Fandi, Dinda Fandi, Bang Handi, dengan Ahisugi, Dinda Vera Star, Ustadz Alif, Dinda Rifa, Akang dan seterusnya. Dan bahkan mungkin saudari akan kangen dengan saya. Kangen dalam arti kata untuk berdiskusi, mendengarkan penjelasan-penjelasan saya kemudian. Jadi cabut kata-kata itu, silakan belajar. Kami di sini siap menerima Olan kapanpun itu, mau bahas apapun itu dalam tataran yang lebih baik. Kita diskusi yang elegan, kita diskusi yang tujuannya untuk memberikan edukasi. Tidak menutup kemungkinan kalau Allah meridai dan Allah memberikan hidayah, dari keturunan saudari Olan bisa jadi menjadi seorang ulama besar, menjadi tokoh agama Islam, menjadi seorang yang kemudian berguna bagi bangsa dan negara kita serta agama Islam itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan. Siapa yang bisa menolak ketika hidayah itu datang? Apatah lagi tadi saudara sudah melakukan pernyataan syahadatain meskipun dalam bahasa Indonesia. Bersaksi bahwa Tuhan yang umat Islam sembah adalah Tuhan yang benar, bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang betul. Itu sebenarnya sudah syahadatain itu. Maka karena itulah lembutkan hatimu, belajar Islam dengan baik. Jangan lihat Islam dari kelakuan penganutnya, tapi lihat Islam dari kitabnya. Selayaknya kami tidak melihat Kristen dari oknumnya, kami melihat Kristen dari kitabnya. Maka belajarlah untuk itu. Sekali lagi, cabut pernyataannya dan tidak akan mungkin dan tidak mau lagi masuk ke TikTok, jangan. Karena ada nanti rasa rindu, rasa kangen kepada saudara-saudara kita yang ada di sini. Ingat, Islam itu agama rahmatan lil alamin. Kami penganutnya, maka sebisa mungkin kami bisa menjadi rahmat untuk saudara-saudara Kristen. Bukan menjadi duri, bukan menjadi musuh dan seterusnya. Ya, sekira begitu dari saya. Saya juga salam kenal Olan.
terima kasih selama ini udah berdiskusi, udah berbicara, udah kenal dan menjadikan dunia berapologet ini memiliki warna yang ya menurut saya juga unik ya. Anda membawa warna, Anda membawa situasi yang berbeda dengan situasi bampol, situasi orang-orang yang munafik, orang-orang pengecut, orang-orang yang cari ria, orang-orang yang kejar tenar, orang-orang yang ingin kemudian dipuji dan hanya mengutamakan jempol dari orang-orang. Anda membawa warna lain. Oleh karena itu saya mewakili Apologet Islam Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Saudara Olan beberapa hari yang ini, dan juga seperti nasihat Dinda Rifa, jaga kemudian keharmonisan rumah tangga Olan dan adik Yoga, dan kami di sini doakan ibu supaya ibu bisa cepat sembuh, menjadi orang tua yang sehat, menjadi pengayom terhadap anak-anaknya. Demikian dari saya ya, dan mohon maaf secara pribadi kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Demikian, silakan yang lain. Bang Handi, Dinda Fandi nanti coba minta nama-nama yang beliau minta untuk 25 orang itu untuk menghujat Islam. Ya, Panda. Iya. Ya, Paman. Ya, Paman. Silakan. Kau ni apa? Ini Malaysia ni. Ya bang, selamat malam bang semuanya. Selamat malam. Indonesia kau? Indonesia bang. Kenapa kau tulis kau ni apa? Ni bahasa Malaysia ni. Tidak apa-apa bang, apa? Lama. Kak mana kau? Gini aja bang, gini singkatnya bang. Gue cuma sebentar doang nyampein sesuatu bang gini. Silakan. Mau kalian untuk agama saya, keyakinan saya, mau kalian katakan apapun, mau kalian mengatakan seperti apapun, saya tetap berpegang teguh kepada keimanan saya Kristen. Saya berpatokan pada satu ayat aja bang, di Matius 10 ayat 22. Begini loh bunyi. Waduh. Masuk ke dalam kau, nggak kedengaran Paman. Wah, keren kali bunyinya bang. Saya dengar kok, diam dulu. Diam. Itu aja bang. Iya, makasih bang. Makasih. Makasih banyak bang. Terima kasih. Makasih bang. Kalian nggak denger ya? Enggak. Denger Enggak, saya. Paman. Dia tadi ngomong gini. Barang siapa yang menemukan sesuatu, kembalikanlah sesuatu itu, karena sesuatu itu tidak bermaksud sesuatu, kata dia gitu. Ayo rehat yuk Paman. Bang Andi, jam 2 ini. Ya silakan. Iya, nanti besok lagi lanjut. Saya mau minta juga nama-namanya itu semua Olan. Saya mau WA dulu. Nanti saya kirimkan sama Bang Andi ya. Oh, boleh oleh saya. Insya Allah besok malam atau siang sore ini ada kita angkat lagi STT Nias. Klarifikasi yang ketiga, ketuanya langsung berbicara. Videonya sudah saya download untuk STT Nias. Di kampusnya itu ada memang asrama di sana. Terus didatangi pihak yang berwajib. Jadi sudah ada yang berwajib datang ke tempat STT Nias. Insya Allah kita akan bahas di lain kesempatan. Itu sih. Jadi videonya sudah ada sama kami. Nanti teman-teman bisa menikmati bareng-bareng. Mantap. Izin follow dong teman-teman yang 5,7 ini, akun aku ditombak terus dong. Tolong dong di follow ini. Akun aku ditombak sama Hansip Romawi terus. Aku punya 15 akun ditombak setiap hari. Kadang satu hari itu 3 akun ke band. Aku udah punya 15 akun. Ini tolong dong di follow. Makasih follow-follownya. Teman-teman yang 5.500 orang bantu di follow ya, akun host, akun narasumber, Bang Kores, Bang Handi, Bang Soma. Si Pandi juga sering ditombak akunnya sama Hansip Romawi. Kita baru dapat hibah akun kemarin.
Karena bagi kita akun itu kenapa harus banyak? Bang Zuma harus punya banyak akun, aku punya banyak akun, kenapa? Sama Fandi juga, karena kami sering ditombak dari belakang sama Hansip Romawi. Siap Paman Cantik. Iya teman-teman di follow ya Ustadz Alif, Akang, Kian Santan, Ustadz Sugi Bibal Berjalan, Bang Kores Istar, Bang Handi, Bang Zuma. Semua di follow akunnya Nenek Lampir, Roni Rifa kan, silakan di follow. Aku naik akun satu lagi dong, ada akun lagi yang mau dibesarkan. Iya boleh. Yang nonton juga ini kalau mau memberikan partisipasinya atau apapun itu, kunjungi channel kami untuk mencapai 100k dikit lagi di Handis Lebes channel. Tolong di subscribe, nonton 2 menit lah, subscribe begitu, supaya bisa nyampe 100k. Itu sih, nggak ada yang lain. Kami nggak minta uang rokok, kami hanya minta untuk di subscribe saja. Terima kasih. Ini dong tolong follow tembuskan 1M 1 juta. Tolong dong 5.000 orang. Taruhlah 200-nya Oten, 5.000-nya Islam. Panjang juga ceritanya Olan ini ya, 2 mingguan. Iya. Iya, kasihan banget Yoga tadi, ya Allah. Tadi telepon dia ke saya juga, Yoga. Dia masih nonton tahu, Yoga masih nonton ya. Iya, makanya saya bilang biarkan aja dulu kakakmu sampai capek sendiri. Yang udah follow semoga dapat pahala. Ini akun perjuangan guys, akun yang akan kita pakai untuk berjuang. Akun live tetap di Rifa Official. Olan berantem sama Rasmi tadi ya? Iya katanya. Hah? Iya katanya. Di mana? Nggak tahu di mana. Di Komal. Di Indra mungkin. Masa sih? Tadi tahu nggak ceritanya pendeta itu nih yang di DP diblokir katanya dia. Udah di DP, parah bang. Tahu. Harusnya dia bayar bom lah. Iya harusnya. Tapi kalau berani juga, pastor saja tadi kan main. Yoga kalau nonton naik Yoga. Iya naik lah Yoga kalau nonton. Aku nggak bisa naikin turunin orang Fandi. Bentar ya, aku lihat dulu Yoga kalau ada. Naik Yoga. Nggak ada, nggak kirim permintaan dia. Ya nonton. Barusan dia masih ada, chatnya masih ada. Ada aja ya kisah Olan ini, Olan dia kata dia, Olan dia. Kadang-kadang lucu aja. Semoga lah dapat hidayah. Adiknya juga ya kita doakan adiknya Yoga 2 orang cewek, 1 cewek 2 orang ya, 1 SMA 1 SMP. Semoga juga dapat hidayah. Ada loh ternyata adiknya juga cewek, nggak ngomong-ngomong dia. Ada 9 orang dia. Dia anak ke-7, adiknya 1 SMP, 1 lagi SMA, gitu cewek dua-duanya. Nama kelas 3 kan yang satu itu? Kok aku tahu? Ya dong. Kok aku tahu? Naik Yoga, naiklah. Oh, Hasian, naik. Naiklah, nggak apa-apanya. Mana ada di sini debat-debat kita. Udah selesainya debat, ya kan? Udah selesai kan debat kan? Selesai. Semoga Mama Yoga juga ikut ya, ikut dapat hidayah.
Semoga tulang-tulangnya dan tulangnya, tante-tantenya, kakak-kakaknya. Itu orang di bawah minta naik lagi tuh. Ya udah naikin aja. Katanya dia mau menyebut nama-nama yang 25 itu. Oh, mantap. Mana dia? Itu kan harapan gue doang yang ngomong, ada apa enggak gitu loh. Kupret. Bang Andi itu percaya mirip Uni. Kita udah serius. Oh, ini Bang Andi nih. Bukimai. Chris, Terus gue masih di YouTube loh, nggak bener lu. Itu nggak boleh. Oh, salah ya? Apa itu artinya? Jangan. Kelvin, istighfar kamu. Jadi tadi berarti si Olan itu bayar pendeta tekor dong. Udah bayar pendeta untuk mengalahkan Banjuma. Pas Banjuma lagi sebenarnya udah masuk sini, dia denger, waduh bahaya ini. Iya. Ada pendeta seruat itu juga kayaknya dari si Olan dia. Pendeta seruat. Kan pendeta seruat itu baru muncul baru-baru ini kan. PT Seruat. Ini dua. Ada Suat sama dari, kan dua-dua dari Kupang itu. Iya. Yang Yunus siapa? Itu dari Kupang juga, yang open camp sama Bang Zumo itu. Bentar, ini Chris Muslim apa Kristen Chris? Kristen ya, Ki. Udah dibuang tadi. Lagi. Ini yang nanya tadi sama Bang. Udah dibuang tadi. Oh, Lagi dinaikin. banyak masalah berarti itu bocah ya. Si memori itu si Olan dia tidak mengakui kenal Olan, tapi si memori itu hadir ketika Olan sedang ini. Nah, satu lagi tuh yang siapa namanya kok selfie yang kemarin itu Dek. Pandi yang dari itu yang ngamuk-ngamuk sama aku itu kawan-kawannya. Ya, memori kan, memori. Bukan memori nggak mau ngaku Olan. Pen itu kan pendeta juga. Pen. Iya. Olan Ini itu saya Uni dikasih foto sama Oten sendiri. Katanya sih ini foto si Olan, kata si. nggak usah lah kan, nggak usah di. Enggak, bukan mau disepil Uni. Bukan, bener apa enggak gitu, saya nggak tahu ini bener enggaknya. Nggak usah, biarin aja. Susilawati. Mereka itu keluarga besar Akang, dan keluarga besar yang maksudnya itu yang tidak pernah ada problem masalah-masalah gitu. Jadi dengan mualaf yoga ini cukup mengguncang keluarga mereka karena yoga termasuk yang ini di keluarganya gitu, yang produktif lah. Kemarin ngobrol sama saya, sama Bang Pandi, sama Mbak De sampai subuh tuh. Halus banget bahasanya, nggak ada hujatan, nggak ada apa-apa tuh bocah. Anak itu sebenarnya baik, cuman karena kebencian itu tadi, dia tuh nggak terima yoga itu mualaf. Yang paling nggak terima itu Olan. Nah, sekarang kan udah tahu adiknya juga udah mulai. Ya maksudnya yoga kan dia yoga di polos ya, dipikir dia sosial media ini mungkin orang nggak nonton. Yang ngasih tahu ke keluarga dia itu loh orang sekampung dia sendiri yang nonton kita ini. Bahkan dia udah hampir kolaborasi sama Lina Wijaya loh si Olan itu. Nah gini ceritanya yang lucu. Jadi waktu itu aku kan teleponan sama Olan kan. Terus tiba-tiba ini kuhadapkan kau sama pendetaku. Aku pikir siapa pendetanya, taunya Lina Wijaya. Ya nggak berani lah Lina Wijaya masuk ke telepon aku. Lina Wijaya ketemu di Bandung aja aku tantangin debat aja dia mencret, katanya janganlah debat itu katanya. Si Lina Wijaya mau dihadapin ke aku ya pecah lah bokongnya sama aku kubuat. Enak aja, definisi Tuhan aja si Lina Wijaya aja ngaco. Iya kaget aku kan disambungin kan, aku telepon kan. Ini anak nelpon siapa ya? Lah si Lina Wijaya nih hadapi pendetaku katanya. Oh ini pendeta kamu. Itu lucu. Terus aku dikasih tahu sama si Yoga. Uni kata Yoga, si Olan udah tahu nomor Lina Wijaya loh. Dia dapat nomor Uni dari Lina Wijaya katanya.
Oh, berarti gini, ini analogi saya nih ya, ini asumsi bukan fitnah ya, ini hanya asumsi saya. Berarti yang 25 orang itu termasuk Lina Wijaya kayaknya. Soalnya Iya kan kan, itu udah ada kata si Olan komunikasi. gini, kamu hadapi pendeta aku, siapa pendeta kamu, kataku kan. Tiba-tiba diteleponin bertiga, masih ada nih rekamannya sama aku nih apanya, rekodnya. Hah, Lina Wijaya, kataku. Ya elah, kataku. Putri nih, coba nih, bisa nggak diputerin nih? Enggak, bukan rekaman, maksudnya tuh aku punya buktinya gitu loh, kan masuk itu teleponnya kan. Gak usah lah. Jangan lupa di follow Paman. Mas Pandi, tadi waktu di WA apa di DMC apa informasinya itu tadi? Di WA Bang Andi. Hah? Foto, dia kirim foto. Chatnya pendeta. Ada Bang Zuma katanya, ada Bang Zuma 05, dia tidak mau naik, tidak mau berhadapan dengan Bang Zuma. Karena hanya apa ya? Aduh lupa tadi. Hanya narasi menyesatkan kayaknya begitu dia bilang. Intinya kayak gitulah. Ya intinya gak berani lah. Dibuat alasan kan. Gitu Bang Andi. Oh, cari alasan aja. Ya. Bilang aja takut gitu ya. Mestinya si Olan marah dong sama dia. Marah Gitu. dari tadi Bang Andi. Ngamuk-ngamuk Tadi kan dia. dicaci maki Bang Andi. Oh, gua nggak dengar tadi tuh. Oh, sampai anjing babi gitu, sampai kayak gitu kok. Waduh, kebun binatang keluar. Iya. Dasar pastor anjing babi katanya. Bisa begitu ya. Ini Bang Meta dulu disapa Bang Metra. Iya. Assalamualaikum. Minta naik tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abanda. Ada yang mau disampaikan silakan. Izin Adinda minta pendapatnya boleh Abanda? Apa itu Bang? Silakan Bang. Pertama izinkan Adinda Fandi juga berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di Dintau. Beberapa waktu yang lalu kebetulan Adinda kan baru nengok-nengok di TikTok, kebetulan mampir juga ke channel-channel saudara kita yang di sebelah. Akhirnya pada waktu itu karena risih menengok semua yang masuk, saudara-saudara kita yang masuk itu pada dipojokkan, dihina Nabi kita, dihina Tuhan kita. Lalu Adinda minta kepada beliau-beliau itu, baik ke Bang CP, ke Pak Saifuddin Ibrahim, kalau mau diskusi itu ya yang berkelas sedikit lah, biar yang seimbang. Dinda minta begitu kepada beliau-beliau, Abang Das sekalian. Lalu kemudian kebetulan Adinda kan sekarang di pondok pesantren. Adinda sampaikanlah keluh kesah Adinda kepada pimpinan, pada Ustadz Wardiantono LC, kemudian juga kepada Ustadz Burhanuddin LCMA. Ini kayaknya udah keterlaluan saudara-saudara kita yang sebelah. Mereka hanya sanggup bertanding dengan kawan-kawan saudara-saudara kita yang kapasitas ilmunya di bawah, sehingga ketika berargumentasi mereka bukan hanya sekedar mengalahkan mereka, tapi perang psikologi juga diajukan kepada saudara-saudara kita. Gimana solusinya Ustadz, berkenan gak Ustadz? Kata beliau, Ustadz Nuruddin, teman beliau yang dari Kalau udah Kalau untuk Saifuddin Ibrahim itu, si Udin itu DPO. DPO Ya. itu nggak bisa kita diskusi sama dia, itu DPO Bang. Yang untuk si Udin. Terima kasih. Saking beraninya Bang CP di channelnya menantang begitu. Kalau kamu sempat dapat mempertemukan saya, dia nantang Bang. Udah. Iya, Assalamualaikum, udah baru menonton TikTok, baru udah.
belum lama ini kakakku. Jadi gitu ya udah. Nama-nama yang Anda sebutkan itu adalah orang-orang yang sudah kami bikin babak belur ya. Jadi udah tolong kalau apa yang udah sampaikan itu sudah ada di daily aktivitas kami lah. Nggak apa-apa nggak disampaikan lagi ya. Udah banyak-banyak nonton dulu biar tahu apa saja yang sudah dilakukan Bang Zuma, Bang Handi, Pera, Bible berjalan gitu ya. Karena nggak ada manfaatnya udah kan baru menonton. Kami lah adoi orang-orang model tuh baru gadang tuh karo gadang tuh lah kami adoi sadonyo lah kami hantam muncung-muncungnya yo. Si Taipudin tuh nyo DPO, si CP itu nyo hantu ndak jale orangnya do manga diadoi orang-orang model tuh. Apa gunanya kami itu madoi pendeta lah udah. Yang kami adoi ku pendeta udah pendeta. Paja-paja tuh nak pendeta do hantu belau siamang baru gadang lah baru diadoi. Oke udah. Mantap udah kan? Ndak usah dah aman dah kalau Bang Handi, Pera, kami, jangan pendeta. Andai Yesus turun ke dunia, kami debat udah. Oke udah, mantap kan udah. Mantap kakakku. Jadi lanjut cerita sedikit ya kakakku ya. Kebetulan disebutlah Adinda kan nggak tahu Bang Zuma yang mana ini yang mana, selalu dia sebut di channel itu yang selalu familiar nama Bang Zuma. Nontonlah dulu udah, kenalan menonton dulu Calia, di follow akun Bang Zuma, follow YouTube-nya Zulkifli M Abbas, Calia si Unirifa tuh nyomani bana orangnya udah. Unirifa tuh yang paling manis di antara apologet dayo. Ustadz Alif, Handi Cilebes, Pera Istar, Bible berjalan atau Ustadz Sugi, Akang Satria, di follow dah ya, di follow akun Unirifan dan Rancak Mani itu dah ya gitu. Silakan lanjut yang lain. Apa ada yang tuh di pohon? Kurang ngerti ya ngomong naon Unirifan Bang Handi. Tambuah cie. Iya, tangan pendek 10.000 tangan panjang maliang. Kuping itu bukan kupiang, tapi talingo. Itu talingo. Ya sudah ya. Tapi ini kan baru mendengarkan mungkin dia, jadi perlu kita apresiasi lah ya. Semangat Bang, salam semua sama pengurus pondok. Salam kami dari sini, Apologet Islam Indonesia. Siap. Lanjutkan perjuangan abangda sekalian. Semoga Allah memberkahi kita semua. Tiap. Jangan lupa di follow akun Unirifan yang paling manis tuh udah. Siap. Ya makasih ya, udah ya. Coba nyanyi dulu Tongke Membawa Rabah. Lagi live. Oke. Apa masih ada rumah gadang di Padang? Masih ada? Masih udah. Besok kalau ada waktu dan kesempatan mampir rasain lu Handi, Bang Handi rasain lu diajaran Pak Yusuf. Tambuah cie. Udah yo mungkin itu saja udah. Kami di Siko gara-gara tetap berdakwah ya udah. Jadi apa yang udah sampaikan itu kami Allah tahu bana dah. Ya. Oke udah, mungkin baik itu saja. Ambo sebagai Putri Minang ya, Gadih Minang ya, Ambo Gadih Minang ya. Rancabana. Masya Allah. Uni di mana di Minang Uni? Uni Minang di mana saja, di mana ada orang Minang di situ saya. Dari Bukit Tinggi itu, Unirifa itu Bukit Tinggi. Masya Allah, dari Bukit Tinggi dah, Masya Allah. Enggak, dia dulu ini terdaftar di Kelok 9. Emangnya Kelok 9 tuh pantai gitu, orang bukit-bukit. Ya mungkin itu ya udah. Adonan lain awak naikkan, nan lain di bawah ya udah yo. Daripada udah ditombak Hansip Romawi dari bawah yo. Ya udah, makasih ya, seketi. Nah, salam ya semua. Semangat udah, semangat. Hormat kami kepada seluruh pengurus pondok di sana. Hormat kami, Masya Allah. Masya Allah. Apa ada hantu di? Ada. Rendang cie. Baru gadang. Tunjuang cie. Bang Handi siamang. Cipera baru gadang. Cipandi siamang. Dibilang bro gede.
Ini gimana sih? Bang Handi baru Agadang, si Pera si Amang, si Pandi baru Agadang. Apa ada anjing makan rendang? Itu kasar itu. Anjing kasar ya? Anjing kasar. Baru Agadang, si Amang aja. Anjing. Iya kan lagi ya. Iya kan Lai, mana lagi nih? Ada Oten nggak? Ani lu jangan tutup dulu, Ndi. Nggak bener juga lu. Tunggu Oten dulu satu buat mainan. Ribu Fandi. 15 jam lo live ini Bang Andi. Nggak ada urusan, siapa suruh lu buka? Urusan itu rasain. Siapa suruh kau? Ini saya live udah hampir 6 jam ini. Sama Pak De. Rasain. Penonton saya mencapai 3.500 lah tadi. Ini sekarang masih 3.000. Keren kali ya Bang Andi. Rendang cie, tunjuang cie, tambo nasi setengah sabaraheun kabeh nauni. Kumaha ya Kang Berapa Bang Andi? mah? Bang Andi, ini kayaknya harus ditutup ini karena bos suruh telepon mau ngomong. Sambung dengan Olan, ada bos suruh telepon. Ya mangga tutup lah. Aku mau pindah room. Ya, mangga ya, kumaha ada Mas sehat semua ya, Sadika. Teman-teman aku mau pindah room di sini aja. Ya udah, yang di YouTube juga saya tutup ya live di kesempatan malam ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Mantap. Aku belum tutup. Lanjut di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak, Bang Andi kalau mau pindah dulu nggak apa-apa, pindah dulu. Akang yang santan. Oke, izin turun. Assalamualaikum. Tutup aja Bang Pandi, tutup aja. Yap, waalaikumsalam. Uni. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pindah, udah. Ustadz Sugi udah berakhir live-nya? Udah. TikTok, YouTube, oh, siap. Bang Kores, monitor. Ayo closing. Ayo. Udah malam ikan bobo. Ustadz Alif sudah tidur. Ayo, kafaratul majelis yuk. Kak Kores. Ya, kita tutup ikhwannya malam yang ceria dan penuh canda tawa serta banyak edukasi yang kita dapatkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah ya khairu ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Oh, iya mana mamamu? Dasar. Mamamu udah mana? Nah, mampus kau dibawa. Mampus kan kau dibawa. Mulut nggak dijaga. Ini kemana lah orang tadi nih? Kok kabur? Siapa tadi yang tanya sebelumnya tadi namanya? Oh, si Bintang Utara. Ah iya, mana Bintang Utara? Bintang Utara. Assalamualaikum Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue simak kok ini anak kok gede banget gitu loh. Loh, naik lagi Bintang Utara. Naik lagi dong. Oke. Ada tertulis bahwasanya murid-murid Yesus Bentar dulu. Gimana? Tadi kata Bang Handi tadi kan, dia mau berkuis sama orang yang berilmu. Loh, enggak, kau tadi kabur dari pertanyaanku loh. Bukan tadi makanya saya masuk lagi tadi tiba-tiba keluar, makanya kalau kabur saya ngapain masuk lagi kan? Iya makanya jawab dulu pertanyaan saya. Bukan, ntar dulu. Jawab dulu. Loh, bentar dulu lah, kan dari tadi udah saya dengarin kamu ngomong saya. Iya jawab pertanyaan saya, dijawab dong. Cuman sebentar aja, cuman sedikit Gak aja. bisa, jawab dulu. Oh, apa? Deh. Gila, yaudah. Ini pertanyaan saya dijawab dong. Ya wes. Ngomong. Oke. Kalau itu memang kabar baik untuk murid-murid Yesus, kenapa murid-murid Yesus kabur? Mana ada kabur orang itu di situ? Kabur. Ora. Deh. Ini orang nggak percaya. Di mana Bang? Tunggu ya, aku buka ini ayatnya ya. Thank you Bang Sul, masyaallah, barakallah. Dan murid-muridnya meninggalkan dia, tuh ayatnya tuh. Mana? Oh, mau ditunjukkan? Mau ditunjukkan? Nanti. Ini.
Itu Ini di Matius 14:50. Iya, sampai Matius 52. 14:50 tuh. Betul. Sampai 52. Matius 14:50. Markus. Markus ya? 14:50. Markus, sorry Markus. Oh iya, Markus 14:50. Murid-muridnya pergi meninggalkan dia tuh. Gimana tuh, Bang? Bintang Utara. Ngendi apanya? Markus 14:50 kau 14:50. baca waktu Yesus ditangkap itu. Oh, HP saya satu lagi nggak bisa saya. Ini aku tunjukin nih. Aku tunjukin ya. Aja nggak apa-apa, nggak usah tunjukin. Nih, Markus 14:50 menyatakan semua murid Yesus meninggalkan dan melarikan diri nih. Ya kan mungkin itu sudah disalib kali. Udah kelar. Belum waktu Ini penangkapan itu. belum disalib. Gimana belum disalib Penyalipan ini. itu di pasal 15. Belum disalib. Iya benar pasal 15 itu penyalipan. 14 ini masih penangkapan itu. Ya, pertanyaan saya, kalau memang ini adalah kabar baik, kenapa kok murid-murid Yesus malah lari? Kan kabar baik katamu penyalipan Yesus, kenapa lari? Kan pas waktu ditangkep, harusnya kalau ditangkep itu kan kabar baik kan, karena proses menuju penyalipan, betul nggak? Ya, setengah kabar baik, setengah kabar itu buruk ya kan? Mampus kan, mampus setengah kabar baik, setengah kabar buruk, mampus. Ya karena itu mampus. Kabar baiknya kan menghapus dosa umatnya. Kabar buruknya ya itulah. Pelan-pelan paman, Iya kan? pelan-pelan paman, kasihan dia, pelan-pelan. Waduh, ini kalau udah kayak gini, saya nyerah aja lah. Yang lain lah. Jadi Bintang Utara kalau setengah kabar baik dan setengah kabar buruk, ekspresi kita pada saat itu seperti apa? Saya dulu mau ngomong dulu. Oh ya, ngomong. Tadi udah saya jawab kan? Ya boleh nggak aku ngomong iki? Ya, ngomong tuh nggak jawab dulu. Ekspresi kita pada saat itu ketika setengah kabar baik dan kabar buruk, Tadi udah saya jawab. ekspresi kita itu senang yang atau tadi udah saya bahagia jawab. gitu. Nanti si Handi lagi jawab dulu. Nanti si Bibel lagi jawab dulu. Sampai Iya, besok lagi nggak bakalan ngomong dong saya. Jawab dulu. Ekspresi kita kalau setengah kabar baik dan setengah kabar buruk, perasaan kita itu yang kita rasakan, yang kita ekspresikan sedih atau gembira gitu. Iya, wajah sebelah kiri nangis, wajah sebelah kanan ketawa gitu loh. Bisa nggak gitu? Bisa kan? Ya, Bang Andi bisa kan? Bisa lah, masa enggak? Jadi gini loh Bang. Bisa nggak? Nggak, bisa nggak? Itu bisa kan Bang Andi? Pak De? Bisa kan? Bisa lah. Bisa lah, masa enggak ya kan? Bisa kan aja. Paksa aja. Orang manusia aja jadi tuan dipaksa bisa kok. Ada yang ngomong di bawah penceng dong. Urusan lain itu, urusan belakangan. Yang penting bisa. Tapi mau nanya dulu aku Bang. Ya, Kenapa nanya lah. Kenapa kalian nggak berani ke labnya Edis TV? Ya ampun, Edis TV itu ada apanya? Ya kan dia udah ngomong Bang, juga. saya itu debat dengan Edis TV sejak tahun 2012. Ya. Dia itu berjanji di tahun 2012 itu berjanji mau menginjili saya setiap malam selama 2 jam selama 40 hari. Tanya ke Edis TV kalau nggak percaya. Baru 3 malam kabur dia berhadapan dengan saya itu 2012. Edis TV itu tukang ngemis nasi di masjid. Emang tanya tahun sama dia. Udah ada TikTok Di Facebook. Ini aja lu Kita mulai kenal Edis dari Facebook. Nggak usah bawa Edis TV, lu aja sih, lu nggak, kalau nggak punya ilmu turun, kalau mau diskusi ayo. Iya, kalau mau lebih berilmu kan sama si Edis TV lah biar dia berhenti. Kalau begitu saya kirimin duit 10 juta bawa ke Jakarta, debat langsung, mau nggak? Debat langsung. Ya, debat online kan bisa juga kan? Saya udah tes 5 menit langsung KO. Mana Kenapa? Dengerin dulu. Intinya si Rasid, dengerin dulu. Yusuf PU bilang larang. Dengerin dulu. Itu Edis TV. Nggak dengerin ini anak ini. Dengerin dulu. Edis itu tidak menuangkan Yesus. Kau menuangkan Yesus. Jadi kau sama Edis berbeda Tuhan. Kenapa kau andalkan dia? Kau sama Edis berbeda Tuhan loh. Yang menuangkan Yesus lah makanya. Kagak. Ada videonya kok, dia nggak menuhankan Yesus, ada videonya. Gua kasih videonya nih.
Mau tahu videonya? Ngendi. Oh, yang pernah ditunjukin sama si itu ya, si Ucup P ya, Yusuf P. Iya Ya. iyalah kau itu ah. Ya itu kan udah dijelasin di situ. Cuman ya yang di itu udah dijelasin. Ya udah gini aja deh, kamu bisa diskusi nggak? Kamu bisa diskusi nggak? Enggak, maksud saya belum saya jawab. Belum kalian jawab pertanyaanku. Apa? Kenapa takut kalian sama si Edis TV? Kok takut? Orang Edis TV udah babak belur sama saya sejak 2012. Takut, udah Kenapa dijawab. takut? Aduh, Saya udah jawab. Saya kasih 10 juta. Edis, kalau saya kasih 5 juta, kalau kau bisa bawa Edis ke Jakarta. Kenapa takut? Benar serius ini. Kau tulis nomor HP-ku, benar. Kalau kau bisa bawa Edis ke Jakarta, saya kasih Edis 10, kau 5. Mau? Ya kan dari live TikTok ini kan bisa. Nggak usah, langsung aja ketemu. Loh, kenapa sama saya harus berdiskusi lewat sini bisa? Ya karena kau yang mau ya. Kalau begitu kau turun sekarang, saya tunggu sekarang kau panggil si Edis. Yang dibawa. Saya tunggu 10 menit. Saya tunggu 10 menit atau setengah jam. Cari si Edis. Sejak kapan kita ini takut sama kotoran bernyawa? Sejak kapan? Assalamualaikum Ustaz Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Edis itu waktu awal kenal dengan saya, dia itu ngaku murtadin. Ya, terus ditunjukkanlah dia waktu di masjid itu dia pakai baju koko, pakai peci putih. Ngapain kamu di situ? Lumayan dapat takjil kata dia. Itu bukan apa ya? Kalau orang bodoh berbicara begini. Udah, kau ini ngapain ngomong apa kau ini? Nggak ngerti apa-apa, diem kau. Ngomong Siapa sih yang naikin sampah bernyawa? Nggak usah lah dinaikin orang-orang sampah kayak gitu. Carikan saya pendeta yang berani debat open camp dengan saya tanpa buka Bible. Ayo, ada ndak? Naikkan sini. Kalau kotoran bernyawa nggak level lah sama kita. Bisa diandalin ya Allah. Naik lagi. Bagusan sih gue masak loh. Ini apa sih maksudnya apa ini? Kalau sudah dibilang jangan dinain dong. Nggak ada gunanya juga orang kayak gitu diladenin untuk apa? Nggak nambah ilmu juga. Orang kayak gitu pertama nggak punya Bible, kedua jarang baca Bible, malah nggak pernah. Ini diskusi pakai apa coba? Si Edis dulu itu anu ya Pak Dea, penggemar nasi bungkus ya? Pengemis nasi bungkus. Oh ya pengemis. Ya, ngemis dia di masjid. Ngaku murtadin, apa ngaku malak? Murtadin. Oh, itu emang benar-benar penipu itu orang itu. Dulu di Jumi itu saya apa namanya ya? A2H sama dulu ada itu pada siapa itu yang nggak bisa bahasa Indonesia yang nggak lancar. Saya moderatorin dulu ya. Ada di Jumi itu Pak De kalau ngomong nggak jelas. Psikolik. Ya, itu ketemu dia berdua. Mampus lu. Sama si Edis. Enggak sih masih Edis. Satu ke kiri, satu ke kanan. Gue biarin aja berdua sampai. Bener. Si Edis ngomong apa, dia ngomong apa. Psikolik ngomongnya susah ya kan. Kalau enggak si Edis itu kita temukan sama si Zo ya kan. Yang dari Malaysia itu. Iya, Jo Malindo. Tapi si Edis teleponan sama saya dia si Jo. Tumben-tumbennya nelpon saya tadi. Tapi si Edis kalah sama si Herdi. Herdi Pananggung kalah sama si Herdi dia. Takut.
Ya udah, untuk yang ada di Anis Lemes Channel penonton masih 2000 lebih Pak De. Ntar aja lah. Ya udah suruh pindah ke tempat saya kalau mau ditutup. Saya baru mulai live nih. Belum. Bikin lagi. Sekalian pindah nanti ke siapa? Apa Pak De? Ngomong Pak De biar dengar. Sugi Kristologi TV baru mulai live. Sugi Kristologi TV. Lagi hotelnya naik dong. Hotel yang pintar naik. Ayo. Sama Bang Andi. Ya. Si siapa? Rudi. Ah, ini coba. Ini Bang Rudi. Ya, halo. Selamat malam Bang Rudi. Mana si Adrian Sita? Udah turun dia. Udah pagi juga. Dia masih bikin kacau Komal kalau dia masuk gitu. Waduh. Bikin kacau gimana sih Bang? Iya, memang bikin kacau. Dia itu cuma congor aja dia itu. Kalau kau juga ngomong pakai congor, bro. Sama kau celebes. Kamu masih mau bertahan di sini 5 menit, minta waktu berapa? 5 menit atau 1 detik? Iya, kamu kan punya Komal, jadi kamu yang berkuasa. Kalau mau diskusi. Gue bilang berapa detik lu minta. Nah, lu sana cari Komal Kristen biar lu nyaman di atas. Muslim di sini berkuasa, bro. Masih mau kau datang besok? Naik Ardiansa itu sekjen kami, sekretaris umum apologet Islam Indonesia. Enak aja lo. Ilmu lu apa? Tuhan aja lu salah Tuhan. Manusia lu bilang Tuhan, lu pinter gimana otakmu coy. Kalau udah bener Tuhan dia nggak bisa diajak debat dengan baik Bang Andi. Nggak bisa itu dari dulu itu. Ardi tadi karena dicampakkan ke bawah, ditanya nggak dijawab, dicampakkan ke bawah, marah dia. Saya itu belum pernah tanya sama Kristen tuh dijawab to the point gitu, nggak pernah. Begini, muter dulu terus nggak jawab. Itu yang terjadi. Ada kata pengantarnya ya Pak De? Iya, muter dulu. Bukannya ini ayatnya bunyinya begini, maksudnya begini, kan seharusnya seperti itu kan. Kalau mereka enggak, muter dulu, baru nggak jawab. Nah itu yang terjadi, yang sering terjadi seperti itu. Tapi kalau saya nanti sering dijawab. kalau ditunjukkan ayatnya, langsung ditafsir sama dia, padahal baca aja belum. Kayak gitulah. Atau langsung bilang, jangan comot-comot. Padahal dia ngerti ayatnya juga tidak, tapi asal nyelomong, kadang ditambah-tambahin Bang Andi. Yunisari. Halo Yunisari. Selamat pagi. Assalamualaikum kalau Muslim. Bang Yuni monitor. Suara laki-laki tadi Pak De. Tapi kalau saya Pak De sering dijawab tuntas Pak De. Enggak belok-belok kalau saya tanya. Misalnya saya tanya, berapa harga beras di warung sekilo? Langsung dijawab Pak De, tahu dia harganya. Andi, tolong Bang Andi dibisukan Faruk Munafik ini pakai blender kan? Kata Rashid Muhammad Raja Sek ini tolong dibisukan Faruk Munafik. Terus kalau saya tanya lagi, idealnya itu mobil ban depannya ukurannya berapa? Langsung dijawab Pak De. Ya kalau ban depan 32 lah, ban belakang 35. Langsung dijawab Pak De, nggak muter-muter kok. Terus saya tanya lagi, harga cabai sembako di pasar paham semua Pak De, nggak muter-muter kok. Ya memang mereka ngomong soal dunia itu pintar Bang Andi, tapi kalau ngomong soal agama setinggi apapun dia sekolah langsung koplak. Betul. Makanya sama mereka itu jangan ngomongi agama Pak De, ngomongnya aja kayak apa kek, kerjaan kamu apa, misalnya kerja di bengkel apa, bengkel motor, udah tanya aja gitu loh. Kalau lagi apa namanya tersendat-sendat apanya, enggak. Biasanya kalau motor lama itu karbunya atau dibersihin businya, lancar Pak De, lancar dia. Hah?
Kok malah bahas itu lancar ya? Lancar. Lancar. Coba bahas ketuhanan macet. Udin bengkel itu. Bener loh, gue pernah loh kata mau gue tanya dulu bro, daripada kita diskusi lintas sama nggak nyambung, kau kerja apa sih? Dulu apa dulu ya? Aku kerja di bengkel bang, bengkel apa ya? Bengkel motor. Gue tanya tentang motor, gue lancar. Set lah dijawab semua. Bener. Kalau turun mesin berapa bang? Harganya kalau turun mesin motor ini tergantung bang katanya. Kalau bongkar semua, kalau motor metik bang nggak perlu turun mesin. Kalau biasanya sudah mulai panbalnya itu ya tinggal buka sampingnya doang bang, murah kok itu. Gitu. Jawab semua. Abang mau yang ori apa yang KW kata dia. Saya bilang kalau yang KW yang ori berapa? Tahu semua harga lancar. Bener loh. Lebih hafal dia ya nama-nama barang daripada nama-nama kepercayaan dia. Makanya biar nyambung itu aja kerjaannya aja gitu loh. Daripada nanya masalah agama ketuhanan, langsung ngedrop koplak langsung banget. Heran saya. Pernah juga aku ketemu kerja di mana bro? Kerja di sawit. Gue tanya masalah sawit, lancar itu. Ini Yuni ini kok nggak ada ngomong sih? Halo Yuni. Diturunkan aja. Pak Dek, siapa dulu itu yang ternak babi dari Kalimantan itu? Aduh lupa gue namanya tuh. Seger-seger. Ya seger-seger. Wah, kalau gue sama seger-seger ngobrol masalah ketuhanan kagak nyambung. Gila ngomongin itu babi kalau mau dimatiin gimana caranya? Lancar banget. Begini Bang Andi, mulai dari sini gitu loh. Apalagi kalau masalah ternak, dia paham semua, lancar urusan babi dia mah. Seger-seger. Lancar, bener nggak ada nyangkut-nyangkutnya. Lebih hafal dia urusan babi daripada urusan Tuhan ya. Ya karena itu kerjaannya. Manusia macam apa seperti itu? Makanya kalau ada OTN itu tanya dulu kerjaannya gitu loh. Ya, itu aja kerjaannya dia omongin pasti lancar. Aduh udah sakit perutku ya. Tapi ada yang lebih. Itu yang dilakukan si Jiman tuh kayak gitu dulu itu. Kalau Pak De. Coba tuh Jiman dulu kan sering berdebat sebelum dia masuk Muslim. Contoh enggak. Kalau Jimin waktu masuk itu udah mulai berakal, tinggal dipoles-poles. Saya nggak pernah mendengarkan Jimin. Sebelumnya Bang Andi, kan saya pakai akun fake. Sebelum itu bulan itu pekan aku pertama kali masuk kan malam sama Bang Inspirasi. Sebelum bulan yang lalu sama Bang Juma dengan Uniriva, maki-makian itu. Jadi lu pernah juga mati akal? Iya dulu. Udah lah. Gue gak paham Dia itu. kan pernah gila nyembah anak orang juga dia. Dia waras tuh setelah ngucapin syahadat langsung hilang gilanya kan. Kurang ajar. Bang Handi dulu dengan Bang Tiador, dengan Lek Tiador pernah berdebat nggak? Itu tiap malam gue pampet congornya itu. Oh ya. Theodor itu. Coba cerita dulu. Kasihan beliau, semoga beliau ada yang beli HP ya. HP-nya apa nih? Rusak jadi nggak bisa naik. Itu HP-nya. Udah. Terus siapa lagi ya? Banyak lah. Termasuk itu tadi yang satu siapa men? Lo sebut Maryam. Ya itu sering gua omelin dulu tuh. Benar, tapi orangnya gua omelin nggak pernah marah loh. Abang ini gimana sih, akalnya taruh mana gitu loh, kok muter-muter. Tadi di sini si Olan ngaku nggak di sini si Olan? Udah siap minta maaf di sini baru ke Rumpandi. Minta maaf tapi nggak menyebut orang, ternyata selama ini dia menyuruh menggaji. Ada. Disebut juga. Ada. Dari sini dia tadi Bang Andi dari sini.
Menyebut nama-nama Pertama nggak? dia kesini dulu pertama dia. Menyebut nama-nama nggak? Cuma 25 orang. Salah satunya Rasmi. Disebut semua namanya? Enggak, cuma 25 katanya. Oh, nggak menyebut nama. Iya. Sama di sebelah juga nggak nyebut nama sih. Cuman Rasmi doang yang disebut. Tapi nggak Ya, dibayar betul. Rasmi, bukan Rasmi nggak termasuk yang dibayar katanya tadi. Terus mulai malam ini katanya dia nggak mau naik lagi, dia minta maaf. Saya kok nggak yakin. Ya, Orang kita itu doa. kan lagi labil, dia sekarang ini lagi labil, kecewa berat, ya kan, harapannya besar bisa datangkan pendeta untuk mengalahkan Bang Juma. Ternyata pendetanya ayam sayur ngeper duluan. Nah, dia kecewa berat tuh. Tadi dimaki-maki di sana pendetanya itu. Wapi anjing, udah dibayar nggak berani. Emosi dia. Di sini tadi cerita dia saya udah 80% saya udah percaya katanya, dan udah naik karena dia trauma dengan pastor yang udah dibayar itu. Dia trauma udah 80%. Saya bilang sama si aspirasi tadi kan nomor WA-nya ada, setiap pagi disapa kan. Siapa tahu Allah memberi hidayah untuk dia kan. Gitu. Ada Oten di bawah, si Rudi. Dia ngomong gini nih. Kenapa saya sering marah-marah? Karena saya pernah diseruduk babi kepalaku. Gitu. Ya berobat lah bro. Lu marah, lu keseruduk babi, lu mau ke kita ya, ini ya imbasnya. Lu berobat lah. Udahlah, nggak Berobat ada lah. OTN-nya, saya tutup aja ya yang di YouTube. Nggak ada OTN-nya. Ya ada OTN-nya. Ya udah silakan Pak deh. Kalau kata Bang Faruq gini Bang Handi, dedaknya habis, dedak. Habis, kata Itu Bang Faruq. Olan itu dia masih mencari kebenaran. Masih mencari itu dia. Goyang dia tuh. Tapi kita sih nggak maksa ya. Betul. Poinnya di situ Bang Andi. Poinnya di situ. Tadi dia minta maaf ya, saya jawabnya ya. Yang jelas sebelum Anda minta maaf, kami tuh Muslim pemaaf. Itu satu. Terus selama ini kau menista Nabi kami, kau menista sembahan kami, itu nistanya kembali ke kau karena tidak akan mengurangi nilai apapun. Kau nista apapun Nabi kami, sembahan kami, tidak berkurang nilainya. Malah nistanya kembali ke kau, ya segeralah. Semoga kau dapat hidayah. Terus dosamu ya diampuni oleh Sang Pencipta. Itu sih jawaban sederhana saya ke Olan tadi. Begitu ya teman-teman ya. Lu menista Nabi kami gak kekurangan apapun. Nistanya itu kembali ke Anda semua. Itu intinya teman-teman. Ya Iya, kita betul. doakan ya semoga Olan siapapun ya mendapat hidayah, karena Nabi Muhammad SAW itu untuk seluruh umat manusia. Cuman manusia sebagian ini mengingkarinya. Ya suatu saat dapat hidayah karena Allah Subhanahu Wa Taala maha membolak-balik hati seseorang. Betul. Itu aja sih. Amin ya rabbal alamin. Intinya kita di sini itu Anda datang baik-baik, Anda sopan kami segan. Ya Anda brutal, kami SP1, SP2, SP3 masih begitu ya kita turunkan. Itu aja daripada semeraut tawuran kan nggak enak didengar. Iya. Untuk itu teman-teman di YouTube dimanapun Anda berada, ya maafkanlah si Olan dan doakan dia semoga dapat hidayah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya Bang Handi ya, saya mau kalau semoga Allah mengijabah ya setiap sapi anak-anak saya yang di pondok, saya bilang doakanlah untuk opungmu, semoga opungmu mendapat hidayah dari Allah ya kan. Apalagi anak saya cewek, alhamdulillah udah hafalan 30 juz kan. Dia Masya sekarang Allah.
mondok di Jawa, di Al Amin, di Ponorogo. Di sana untuk apa nih? Untuk belajar lagi balik, insya Allah kan. Kalau yang laki-laki, alhamdulillah, yang paling kecil udah 2 juz. Kalau yang cowok yang besar itu kan di GT dia kan. Saya bilang kalian setiap sholat doakan untuk opung kalian mendapat hidayah dari Allah. Doakanlah, jangan beliau semoga yang di neraka. Iya ya, tapi itu kan hidayah kan milik Allah. Kalau saya pribadi, wallahi saya ingin